warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya, Allah. Masya Allah. Akun saya Sehat, yang Ki. utama kena ini lagi, kena tombak lagi. Kena Sampai tombak tanggal 27 terus. gitu loh. Kena di lambungnya kali Gurunda. Kena lambung. Masya Itu dia Allah. masalahnya. Harus diobati pakai anggur asam itu baru sembuh lagi. Anggur asam ya. Anggur asam langsung bangkit. Coten patoto aja naik tadi, Deng. Oh ya? Tadi Gurunda Meninggalkan. ada coten namanya Mendy. Tuh sok-sok, saya sudah punya segala buku dan saya sudah baca semua buku. Ilmu saya sudah mumpuni. Saya tanya, sudah pernah baca kitab Nabi Ido? Di mana Ido? Nggak ada tuh dalam. Kitab sejarah Nabi hidup, betul. Nah, kan ada Dia itu bilang di kitab. mana datanya itu ada Nabi Ido. Itu bukan 7 ayat atau 8 ayat tadi. 7 ayat apa 8 ayat saya sebut tadi. Nah, kau baca di sini, kau baca di sini, kau baca di sini. Termasuk di 2 Tawarik 13:22 yang berbunyi begini, kurang lebih begini. Selebihnya dari riwayat Arya apa Abia? Abia dan Abia. langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Nabi Ido. Ido. Nah, Baru dia tanya di mana datanya itu ada nama Dia tanya, di tulisannya mana Nabi datanya? Ido. Di mana datanya? Ada tuh kurang-kurangnya Tanya 6 Pak apa Bom-Bom. 7 ayat yang membahas Nabi Ido. Kok dia belum tahu? Katanya udah selesai Alkitab. Ini nih kalau ke gereja seminggu sekali, terus Sekali, Pak. Alkitab diketekin. Cuma diketek aja, dijadikan aksesoris ke gereja biar kelihatan beriman. Terus pilih-pilih juga ayat-ayat yang bagus-bagus. Nah itu tuh kayak malaikat tiga bulu itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya. Apa kabar Gimana? bestiku? Bunda Kabar Rahma baik, gimana sayangku. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak kabar gimana? baik Dengku. Bapak dengar-dengar sakit Udah keluar rumah sakit kemarin ya. ya? Alhamdulillah. Tidak bilang Masya Allah. tuh. Maaf nggak bisa jenguk. Iya, nggak apa-apa Guru udah alhamdulillah udah ini. Kalau di Makassar itu diketekin itu kalepa ya, Bunda ya, Bunda. Iya, Diketekin dikalepa. kalepa. Di kalepa. Dikalepa. Dikalepa Jinataro. Masuk bung. Iya. Masa buka lepa. Saya bikin kopi dulu ya, sebentar ya. Asia Sebentar. minum kopi mekik kah? Ya, campur masako biasanya. bentar. Naikkan aja Iya, oten iya. kalau ada oten di bawah, Iya, silakan. siap. Dari tadi ini menunggu. Bunda. Bikin kopi campur minyak rem. Lah, ini Rahma, pakai Bunda Rahma. Ya sayang. Apa ya? Pupanjari anu mekina modet. Jadi kami. Artinya apa? Saya nanti ini modet beda. Mana oten mana berani mau naik Tidak oten. ada Mi. Dari tadi mak saya ini kasih menunggu Dek gaga coteng. Dia agak coteng, habis semua domba-domba. Makanya nih Bang Zuma ini dikirimi salam sama pendeta Ayas. Janganlah suka memualafkan orang. Lihat tuh dia nggak punya mainan itu, nggak ada kerjanya di akhirnya Karena karena mualaf. kerjaannya akhirnya Karena karena mualaf mualaf semua. Iya malah kapan kemarin dulu ya, malah oten tuh yang curhat begini. Kenapa kalian takut dengan pemurtadan? Faktanya hampir tiap hari tuh di komal-komal muslim itu ada yang dimualafkan. Dia bilang begitu tuh. Kenapa kalian takut sekali ada pemurtadan? Bukankah sebaliknya hampir tiap hari ada dimualafkan? Siapa yang takut? Kalau kita yang mualaf itu memang kesadaran pribadinya kan, kesadaran sendiri. Kalau misionaris itu ya dengan tipu-tipu kalian. Saya bilang begitu tuh. Nah, Indomisasi lah segala macam. Kalau yang minta dimualafkan itu disyahadatkan. Itu kan kesadaran pribadinya dari belajar. Akhirnya dia mau bersyahadat bukan karena kita bujuk. Budak-budak Lihat ini. coteng Bunda dibawa. Dan aku enak kayak coteng. Lama aku lagi baru ini live. Didorong ya ini. Ini tolong nggak Bunda, makanya live. Katanya cerdas. Dibilang kitab Nabi Ido baru dengar dari mulut Filipus ternyata. Cie, kayak gitu. Debat sama Filipus selesai kau.
kasih judul Kristen Oh, iya, ajaran nih. sesat. Mm-mm. Lupai Kasih judul yang agak-agak ini keras. ekstrim. Yang ekstrim. Iya, Kristen ajaran sesat. Biarin aja si Cebol, gak usah bahas-bahas si Cebol di sini. Si Dosmir kan akhirnya Nggak bisa, kapok Kak. juga. Bisa. Kan? Gak dikasih duit, nggak ada gunanya tuh si Cebol manusia sawit itu. Biarin aja. Apa Bunda? Apa? Kristen Kristen ajaran sesat atau Kristen pagan gimana ya yang bisa yang bisa mereka bikin kepanasan? Tapi saran saya ya, setiap membuat judul harus ada tanda tanya di belakang biar narasinya menantang. Ya. Bukan narasinya pernyataan. Kristen pagan apakah Kristen pagan? Ya, boleh. Siapakah langsung saya begini? Bertanya. Baru 1 menit dengan Hati-hati Filipus. aku menulis. Ini dia udah kabur. Ayolah teman-teman Banyaknya- Kristen. Banyaknya temannya Bunda tanda Rahma. tanyanya. Biar Banyak mereka tanda tanya. supaya bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Kristen pagan. Kamu bertanya-tanya, pagan itu apa? Pagan itu Osiris dan Isis, Horus dan sebagainya. Itu Tuhanmu. Aduh, ini Bang Firman, para ustadz berusaha memfitnah terus. Aduh, naiklah. Kesini Bunda, jambai. Nah, sini ku taruh leher, ku tarik lehermu ya. Tarik Kamu lehermu, namu, hati-hati. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nepi, Bunda Nepi, barakallah. Kristen ajaran setan. Jangan bilang begitulah. Janganlah. Jangan juga bilang begitu. Bikin temanya apa gunanya kelamin Tuhan. Aduh. Sarannya judulnya nih membahayakan semua Paham ya. sekali. Aduh. Kalau baca-baca typingan tuh sekarang saya ketahui Nggak usah sendiri. dibikin judul mah kalau soal Bunda itu. Nevi, barakallah. Nggak usah dibikin judul kalau yang itu deh. Ya, karena saya mau langsung jawab. Buat aksesoris doang. Udah kan? Udah selesai. Guru udah lagi bikin kopi, sabarlah. Dosma mana Dosma? Emang Dosma pernah live TikTok? Iya, joget-joget tah. Viti gitu. Dia ya anu live. Kalau Viti ya sering ya, pengen Viti joget-joget mami. Iya, itu terlalu lambas itu kata-kata anunya, stikernya. Kasih yang warna kuning ke lambasnya. Iya, kayak kopi yang Lambas namo kodong. Kayak itu anu deh yang kita makan tuh hari. Es teler. Es teler tapi Iyalah tidak teman-teman teler. Kristen. Ya tadi aja baru ada Filipus yang tidak terlalu asyik ini. Mereka nggak naik, apalagi udah ada berpasang-pasangan, udah berrantai begini, ini pengarung Oten ini. Makin takut mereka kena mental semua. Seniornya mini semua. Secetek Filipus aja hampir nggak ada yang datang. Yang datang paling Repot Mendy. aku nano. Udah 1 jam Filipus di atas, yang datang Mendy doang. Apa yang 1 repot menit kabur. Nggak mampu bahas Nabi Ido. Cuman perkara Nabi Ido doang. Ya, kalau sedetail itu bisa kita patahkan, kita bisa buat Anda malu. Masa yang biasa-biasa aja yang sering kali dibahas itu kalian tentang doktrin kalian kami tidak kuasai. Aduh. Kenapa sih kalian? Aduh. Ayolah oten-oten.
kamu kau naik bersahadat. Bunda Yos, naiklah teman-teman Kristen bertanya, silakan bertanya sama guru kami. Silakan Bahas logika aja juga. Malas. Nggak usah. Nggak usah dibahas. Ketencoten ditangkap Filipus, dijadikan umat muslim. Kami butuh hiburan. Mungkin joten-joten sudah pada memualaf ya. Amin lah. Apa sih yang naik? Ada yang naik bunda? NS Oh, Pak Pembina. Ini pembina api sulsel. oh ya udah, kirain Oten lagi. Minta naik Kika? Lagi yang society. Di Jambak itu sama Bunda siapa tadi itu? Bunda Rahma. Bunda Rahman ya. Moderator. Oh, kukira Oten. Pembinanya ini api sulsel bunda. Banyak timbaknya Gambarnya itu siapa bunda. itu? Albert Einstein siapa? Banyak timbaknya itu bunda. Kita sapa namanya Gar TBN. Selamat malam. Gora, oh Gora, bukan Gora. Apa Jipai? Selamat malam, assalamualaikum. Ger TBN. Kristen Muslim bang. Loh, ternyata dia membisu 1000 bahasa. Piki 71. Selamat malam, assalamualaikum Kristen Muslim Piki. Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku tidak Kristen. Salam. Itu di mute dulu tuh. Kenapa itu? Gary Kristen, Ger. Kau Kristen Gar. Oke, kita kasih turun Bang Piki dulu ya. Kita cari yang Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda dan semuanya. Saya dibawa juga, saya enggak apa-apa. Saya siapa tuh ada Kristen mau naik ini. Iya. Assalamualaikum. Oke Pak Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gary, kau Kristen kah atau kau apa? Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Nah, baru bicara dia. Waalaikumsalam. Salah pincet Bunda Rama. Salah Siap, pincet. Bang. Oh iya, salah pincet. Ya. Terima kasih. Mari membenarkan pencet. Bahaslah agama kalian, tunjukkan bahwa kalian itu baik. Aduh, kau ini Naik naiklah. sini. Naiklah Aduh, bang, mau udah kebacot. kujambak itu. Itu bunda. Itu yang minta naik. Ini Islam nih kayaknya. Iya. Oh, Razi. Al-Fat- Ya mau kok naik Razi. Oh, toh Razi Razi. sudah naik tadi. Betul ini Razi. nih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Rahma sehat, wabarakatuh. Bun. Katanya mau Alhamdulillah. tidur. Tahu ini katanya mau tidur Bunda nih. Bilangnya. Tahu Sota. Tadi pihak pamit mau tidur. Tidak tidur sih. Nah, yang Jose Ripo yang rawai. Ini apa gara-gara pengen makan jadi lapar lagi gopet dulu ini. Yang konsumen now. Sorry, kenapa saya kesini naik? Sorry. Siapa itu? Rere, selamat malam. Rere. Kalau di sini ditambah itu apa Bunda? Turere. Sorry, Jadi apa? panas. Haus. Sorry. Rere, assalamualaikum.
Jangankan ada Bunda Nora, sekelas sekelas apologet CT kayak Filipus aja, Oten cuma bertahan 1 menit. Gimana sama Bunda Nora? Dia punya, Apalagi di sini ada, apalagi ada Bang Zuma, ada Bunda Rama. Aduh, jadi apa sih, Bang? Oh, ada Nikodemus. Nikodemus. Kristen Bang Nikodemus. Oh, Bunda Rama lupa ya. Mangantu Ya, aku lupa kenapa Enggak. Kemarin sudah sama Juma. Ya nggak apa-apa, hari ini juga boleh. Ini gitu Pak, judulnya Kristen Pagan. Tanda tanya loh, berapa tanda tanya Iya, nih Mus, banyak kali. Itu kan tanda tanya itu kan seperti belum tahu kan tanda tanya itu kan menuju kepada siapa itu kan. Ya bolehlah. Di situ juga di Taurat Musa itu tentang sesat Oke, ya, penyembah ini sesat ada dan guru menyebut- kami ya, Bang Nikodemus, ada sama tuh. Bang Zuma ya. Silakan. Ya ada hukum Taurat itu kan yang menyebut itu suatu berhala dan pengajaran sesat tentang Nabi Musa itu. Jadi belum monitor mungkin gurun deh. Kalau kita lihat sih Bang, kita buka mic. Silakan, Deng. Baik. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih kan, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya tertarik kemudian membahas Al-Quranul Karim yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis itu dia menyombongkan diri. Iblis itu sombong. Iblis itu tidak mau tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, malah tunduk kepada perintah manusia. Dan iblis itu termasuk golongan yang kafir, yang kufur, yang ingkar. Di dalam Al-Quranul Karim di ayat lain juga diterangkan kemudian oleh Allah, innahu laysa lahu sultan alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah, kepada Tuhan. Di ayat lain Al-Quran menguasai kemudian orang-orang di luar daripada Islam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu sebagai pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi setan ini punya konco, setan punya sekutu berupa manusia yang ditugasi kemudian untuk mengajak manusia lain untuk tersesat. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai ending materi kita pada malam hari ini, Al-Quran mengajarkan kepada umat manusia, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasada ayyuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Tuhan pencipta alam semesta, dan membenci utusannya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, di sini ada yang menarik. Ketika kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, dan orang yang disalib itu adalah mereka yang membenci kepada utusan. Nah, di sini menariknya adalah Yesus itu mengaku utusan. Isa alaihissalam itu mengaku utusan. Al-Quran surah As-Saff
Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel sekelompok membenci. Bahkan termasuk pengikutnya. Kalau di dalam Bible, Yudas. Yudas ini berkhianat. Yang berkhianat ini yang kemudian yang disalib berdasarkan Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang memerangi Rasul, yang memerangi utusan, yang memerangi kemudian Yesus atau Nabi Isa dalam Islam, itulah yang disalib. Sama seperti ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan untuk menjadi milik pusakamu. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Ulangan 21 juga menerangkan yang disalib itu adalah yang dikutuk. Dia adalah pendosa. Sedangkan Kristen. Iya, Mas Juma, tolong jelaskan di Taurat Musa tentang penyaliban itu. Ya, Ulangan 21, betul. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Artinya data di dalam Ulangan 21 ini menjelaskan orang yang dihukum mati adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Al-Quran menjelaskan pun sama. Yang disalib itu adalah yang membenci pencipta langit dan bumi, yang membenci Nabi Isa. Ya Mas Juma, ulangan itu udah ada zaman Nabi Musa, udah ada hukuman salib ya? Itu ada, buktinya ada. Oh ada ya? Oh. Ini Ulangan 21. Oh, aku kira cuman digantung, bukan kita sekarang ini mengenal salib itu kan tanda palang tuh. Nah, itu kelirunya tuh. Setahu saya sejarah mulai pengenalnya salib itu ya abad 600-an sebelum Masehi ya, orang Syria mengenalkan hukuman salib itu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai salib, salib itu sendiri artinya adalah apa? Tulang sulbi. Tulang sulbi artinya orang yang disalib adalah orang yang diikat pada bagian tulang sulbi, bukan orang yang dipaku. Salib itu bahasa Arab, salaba. Nah, sehingga ketika gimana? Mas Juma tadi kan bilang soal iblis ya, jin itu kan diciptakan dari api juga ya. Kalau menurut Al-Quran ya. Kalau Tuhan saya ya, Tuhan Musa juga itu kalau itu bagi dia itu jina ya, jin itu najis bagi dia, bagi Tuhan itu. Kenapa begitu dia Alkitab ya? Jadi gini, jin itu adalah makhluk yang juga mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah. Jin yang ingkar terhadap perintah Allah itu disebut iblis. Manusia yang ingkar terhadap perintah Allah disebut kafir. Jadi manusia itu dua golongan, jin juga ada dua golongan. Tapi kalau iblis itu sudah satu golongan dia. Oh, iya, Mas Juma apa? Kan api nih jinnya itu tuh makhluk apa zat ya, api itu ya? Itu makhluk, itu zat. Materi. Yo, makhluk dan zat ya. Iya, zat itu bahasa Indonesia. Itu adalah materi. Jadi iblis itu ada dua ya, zat dan makhluk ya. Bang Nikodemus jangan dipotong-potong dulu kebiasaan ente itu Oh, minta Jadi kalau apa? Bukan Pak, bukan. Sorry Mas Juma. Cuman pengen tahu aja bahwa di situ api itu makhluk ya. Ya, api itu makhluk. Dan yang Anda sembah di atas, yang mati di atas pohon itu juga makhluk. Anda menamainya Yesus.
Yang Anda sembah makhluk kan? Roh. Manusia lagi. Nah, makanya tema kita, apakah Kristen itu pagan? Bible menjawabnya. Iya, ya, Yesus itu makhluk seperti yang kemarin kita bicarakan tentang roh Allah seperti burung merpati itu kan Mas Juma ya. Nah, itu dia. Itu makhluk itu. Nah, itulah yang kalian sembah. Jadi Kristen ini adalah penyembah makhluk. Kesimpulannya itu di situ. Iya. Kristen mana yang mau menyangkal itu? Nggak ada. Iya, roh Allah itu kan Ya. seperti makhluk, dia kan Nah. seperti burung ya. Yang di Ali Imran 49 sama Al-Maidah 10 kan sama seperti itu bunyinya. Jadi tanpa seizin dia kan enggak masuk di burung itu kan. Ya. Nah, itu dia makanya. Jadi kalau kami umat Islam ini memahami bahwa yang disalib itu adalah orang yang membenci utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Sedangkan Yudas membenci Yesus. Paulus membenci Yesus. Ya kan? Sampai kemudian dibuatkan cerita, dialah yang mati di atas salib. Padahal tidak ada bukti, hanya ada dua. Pertama, makhluk datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa buktinya kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa membuktikan? Ya, ya Mas. Jadi memang ada bukti ya. Nah, menurut nama saya dulu kan sejaman dengan dia. Itu juga apa tadi ya? Mas Jumat terusin dulu deh. Ya, yang pada intinya makhluk ini sendiri yang mengaku akulah Yesus. Makhluk itu sendiri yang mengaku akulah Yesus. Tapi dia hanya berupa cahaya dan suara saja. Tidak ada bukti kalau dia itu Yesus. Cuman pengakuannya sendiri. Sama seperti ketika kita masuk ke dalam hutan. Kita mendengarkan suara. Lalu suara itu mengaku, akulah bom-bom. Nah, kalau ternyata itu setan yang mengaku bom-bom, apakah itu betul-betul bom-bom? Iya itu ya oke lah analogi seperti itu. Misalkan seperti ya Mas Juma. Terus lanjut Mas Juma. Nah, itu dia. Sampai hari ini tidak ada bukti kalau itu adalah Yesus. Tapi bukti indikasi kalau itu adalah iblis satu. Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Sedangkan yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Kedua, malaikat berkata di dalam Lukas 1 nomor 11, Yesus akan datang dengan jasad, dengan tubuhnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada tubuh, hanya suara saja. Ketiga, Yesus berkata akan datang penyesat, planos, iblis. Iya Akan Mas datang. Juma. Setelah waktu dia menjumpai Paulus itu setelah kenaikannya apa sebelum itu Yesus itu Setelah kenaikan ke langit. Oh setelah ya. Tiba-tiba ada makhluk datang ngaku Yesus. Sementara Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, akan datang planos, penyesat, iblis mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Aslinya begitu menurut Alkitab ya Mas Juma ya? Yes. Iya Mas, ini kan kemarin banyak juga ya orang ngomong itu kan kemarin juga Mican ya, banyak juga orang di sana ya. Mas Ton juga, Bang Ton itu loh. Katanya Al-Quran itu bukan sejarah, bukan kisah, bukan cerita. Nah, jadi sejarahnya Isa itu di mana ya kalau di Al-Quran? Kalau di Al-Quran itu yang tahu sejarahnya adalah Allah.
Yang tahu sejarahnya itu tentang Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya hak menceritakan itu semua adalah Dia yang menyaksikan apa yang terjadi pada zaman itu. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 166 jelas sekali dikatakan bahwasanya Allah yang menjadi saksi atas segala apa yang dituangkan di dalam Al-Quran. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah yang menjadi saksi. Terjadi apapun itu, Allah yang menyaksikan. Lalu Allah yang maha menyaksikan ini menceritakan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami nggak ragu tentang itu. Jadi sejarahnya Mas Juma, sejarahnya itu menyaksikan ini menceritakan itu kepada sejarahnya itu berarti di atas ya, bukan di bawah ya. Sejarah itu kan dari Allah. Benar nggak Mas Juma? ya, ceritanya yang ada berasal dari Allah. Allah yang menceritakan kemudian. Iya. Jadi sejarah dari Allah, sejarahnya di atas. Katanya Al-Quran itu bukan sejarah, bukan juga kisah. Ya mungkin bisa tahulah kita baca Al-Quran itu yang mana ada tulisan kisah itu pun bukan ya. Berarti Al-Quran itu sejarah, namun bukan sejarah. Hanya saja sejarah dari Allah. Benar nggak Mas Juma? Ya, itu wahyu dari Allah. Ini kok cara diskusinya bertanya terus. Terus aja Mas Juma, aku dengar. Iya, Lagi itu ini nih apa? itu tadi Bang yang saya katakan, Bang. Larutan, ya, lagi nunggu larutan. Pengen apa? Bukan ya nunggu larutan sama teman saya. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu jelas dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh Allah telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau misalnya saudara bertanya tentang cerita atau sejarah, ya Allah yang menceritakan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad SAW terkait apa yang terjadi pada nabinya atau utusannya atau terhadap umat terdahulu dan yang akan datang. Seperti itu adanya. Sehingga Al-Quran menyimpulkan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Yang disalib itu adalah orang yang menolak kenabian Isa, menolak ajaran Isa, dan yang membuat kerusakan di bumi. Itu yang disalib. Yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini kan iblis. Iya. Itu bukan cerita ya Mas Juma ya, bukan sejarah ya. Sejarah, tapi sejarahnya dari Allah ya. Itu rangkuman. Rangkuman dari keadaan masa lampau terkait orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang membenci, orang yang memerangi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi yang disalib ini jelas bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang berbuat dosa. Nah, cek per cek ternyata Ulangan pun mengatakan begitu, bahwa yang disalib ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk. Nah, kalau begitu adanya, berarti yang kalian sembah selama ini adalah makhluk terkutuk. Dan ternyata Paulus pun mengatakan memang bahwa itu adalah makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Berarti Al-Quran tidak salah,
Paulus pun tidak salah, Ulangan tidak salah, yang salah itu kalian, Bang. Menyembah makhluk terkutuk. Itu. Ya kan tadi tentang apa hukum Taurat tadi kan ahli-ahli Taurat yang bikin. Aku mau tanya Mas Juma tentang apa kerusakan di bumi itu seperti orang berperang itu ya ngerusakin bumi ya Mas Juma. Ya, termasuk itu. Adanya keserakahan, ya, ketamakan, merampas harta orang, memerangi bangsa lain dan seterusnya, menjara, merampok dan seterusnya. Itu yang dimaksud membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Yang paling terparah kemudian membuat kerusakan ketika manusia diutus ke bumi untuk menjadi khalifah pemimpin, itu justru dijadikan sebagai sembahan. Dan separuh dari penduduk bumi menuhankan makhluk tersebut dan meninggalkan pencipta makhluk yang seharusnya disembah. Itu membuat kerusakan. Iya, salah satu Mas ya. Jadi ya seperti kerusakan bumi itu gempa, bencana alam itu termasuk rusak juga ini ya, kerusakan bumi ya Mas. Betul. Ya. Saudara Niko ini dari Protestan atau Katolik? Nah ini Juma baru ngomong kan, yang lain sudah ya. Jadi saya di luar agama ya, Juma ya. Jadi saya mengerti soal agama juga, saya mengerti. Bukan di luar agama itu saya nggak ngerti. Jadi berdasarkan nama saya itu kan, dulunya saya kan orang Farisi menurut nama saya. Jadi arti Farisi itu dipisahkan satu, kalau bahasa luasnya separasiwan ya, salah satu yang dipisahkan. Di situ juga dia menasehati sebelum adanya Islam, dia kan menasehatin soal agama. Dari situ saya mengerti agama itu tidak mendatangkan kehidupan ya. Kehidupan itu hanya dari dia. Itu salah satunya aja. Kita sapa dulu karena kok nggak jelas Niko ya. Kita sapa dulu. FTA, selamat malam. Kristen Muslim, Tea. Tea, kau turun aja Tea. Iya jika Bang. Firman telah menjadi manusia. Firman Kristen Muslim. Firman, kau Kristen Muslim. Kau turun tidur Firman. Jadi saya Mas Jumaya ada berserah diri juga ya, semuanya itu saya percaya ya, semuanya yang orang beragama ada berserah diri masing-masing. Orang Israel pun ada saya temannya, kalau saya ngomong mereka jawab mereka Muslim, cuman kita di sini kan ngertiin bahwa saya berserah diri itu kalau dalam itu yang tadi kan seperti Bunda Rama bilang tadi. Apa sih nggak jelas? Aku bingung nih menerima pernyataan. Enggak, kok bingung. Ini saya berserah diri itu kalau dalam bahasa ibu kan Muslim. Kau ini Judaism, Kristen atau kau apa? Nggak jelas. Itu saya jelasin tadi Bu, masa nggak jelas? Kan semua berdasarkan nama saya. Saya dulu kan Farisi nih, monoteis ya, Tuhan saya. Nah semenjak saya mengerti tentang agama, dia nasihatin agama, saya mengerti di situ, makanya ada tuh arti Farisi itu kan, bahasa luasnya lah kita ambil itu kan, itu dipisahkan satu, saya salah satu dipisahkan, dikeluarkan dari agama itu. Agak jena seru KTP-mu agama apa? Oh Niko, Mungkin agama ini Judaism. mana dia kan udah ngaku dia orang Farisi.
Berarti Paulus. Biar ini sama Paulus ya. Ya, Paulus Jangan juga ini. orang Farisi, ahli Taurat ya. Oh, temannya berarti. Keluarga KTP-mu agama rohani. apa, Niko? Iya, keluarga Bang Niko. rohani, keponakan Bang rohani. Niko, Ibu Bang juga. Niko, saya tanya Ya. KTP-mu agama apa? Ya, kemarin kan saya udah ngomong, kalau ngomong masalah agama Kapan kan. kau kemarin ngomong? Gak pernah aku ngomong sama kau. KTP-mu Iya, ini aku agama apa ngomong, itu aja ini jawab, aku Bang ngomong di Niko. sini, ya Nora. Aku ngomong di sini, tempat lain sudah ya. Iya. Aku serahkan semua sama adik ipar saya ngurus KTP itu kan. Saya cuma datang jepret mata aja ya. Udah jawab aja agama apa? Ya Ini dibikin orang tanya adik agama saya. apa? Dia cerita kronologisnya. Agama Iya. apa, Bang Niko? Ah. Iya, berdasarkan nama saya identik dengan Kristen, otomatis Ya Kristen udah. dibikin. Ya Allah, susah kali hanya menjawab Kristen gitu loh. Ditanya Bang Zuma tadi Protestan apa Enggak, aku Katolik? bukan Kristen, cuman di KTP ditulis Kristen. Ada kecoten yang ekstrim sedikit. Kaget kepala aku memang betul ya. Niko, Ayolah teman-teman. Niko, Harus yang begini itu kasihannya Filipus. Merek apa? Merek capek gigi Niko, gue coba dong. Niko, Bang Niko. Iya, Bu. Coba dulu cari anggur asam dicocol dengan apa ya, bunga karang baru masukkan ke mulut ya. Asli itu, Bu. Sejarahnya saya melihat asli itu. Iya. Langsung melihat Asli. kehidupan Yesus. Nggak tahu kalau di tempat lainnya seperti kita nih kan zaman sekarang banyak korupsi kita nih, Bu. Oh, berarti dia ini sejaman dengan Yesus ya. Berarti kau ini kora-kora ya udah tua. Ya, menurut roh aku udah tua, Bu. Kalau menurut daging kita sama waktunya sekarang. Oh, jadi yang di dalam tubuhmu itu Mati Mija. Ada roh gentayangan. Bereinkarnasi. Inkarnasinya kau ini Niko, nak. Dari tahun 2000-an itu. Hah? 2000 tahun yang lalu. Enggak, berarti Iya, dia lihat kejadian Yesus disalib, Bang. Kenapa kau nggak nolong waktu Yesus disalib? Kau lihat? Ya harus begitu sejarahnya, Bu. Aduh. Ya, kau lihat Yesus disalib. Kau lihat ya. Bahkan saya yang mengasih mur, Bu ya, masih Dia baru masih sama Yusuf Arit Matea. Mama Mati Mija. Ya, bukan kau yang bukan kau yang mendatangi kuburannya, bukan kau. Bukan Terjebak di saya, masa itu tugas lalu. saya, Bu. Jabatan saya dulu ya. Itu dia kepala untuk orang Dia mengusung lupa portal jenazah ya. kembali ke masa lalu. Sepertinya kau ini sudah gila ya. Jangan kau Ya, jajak dia kita lupa. dong. Enggak. Dia lupa portal Iya, kembali ke masa iya. lalu ini. Aku bukan maling, tidak maling, Bu ya. Seperti Oh, berarti melempar. nih, Abang Nikodemus, berarti kau ini berjalan di ruang waktu ya. Kau kembali ke masa lalu ya. Dari zaman Karau 1 ini. Ya, lihat aja lah kau Niko. setelah itu, Coba Bunda ya, Bu. carilah. Mbak Nora. Jambat dulu hotel yang lain lah, Jadi waktu rohnya itu Niko, masuk ya, mute lah kau Bang. Kita aja saya apa? seperti Udah malam penciptaan begini. Adam itu, Bu. Ya, udah. Nah. Apa lagu? Tanu 1 2 3. Tanu. Dia lupa minum obat ini Niko. Udah 2 hari nggak minum obat, jadi dia gini. Enggak, Aduh, Niko, perasaannya itu di-mute Ibu aja lah, Nora. Bunda. Ibu yang mau Boleh makan sekali. obat. Niko, kau lagi di pinggir jalan ngapain kau? Udah tengah malam. Enggak, rumah tuh, Bu ya. Rumah tuh 10 meter udah jalan raya, Bu. Ya masuklah kau ke dalam rumah, kunci pintumu. Masih kedengeran, Bu. Iya, noise di sini. Udahlah, mute dulu. Silakan Bang Zuma. Kita mau ngomong apa? Kepala
bang. Nyambung abang sama dia bang. Terputar. Gara-gara menuhankan anak orang, Lucifer dia jadi begini nih Diko. Aduh kasihan. Kasihan dia nggak bisa Darah balik ke portal kecoten-coten. masa lalu. Dari zaman batu nih orang. Jangan ini anaknya Nebukadnezar lagi nyangkut di masa depan. Oh iya Tadi- Mas Juma, aku mau tanya ya, itu kan Astagfirullah. tidak membatalkan hukum Taurat kan? 1 titik pun. Kenapa saya baca di Ali Imran ayat 50, Isa aja ya dulu ya. Ini. Kau diam aja kuclu. HP Yang begini itu pasiennya. saya nasihati Niko, aku nasihati kau ya. Kalau kau mau ngomong, pasang dulu gigi palsumu. Ngomong aja nggak jelas. Satu nih Bu, satu yang enggak, satunya jigongan. Masih satu yang jigongan. Kau Gigi bisa. palsunya nggak dipasang, nggak jelas. HF, Kamu selamat malam HS. Ngaco. HS, Kristen, Muslim, HS. pencet dia itu bisa turunkan aja lah. Siapa yang lagi ngecas ini? Gue. Makanya stop menuhankan anak orang ya, jadi gini deh. Imbasnya kayak gini deh. Gigi palsu saya Bunda Ramaya atas bawah, habis semua tinggal satu yang jigongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Muslim bang. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan silakan bang. Jangan terlalu lama ya. Iya. Saya mau nyapa Bang Juma aja. Iya bang. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Buntu, Kalimantan Tengah Bang. Kalimantan, oh siap. Ya, teruskan saja Bang perjuangan kita Bang. Siap. Makasih bang. Ya, sehat selalu ya Bang. Terima kasih Amin. ya Doa yang atas sama. disediakan waktunya. Ya, Oke, silakan sip. ya. Permisi ya. Makasih bang Agus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guntau. Bang Filipus tolong di mute dulu bang. Royce. Guntau. Turun. Oke. Aduh bang. Kalau tinggal sini kok aku tak tahu lah bang. Abang mau diskusi sama Betty Lapea. Bukan ya, Betty Andre. Betty. Kak Betty. Tiba-tiba. Pencet. Oh, kepencet. Ya Allah. Kok bisa banyak kepencet ya? Nggak tahu sekarang nggak, karena katanya kalau layar begini di tap nanti hostnya itu kan kecil, jadi ujungnya mereka tap-tapnya di bawah di bagian typing. Nah itu memang nanti langsung kirim permintaan gitu. Mudah-mudahan ini Oten. Kau Oten ya, Saperio? Jangan gitu Bun. Saverio kan langsung turun dia. Astagfirullahaladzim. Ini pakai lagi coten satu loh, Betty. Kerja pakai masa depan dia. Lewat mana tadi Mas itu kan? Salah suntik ini pantatnya Nikon. Ribut. Halo ribut. Aduh, Noise Bunda. Apanya? Aduh. Muhammad Rasulullah. Nah, pokok minta neko ribut. Turunkan aja lah Bun. Oh iya, aku nggak lama Mas Juma, aku mau tanyakan bahwa ini kan tubuh kita ini kan rumah ya. Udahlah kau pasang gigi palsumu dulu.
Ya, di mana kita pergi itu kan disitulah rumah rohani kita. Benar nggak Mas Juma? Iya, rumah rohani. Ya, Jadi tubuh kita itu adalah rumah. Di situ kan dia jelasin. Kita semua kan orang itu kan ada pengikutnya kita nih. Orang beragama tuh pasti ada pengikutinya. Jadi bahwa tubuh kita adalah rumah kan ada tentang nubuat dia. siap. Ini percaya Apa dia? Bukannya dia tadi mau tanya ya bang? Bang Juma, ini aku mau turun, aku mau nanya. Tubuh kita ini kan rumah. Ya. ini tolong dong Kenapa siapa kok yang punya remote-nya tolong tunjukkan. Niko, kenapa kok Tuhan kan Tuhan terkutuk? Iya, oleh karena ya di situ di Galatia itu kan buatan ahli-ahli Taurat, bukan buatan dari kita. Parisi itu, Taurat. Parisi sama seperti kau. Parisi, kok kau bilang keponakanmu itu Parisi? Ya itulah kau itu kerjasama. Ya aku jelasin tentang mulai adanya hukum penyalipan. Jadi itu bukan ya, bukan dari yang nyolong bukan remote dari kontrolnya catatan Nabi Musa ya. Kitab Talmud, Nah, udahlah, aku diamlah. kitab Talmud dia mau bilang anak ke itu planetnya ya. remote-nya hilang. Alien ini. Sebentar Bang Filipus. Adrova. Bang Adrova, selamat malam. Mudah-mudahan. Kristen abangku. Islam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, jangan lama ya Bang. Iya, saya Ribut pengen itu ribut itu nyapa diturunin aja Bunda. Bang Zuma saja. Nah, karena udah lama nonton Bang Zumanya, memberi motivasi aja, selalu semangat untuk Bang Zuma. Salam ya Bang Makasih ya, dari Bang, Zuma Riau, makasih. Bang. Makasih Bang Androva. Barakallah fit. Bang, Bang Adrova ini nggak apa lah. Masa Bang Zuma saja, kami di sini nggak ada. Ya yang seniornya dulu lah Bu Nora, baru nanti yang di bawah-bawahnya untuk Allah. teman-teman yang ada di API seluruh Indonesia termasuk API Sunselnya Bu ya. Iya, makasih. Ya, Makasih, Bang. sekian dulu Bang Zuma. Salam hangat dari saya di Dumai Riau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iding, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Ada. Oh ya, silakan jangan lama ya Bang. Ini buat sini kok turunin aja pening kepala netizen yang di bawah dengarnya. Kenapa? Jangan. Jangan Bang, dia merajuk nanti Bang. Lu nggak bisa diskusi, Niko. Gak apa-apa, dia kok nggak bisa diajak diskusi dia Bukan, sebagai Mas Iding, tamu aku aja. tahu orang pusing itu. Kalau mereka ngaku kan, memang benar-benar mereka pusing, Mas Iding. Mau ngelantur Tolong ngomong. kembalikan remote kontrolnya, dia mau ke planetnya nih, nggak bisa pulang nih, aduh. Kayak Nah, ngelantur Bang ngomong, Iding ada lagi yang mau disampaikan abangku? Udah itu aja Bun. Oke, nggak disapa Bang Zumanya? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Brunda. Waalaikumsalam Bang Iding. Iding Salam Idong. itu aja Bang. Bagus juga Assalamualaikum. namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke wabarakatuh. Bang, bawa doang. makasih Bang Iding. Astagfirullah Bang. Bang namamu kok Iding Idom. Albian, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan memang ya Bang? Salam kenal. Selamat malam Bang Zuma. Ya, Saya Bang, dari salam kenal. Madura. Ingin Madura. menyapa. Saya mau Siap. tanya sama Bunda Rahma. Boleh? Mama Lanjut. Itu nanti di hari kiamat muat tak neraka buat oten-oten degil ini? Kalau kau Madura Bang, tanya ke saya tentang sate. Sate. Saya mau tanya neraka muat enggak buat Tanya umat Gurunda, Kristen itu? Gurunda Bang Zuma. Silakan Gurunda. Neraka lebih besar dari bumi. Oh gitu. Siap.
Terima kasih Bang Bang Juma, Zuma. tentang neraka Tunggu tadi lah, pengen Niko sebentar Niko. Codok mistik. Ya, makasih ya Bang Albian. Assalamualaikum. Salam. Ya, aktivis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau disampaikan Sehat Bang? selalu Bang Juma dan teman-teman selalu ya. Amin. Iya, mau tanya aja sih. Ya, pertama saya selalu setiap hari ini cari labnya Bang Juma karena sangat memotivasi dan saya setelah lihat acara-acara di YouTube dan di TikTok ini jadi sering buka Alkitab tuh di ini. Jadi pingin tahu isi-isinya yang disampaikan sampaikan. Emang banyak yang janggal. Saya rasa juga teman-teman Kristen juga jarang pada baca tuh ya. Hal seperti itu. Cuma ini aja saya ada yang mau ditanyakan, kalau di Jakarta itu apologet di mana ya tepatnya ya kalau di perwakilan Jakarta, Bang? Kalau di Jakarta teman-teman Jabodetabek itu tadinya Jabodetabek. Iya. Iya, Surunda. Sekretnya Oh, itu Jabodetabek ya. Iya, betul. Di Sementara mana? ini- Di Depok. Bukan. Kalau selama ini sih setahu saya teman-teman itu ngumpulnya tempatnya Bang Handi. Kemudian Bang Handi ya. Siap. Bisa hubungi beliau. Kadang juga teman-teman itu kumpulnya di mana itu? Tempatnya Dokter Titis. Kak Titis. Seperti Oh iya, itu, Bang. coba deh nanti Bintaro, saya. di Bintaro dia. Bintaro. Oh, di Bintaro ya, di perbatasan Banten Jakarta berarti. Iya, Bang. Iya. Oke ya Bang ya. Ya mudah-mudahan saya bisa ikut gabung. Jadi pengen pintar juga, pengen membela Islam juga nih terkait dengan Ini aktivis Tebet ini dari Tebet. Kenapa? Ya? Iya, saya di Tebet. Tebet betul. Oke. Ya, Bang, oke. ya. Makasih Terima ya, Bang. kasih Bu Nora. Semoga terus berjuang ya. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Yo, Assalamualaikum Terima kasih semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cubing. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Waalaikumsalam Abangku? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Gurunda Juma. Iya, jangan lama ya Bang. Siap. Yuk. Yang pertama, Niko ini pasien saya tadi Bunda Nora, Bunda Rahma, Gurunda Zuma. Ini pasien saya tadi. Dia lari saat saya tanyakan. aku banyak pasien. Diam dulu kamu. Dia banyak pasien. Tadi saya tanyakan, Bapak itu di mana? Katanya surga. Sebelum surga ada, Bapak itu di mana? Pusing dia, Waalaikumsalam. Nah, kabur dia kan begitu. Yang kedua, Gurunda Zuma izin. Mute dulu Bang Niko Ya, silakan Bang Cubing. Jangan lama Yang terpenting adalah saya dari APII wilayah Aceh. Masya Allah. Dengan akun real saya Amar APII. Amar Ya, nah, APII. kalau tulisan Siap. itu APII Amar. Baik. Untuk wilayah Aceh kan gini, Gurunda, belum ada, kan kita belum diresmikan di Aceh gitu, Gurunda. Iya. Nah, saya sudah mengirimkan ke Bang Ardi daftar struktur yang sudah kita bentuk, ke Bang Ardi juga, ke Bang Ali juga. Nah, beliau juga udah menyampaikan ke Bang Ardi, cuma belum diproses, mungkin sedang sibuk kan, begitu. Rencananya mau dibentuk, mau diresmikan begitu, Gurunda. Iya. Insya Allah. Pak Hendi izin. Ya. Nanti tinggal berkabar berarti Bang. Iya, tinggal berkabar ya.
Kalau Banyak perlu kali yang nanti, begitu. kalau perlu Ya. kirim surat, jangan di surat kabar, kirim surat. Kirim surat. Saya sudah kirim kemarin notulennya ke selesai kami rapat kan, anggota dari Enggak Aceh bercanda kan sudah bang, kirim rapat. surat. Bercanda. Iya Pak Endi. Serius pula dia ya. Kita kan sudah melakukan rapat, itu kan sudah merapat, selesai rapat, saya buatkan notulen, malam saya kirimkan ke Bang Ardi seperti itu. Bicarakannya di belakang aja kalau yang bagian itu Siap. bang. Iya, baik Bunda Nora. Oke. Terima kasih. Makasih, Mungkin ada Bang Subi. kawan-kawan lain yang mau naik. Ya oke. Baik, Gurunda sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba bang. Alhamdulillah sehat. Yang saya mau sampaikan malam hari ini bahwa di sebelah sana tetangga kita sedang pecah kongsi. Iya. Ada tuh? Apa itu pecah kongsi? Selama ini sangat mengharapkan yang namanya si topik ini sebagai pembawa data atau saksi kunci. Tapi setelah mereka pada ketemu, diminta membuktikan, mana datamu, Manjuma yang menyuruh kau menginjak Bible. Itu kan saya hanya berbicara saja, tapi tidak langsung digampar. Tapi kan kamu udah diberi donasi loh, perjalanan kamu berapa? Kamu berapa begitu? Habis-habisin aja kamu ke sini. Ternyata kau hanya bawa acumci. Nah, salah satu teman kita tadi sore naik, dia kebetulan masuk di dalam room itu terbuka sendiri mengatakan ternyata selama ini yang diharapkan dari logika hanyalah entut. Itu jawabannya terakhir sore. Gitu kira-kira. Parah itu. Benar nggak benar nggak tadi begitu? Betul. 100. Masalahnya Nana. Masalah Nana. Yang kita tunggu itu janji-janji dia ke Oten yang mengatakan dia akan membongkar api dari dalam karena dia tahu rahasia-rahasia api. Ini yang saya penasaran. Kebohongan apa lagi nanti yang dia akan sampaikan ya? Itu Terkait- hanya untuk terkait menjilat dengan ke api. Oten, Gurunda. Untuk menjilat ke Oten. Iya, Nggak itulah ada yang tuh. membuat orang Kristen sekarang mulai kesal. Ternyata yang dijanjikan itu hoax. Bentar lagi dibuang Ada tuh. saya kirim sama Bang Abang ya. Lupa Bang. Tadi siang itu soal SP3 nanti saya kirim ya Bang. SP3. Yes. Ya kirim ke saya juga dong, nggak bener juga lu. SP3 siapa, Dek? Rahasia kita Bang. Dibaca aja nanti. Rahasia dulu Bang. Nanti ketahuan siapa yang ngapakan. Kasihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maison Bonanza. Kok Bonanza namamu? Saya Lanjut. ya boleh. Gak ada suara. Tenggelam. Kitab Injil itu ada yang bernama Barnabas lah. Barnabas itu tetangga saya, Mbak. Apakah kitab Injil itu Barnabas itu tetangga saya sedang lagi sakit. Kenapa, Mbak? enggak, soalnya pernah dengar gitu. Injil Barnabas. Ya, ada apa dengan tetangganya Bang Handi? Si Barnabas, kenapa Bang Bunda? Udah ya, Mbak ya. Oh iya. Ya nggak usah dibahas Barnabas, lagi sakit kasihan. Scorpion. Bang Andi. Ya bener serius gua. Astagfirullahaladzim. Barnabas itu Bun ditolak sama Karisteng karena di Barnabas tertulis bukan Yesus yang disalib tapi Yudas, itu bukan ditolak.
Oke, itu simpelnya ya, Barnabas tuh. Oke, Bun, ya itu aja, kita turun ya, Bun ya. Udah itu aja. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Scorpion, kayak penyanyi ini. Scorpion. Astagfirullahaladzim, kau minta permintaan, apa kau jadi membisu? Muhammad Rasulullah. Aku belum, berapa hari ini aku belum pernah dengerin Bunda Rama marah ya. Sekali-kali coba marah Bunda. Iya ya. Udah 2 minggu loh Bunda Rama nggak marah. Kayaknya ada yang kurang deh. Ya kan di rumah sakit, Bang, lagi tapi udah keluar. Siapa bisa Yang marahin kayak suster siapa kayak dimarahin di situ direkam. Aduh, ya Allah. Di mana kok semua OTN? Apa kok sudah habis? Cukup. Yang permintaan ini, oh ini ada Tian. Siapa ini Tian? Kafir laknatullah. Mana? Bahaya namanya. Suaranya benar. Nah ini mudah-mudahan ini OTN. Selamat malam user. Oh bukan. Dilanjut aja, dilanjut. Saya turun. Ngapa kok? Tidak tahu. Salah pencet. User pencet. Dia mau pencet istrinya dia. Salah pencet. Muslim dia benar. Oh iya. Yang apa ini sih? Yang sutet. Gak ada nama lain Bang. Saluran udara tenaga tegangan tinggi loh itu. Aduh, parah juga nih. Turunkan aja. Yang namanya suara. Jangan Yang dulu biar sutet. dia ngomong, kasihan permintaan dia. Tiang, selamat malam. Ya, Paman. Gak ada. Tuhan, dia tiduran itu. Ngapain kau minta naik, koclu? Dia mau manjat sutet Bunda malam-malam. Aduh, ya Allah. Ini pasti Oten ini. Albino. Albian. Apaan Oten Albian Pairus? Padahal ada Oten. Oh, Namanya Pairus. Dah, Albian, selamat malam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kenapa betul-betul habis ini Oten? Bian tadi tuh udah naik, ngapain lagi dinaikin? Dia seperti Kang. Iya, dia permintaan lagi. Kenapa kok suka dinaikin kah, Albian? Black Borneo, hitam Borneo, Kalimantan. Siap. Black Borneo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau kasih support aja. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin gerunda Bang Zuma. Tadi siang itu kalau nggak salah saya ada dengar ada Oten yang maki-maki Nabi Muhammad itu bikin mood kerja jadi nggak enak bener hari ini. Bikin emosi terus bawaan saya hari ini. Direkam Bang, baru lapor langsung ke polisi. Rekam baru lapor. Iya di siapa tadi ya? Di YouTube-nya Bang Zuma juga, tapi siapa yang buka rekamannya tadi lupa saya. Tadi siang itu. YouTube-nya Bang Zuma. Di room siapa, Bang? Iya, di roomnya siapa itu saya lupa tadi siang itu. Hah? Ada yang ngerekam ngatain Nabi Muhammad itu apa sih namanya pedofil, terus macem-macem lah tentang seks juga disebut, itu bikin sakit hati benar, itu benar-benar kehujatan itu saya dengarnya. Saya koordinasi sama kantor, pengen saya jadikan berita, nggak usah malah bikin saran nanti di Kalimantan kata orang kantor. Mau saya jadikan berita sebenarnya. Nah, mestinya abang rekamnya itu baru viralkan. Siap. Insya Allah nanti saya coba. Cuma keburu emosi Bang, izin. Aja lagi di YouTube-nya Bang Zuma berarti.
Iya, Masa di roomnya siapa saya lupa tadi. tadi siang? Iya, tadi siang. Kira-kira aja jamnya, terus dilihat postingan di sekitar itu, baru kemudian dicari screen layar aja. Iya, siap. Ntar coba saya rekam, saya download. Oke. Ya, makasih ya, Bang. Makasih ya, Gurunda. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agri. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mau sapa Ustadz Sumah, salam dari Villa Mutiara. Villa Mutiara. Dekat rumah. Iya. Oke, makasih itu saja. Makasih. Iya, Makasih, juga saudara. untuk para poleger lainnya. Iya, sama-sama. Iya. Ya, diturunkan saja, nggak apa-apa. Iya. Makasih ya, saudaraku. Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada Oten biar 1 biji? Gara-gara si Spartan itu tadi, dia kan kena apa lagi pula dia. Jadi kena apa namanya? Makanya nggak berani lagi dia, si Spartan. Tadi dikirim videonya. Kena apa namanya di istilahnya itu? Kayak biar jangan lagi gitu loh. Kenapa kau naik ke roomnya api Biar katanya? ini dikasih naik Bunda Yeni nih, mau sekali naik 10 kali ku tolak, minta misalnya apa mungkin berita yang penting. Bunda Yeni, selamat malam. Assalamualaikum. Iya. Laki-laki. Silakan. Agama apa, Bang? Ampun aku. Turunin aja lah. Berapa kali minta permintaan? Astagfirullahaladzim. Apakah kalian ini bernarasi dulu bahas tentang kasih panas ki coteng-coteng Bang Handi Gurunda. Tidak alim kayaknya di sosmed. Habis. Capuk Bakal cepet pensiun kita. Ini siapa namanya? Didi apa nih? Didian. Halo Didi. Aduh. Tara Didi. Entahlah. Turunin aja lah Bun. Ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara Didi bicara. Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Astagfirullahaladzim. Udahlah. Pria. Udahlah. Aduh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya sama Bang Juma ini. Itu Yesus kenapa bilang Tuhan itu Bapa ya? Kalau tradisi orang Yahudi itu orang-orang soleh di kalangan kita itu dianggap sebagai anak Tuhan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Amsal 3 nomor 11-12. Jadi mereka memanggil kepada Tuhannya dengan panggilan Bapa. Karena keintiman, keakraban mereka kepada Tuhan. Seperti itu, Bang. Sebelum Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud itu nyebut Tuhan Bapa atau tidak? Kenapa kau persoalkan Bapak? Bapak itu masih tidur. Bang Zuma jaringannya jelek. Jangan jaringan saya ya? Iya Bang, merah tadi Bang. Mati lampu Bang. Enggak. Iya Bang, silakan Bang. Memang nggak bersuara. Enggak, saya tidak dengar apa pertanyaannya. Iya, Kenapa namanya Bapak? Sebelum Yesus, nabi-nabi sebelum Yesus itu nyebut Tuhan itu Bapa apa bukan?
Di kitabnya orang Yahudi, Israel, ya, Yakub, situ dipanggil sebagai anak sulung. Artinya mereka sudah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Bapa. Oh gitu. Jadi setelah Islam nama Bapak udah nggak ada itu ya? Enggak lagi. Udah nggak lagi ya? Umat Islam tidak manggil Bapak. Iya. Iya itu soalnya nanti jadi antara Bapak nggak pakai K, Bapak tanpa K kan tuh kadang-kadang suka beda. Bapak sama Bapak kan. Jadi Bapak. Bapak. Oke Bang Juma, makasih ya. Oke. Jawabannya. Siap. Semoga saudara-saudara Muslim semua dilindungi oleh Allah. Amin. Tetap berjuang demi agama Islam, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang. Bang, tapi kalau ada teks pidato itu kan biasanya kan jangan baca bapak dua ibu dua ya. Tetap aja bapak ibu, jangan bilang bapak dua ibu dua ya. Itu aja sih ya. Oke. Jangan kadang-kadang tuh disingkat bapak-bapak kan bapak dua ibu dua. Selamat malam. Nah itu. Selamat malam. Sales apa kok nih Bang? Saya sales pipa. Sales tepi jalan. Ya, Agama apa Bang? saya sebelum bergabung mendengarkan API saya Islam. Semenjak saya mendengarkan API, saya makin mantap memeluk Islam. Alhamdulillah. Salam Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampir Masuk makasih salam aku bilang lah. setelah kau mendengarkan api. Kok jadi ragu ya, hampir lagi nih orang. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma, Bunda Rahma, Bang Handi, Bunda Nura. Ya silakan Bang. Iya. Dengan nama ya Bang. Saya boleh tanya nggak sih? Silakan. Iya. Ini ada pertanyaan pertanyaan titipan. Kalau Hawariyun itu kan murid Yesus. Apakah Nabi Isa maksudnya? Astagfirullah. Apakah Hawariyun itu juga menulis ajarannya Nabi Isa? Gitu aja. Terima kasih. Sekalian sama izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bangku. Ya, tidak ada literasi yang kita dapatkan kalau Hawariyun itu menulis kitab. Tidak ada. Tapi Allah kemudian memberikan sebuah pengajaran ketetapan. Jadi kitab itu artinya ketetapan. Salah satu arti dari kitab itu adalah ketetapan. Sedangkan kalau berbicara mengenai hikmat Injil, yaitu pernyataan-pernyataan Nabi Isa yang terkait dengan apa yang Nabi Musa alaihissalam sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi kalau kita lihat, ya semisal baginda Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat suci Al-Quran lalu menguraikan ayat suci Al-Quran. Kemudian ayat yang dibacakan kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah firman Allah. Nah, inilah yang disebut hikmat Injil. Penjelasan Nabi Isa alaihissalam terkait dengan firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, dan penjelasannya inilah yang kemudian disebut hikmat. Seperti itu adanya. Ada tidak pengikutnya menulis? Tak ada pengikutnya menulis. Yang Al-Quran jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79 bahwasanya ada dari kalangan mereka menulis sebuah buku berdasarkan duga-menduga dan cuma angan-angan. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga
tidak didapati informasi di Al-Quran maupun di Bible yang menjelaskan bahwa pengikut Nabi Isa itu menulis. Begitu juga Yesus, tak ada murid-muridnya yang menulis. Atau Nabi Isa atau Yesus lah di dalam Bible, tak ada muridnya yang menulis. Seperti itu Bang, makasih. Oke. Jelas ya? Mana orangnya? Oh, udah turun ya tadi ya? Oke. Kombang, apa namanya nih? Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Ya, Gurunda, terutama Gurunda dan Bunda Nora, Bunda Rahma. Assalamualaikum. Menyampaikan Bang Juma Gurunda, itu aku menyimak di sebelah. Itu Oten siapa Living Smile itu cakar-cakaran sama-sama Oten itu di sebelah. Nah, aku tunjukkan Gara-gara ayat karpet. di aku tunjukkan hakim-hakim nomor 19 sampai 24 mereka ketar-ketir tuh. Masya Allah. Hebat abang ya? Iya, mereka disebut ketar-ketir. mereka cakap-cakaran ya. Kenapa nggak abang bilang itu orang masing-masing, sama Bang? Oten itu. Aku hanya Iya. menyampaikan ini. Hebat abang. Izin turun Gurunda dengan host Iya, moderator. Terima makasih, kasih Bang sudah Komar. diajak gabung. Kalau bisa di room Ya, pom-pom juga Waalaikumsalam bang, buat warahmatullahi cakap-cakaran wabarakatuh. bang. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat Anas. Assalamualaikum Bang Jumang. Waalaikumsalam. Bang Jumang, maaf ini karena agak luang saya masuk sedikit nih. 2 poin aja. Sabar dulu Nora ya. Bunda. Bang Jumang. Siap. Minta maaf kemarin waktu ke Medan abang aku udah di perbatasan bang, nggak di Medan lagi. Satu. Yang kedua, mungkin abang udah kenal nih kan, Ketua API Sumut kemarin nelpon waktu bang di Medan. Aku udah di perbatasan Sumbar bang, izin. Bang Nasution ini? Yap. Kok suaranya beda? Iya, Kayak suara namanya- anak ABG sekarang. Ada aja jaringannya di sini lebih. Jadi yang kedua, mudah-mudahan sehat selalu bang. Terus masalah dengan apa itu bang, yang apa tuh Nias, apa itu yang kemarin tuh STT Nias. Ya, ini satu ilustrasi pemahamannya gini bang, izin bang ya. Siap. Nora, maaf dulu ya agak cakep sedikit ya. Jadi saya dulu di sana kan. Ngomong aja lah. Lanjut bang, lanjut. Saya menguasai Komal. Saya kasih waktu 1 jam. Lanjut. Iya, mama harus permisi dulu. Jadi saya dulu pertama perempatan ke Nias itu kan bang, ada mewakili dari kantor. Siap. Jadi saya duduk di depan di sana kan adatnya harus pegang kepala babi ya. Kita Muslim. Jadi saya bilang saya nggak bisa pegang aja katanya, mau nggak mau kita pegang. Jadi pidato satu orang, maksudnya mindsetnya ini kenapa bisa begitu? Mungkin mereka bahasa ini Indonesianya itu agak ini. Jadi ya Bapak Bupati yang menghormati saya, Bapak Dadi yang menghormati saya. Kemudian setelah acara, yang maka babi rumah sebelah kanan, yang maka ayah rumah sebelah kiri. Jadi kultur pemahamannya itu, bahasanya itu berdampak mungkin ke itu tadi, yang pandai bahasa Indonesia, terus udah ikut berdebat, kemudian menulis tanpa memikirkan umat Islam terluka. Itu aja bang. Izin. Siap. Iya. Masya Allah. Tetap kita sehat selalu bang. Nanti Amin. Amin. Kalau udah free, saya nanti fight. Wes mantap. Tapi masih lama bangku. Masih di perbatasan. Silent aja bang, silent. Itu Nora itu Oke, banyak sip. ceritanya. Ku suruh gua ajak makan, dia lewat dari tempatku. Elah, aku mau lewat. Saya ceritamu Nora. Udahlah Nora.
Bang Juma, aku izin permisi ya bang. Iya, makasih Bang. Salam sama Aku naik sama travel ponakan loh, saya Bang. dengan ipar Mana saya, bisa Bang. berhenti travel. Siap siap. Iya Ya, Bang, ya. Oke, Siap Bang. siap. Siap. Izin Makasih ya Bangku. Sehat terus Bang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bu. Ada kan WA aku kan Bang. Woi, langsung diturunkan dia. Astagfirullah. Langsung terbang. Astagfirullahaladzim. Baik abangku itu, baik Mana kali bisa beliau. kita suruh travel berhenti? Iya Bang, dia suruh singgah ke rumahnya waktu itu. Ih, Udah pernah enak jumpa kali beliau? aku. Tak sempat, udah sore kali waktu itu Bang. Oh, orangnya Belum. bagus. Tapi kalau mau dari tempat mama, dari Padang mau ke rumah, itu lewat depan rumahnya gitu. Suruh singgah ya mana mungkin lah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, upayakanlah jumpa sama sahabat-sahabat kita di sana. Kenapa ini gak ada Itulah karesting? bangku. Kalian cumananya. Opung Rambi aja belum sampai sekarang loh Bang. Sibuk kali rupanya ya. Rupanya ya. Bukan Bang, di sini memang kalau yang untuk transportasi itu agak susah kalau dari tempat saya Bang ya. Terus hujan terus. Daerah sawit bukan? Itu masalahnya Bang. Ya. Assalamualaikum. Sini kan PTPN Bang. Waalaikumsalam. Besar. Waalaikumsalam. Oh iya iya. Mohon izin. Siap. Saya dari Sulawesi Utara. Suaranya Sulawesi kecil Utara. Bang. Coba teriak Bang. Kecilan kan Palu. pakai headset saja Ibu. Gorontalo, Manado. Ya silakan Bang. Balikpapan. Manado. Oh Manado. Balikpapan sudah jauh Kalimantan. Oh iya. Kalau aslinya dari Makassar. Gimana gimana? Kalau aslinya Ye. sukunya orang Makassar. Wih, tuan rumah berarti. Apa Kareba? Apa Kareba, baji-baji. Temannya Bunda Rahma berarti. Agan Tanjomai. Bunda Rahma. Iya, Bunda Rahma poeng. Agan tatongin. Coba itu Bunda Rahma. Toko Anjo. Tidak mau aja dia tanya Mantan bupatinya Kalimantan Utara. Ada. Jangan pakai ku tanya, nanti datang ke di rumah aku Tidak, saya di Bitung. Bitung tahu. Oh di Bitung. Manado. Iya, Oh, cepat iya, ke iya. Sulawesi bila. Saya di Goa Pak, di Goa. Oh, orang gua Ki. Iya. Apa yang ingin kita sampaikan Pak? Silahkan. Tidak. Izin saja deh, apa? Salam-salam. Kalau begitu, apa aja mau tak Pak? Mau begitu turun? Tinggal di mana dia tadi? Di Bitung, Pak Buja. Bitung. Itu Oh, iya. Manado. Iya. Saya pernah ngisi kajian di situ juga di Bitung. Bitung. Dengan Aristo. Sebelah mana, Pak? Dulu di masjid apa itu di Al-Huda, Masjid Al-Huda. Masjidnya Masjidnya Haji Tito. Oh, masjidnya Haji Tito yang punya Itu Bitung itu Jawa Barat ya? Bukan. Belitung. Sumatera. Belitung namanya. Haji Tito. Oh, Kalau Haji Tito iya. itu yang pegang apa lagi? Oh, Belitung. Ormas Divi ya? Ya. Kalau Abang Bari yang pegang ormasnya FPI. Iya, betul. Kalau Iya. saya sama Abang Bari masih satu guru. Majelisku Nur Syahada. Saya di Pulau Mongodo Selatan. Dekat Mongodo Selatan. Ya. Di mana itu? Di Molibagu saya. Oh, orang Molibagu. Ya. Terus saya Sulawesi Utara itu Majelis Nur Syahada itu luas, besar. Iya nih, mudah-mudahan ada api lah Sulawesi Utara. Nah, itulah kalau ada api yang datang ke Bitung, hubungi saya saja. Insya Allah. Mantap. Mudah-mudahan ya. Saya juga rencana mau masuk di struktur itu kalau
api Sulawesi Utara, Sulut Go atau Sulut terbentuk. Saya dengar inspirasi Bang Indra, nanti insya Allah tinggal nunggu lagi. Kalau misalnya udah, saya juga ingin masuk situ. Ya, Masih simpatisan sama saya, Pak Muja. aku di sini mau bikin mau bikin cabangnya api. Iya, karena Bitung itu kan daerah sama dengan ini mualaf gitu. Kebanyakan Muja soalnya kecil kali ya. Daerah rawan pemurtadan juga Bitung itu karena percampuran perdagangan dan juga ada dekat bandara sama pelabuhan. Jadi takutnya begitu. Jadi Kalau Bitung cuma dekat pelabuhan. Kalau Manado dekat bandara. Iya, tapi nggak jauh juga dari Bitung itu bandara. 42 kilo lumayan lah dari Pangkep ke Makassar. Pangkep Makassar dekat namanya. Iya dekat. Bagus sekali. Kalau asli saya. Oke Bang Mujahidin ya Bang. Ya, Biar kita ya, Ibu. sapa-sapa yang lain lagi abangku. Ya sapa-sapa dulu. Semoga Api sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Apalagi Bang Suma itu selalu bikin stres oten-oten. Semoga sehat-sehat. Mana Amin, Bang ya. Andi itu? Ada Ji tahu ah. Ada Ji. Bagus. Oke, saya juga mau Bang Mujahidin, saya potong sebentar. Saya juga mau izin turun ya, besok saya mau ngajar. Jadi doa saya mudah-mudahan Bang Zuma terus menjadi asbab hidayah dan kita semua juga ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Maaf tadi saya langsung serang itu si Nabi Ido. Jadi akhirnya nggak bertahan lama di atas. Ya, jadi turunin aja Bu Nora. ya saya juga turun ya. Ya, makasih sahabat-sahabat sekalian. Iya Gerunda. Ya teman-teman di bawah, teman-teman di bawah ya, support ya, jangan lupa follow kita semua termasuk saya, dan kalau ada yang tertarik ingin membantu pembangunan musola saya juga silakan DM. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar teman-teman, saya juga izin turun. Terima kasih Bang Zuma, sama-sama Bunda Rahma dan Abi Sulsel. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak ada Oten di list? Nggak ada Oten di list. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. mau disampaikan Bang? Ya, minta izin sedikit waktu Bang Suma ini alhamdulillah bisa dinaikkan. Alhamdulillah. Ya. Begini Bang. Apakah di Sulbar ini sudah terbentuk api Bang? Belum. Padahal di sini banyak sekali. Padahal tidak tertutup kemungkinan ke depan sepanjang lembaga Bibel Indonesia belum masih tetap pada pendiriannya. Sepertinya kita ke depan ini akan tambah keras lagi. Begitu Bang. Iya. Oke Bang. Segeralah buka Bang, kalau memang ada teman-teman yang mau jadi pengurus, bersedia jadi pengurus di sana. Ada yang mau jadi ketua, pembina, pengawas, sekretaris, bendahara. Silakan bentuk DPW Sulbar. Memang saya ini Bang, betul-betul saya kasihan ini. Kenapa saya baru mengenal yang begini ini? Kalau adalah orang yang lebih berilmu, pasti saya ikut Bang. Saya mendaftar. Iya. Sulbar di mana Ki? Saya di Mamuju tapi tidak di kota. Saya di pedesaan. Di kota Sulawesi Barat kan memang Mamuju. Tempatnya di mana? Saya tidak di kota. Saya di Mamuju tapi tidak di kota. Saya di pedesaan, saya di Tapalang. Oh, di Tapalang. Siapa suruh kita tinggal di desa? Lain pula. Iya, itu yang pertama Bang. Yang kedua saya mohon diluruskan. Artinya mohon dikoreksi jawaban saya ini Bang. Karena
beberapa hari yang lalu ada teman saya Oten ya mengenai masalah makanan. Dia bilang, kan saya bilang kami di Islam itu tidak makan babi, tidak makan balau, tidak makan tikus. Iya. Dia bilang untuk apa hewan-hewan itu diciptakan kalau bukan untuk dimakan? Saya bilang, jawaban saya begini bang, memang semua makanan itu diciptakan, tapi saudara juga perlu tahu bahwa yang perlu dikasih makan di bumi ini bukan cuma manusia, binatang lainnya juga dikasih makan. Jadi kalau makanannya harimau kita makan, lama-lama kita ini yang dimakan harimau. Kalau kita makan makanannya ular, lama-lama kita yang dimakan ular. Dan saya berikan contoh begini bang, dan memang ini fakta. Ini kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu. Ini entah apa sebabnya, petani di sini bang, itu kalau masuk ke hutan, itu kejadiannya 2 bulan yang lalu, setiap masuk itu pasti melihat babi mati. Padahal masyarakat di sini tidak pernah menebar racun. Nah, bersamaan dengan itu bang, itu kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu, ada 2 ekor sapi dimangsa oleh ular. Jadi ular ini mendekati pemukiman warga. Menurut petani di sini, dia bilang karena makanannya di hutan, iya makanannya di hutan sudah habis karena banyak babi mati. Itu sudah 3 hari berselang waktunya itu telang lagi 1. Ya di sapi warga yang diikat itu di mendekati pemukiman warga. Jadi mohon diluruskan jawaban saya karena jawaban saya tadi begitu bang. Bukan cuma manusia ini yang mau kasih makan, begitu bang. Iya. Cocok itu jawabannya. Salah satu bagian daripada beberapa bagian jawaban yang bisa mengkanter kemudian terkait dengan makanan, semua boleh dimakan. Tapi kita tidak perlu heran terkait saudara kita. Karena saya ingin mengajak teman-teman berpikir ya terkait dengan materi ini. Di dalam 1 Korintus 10:25 dikatakan begini. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Menurut data yang ada di 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya ada orang yang jual daging manusia di pasar, menurut data ini boleh nggak dimakan? Ini pertanyaan bang. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang menjual paha manusia di pasar, boleh nggak yang punya kitab ini makan? Jangan. Boleh nggak? Paha kalau ada yang mau, masih banyak Pak, jangan. Enggak, kan boleh makan segala sesuatu. Soalnya paha saya masih mau dipakai. Ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan 1 Korintus 10:25, mereka boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Gitu. Jadi apapun boleh. Ya Allah alam, terserah mereka lah. Itu urusan teman kita kan, itu kitab mereka kan, bukan kitab kita. Jadi boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Gitu. Oke, sedikit lagi host. Sedikit lagi waktunya. Panjangnya. Iya. Ini masalah konten, ini masalah channel Zulkifli M Abbas bang. Ya. Karena tidak ada jaminan ke depan ini masalah channel Zulkifli M Abbas ini mampu bertahan. Padahal menurut saya bang, ini sangat bagus, terutama yang konten-konten terdahulu yang seperti masih di Pusnut. Itu sangat cocok bagi saya, itu sangat cocok untuk pemula.
Dan memang sudah ada beberapa yang saya download, cuman penyimpanan HP saya Tidak muat. tidak cukup, tidak muat. Sampai HP Simbang saya ki- itu satu. Simbang ki HP di saya lemari satu. sebagian. Ya, ini lagi menurut saya itu sangat cocok untuk pemula. Jadi bagaimana nanti solusinya ke depan ini. Karena itu saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan tidak ada yang mampu bertahan. Begitu kan? Siap, siap, siap. Nanti kita pikirkan ya. Iya. Oke, host. Itu aja ya, host. Oke. Abang. Makasih banyak. Oke, host. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan saya, Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amri, Pak Amri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat malam Bang Suma, Bunda Rahma dan Iya. Bu Nora. Iya, selamat malam. Iya. Cepat Bang ya, 1 menit ya Bang ya. Ya, Jangan Bang Andi, lama-lama. begini, apa namanya, saya mau cerita, saya punya pengalaman. Dedek, jangan makin cerita ya. Mau diskusi Enggak, orang Pak. Enggak, sebentar sekali Bunda Rahma. Tentang Bang Suma, waktu itu kan saya cuma monitor melalui YouTube. Saya belum ada di TikTok waktu itu. Sekitar 1 tahun yang lalu Bang Suma live. Dia cerita, saya kan tidak tahu di mana asal usulnya Bang Suma. Terus Bang Suma cerita bahwa saya dari Munte kan. Iya. Maka keluarga di Munte saya telepon. Yang ini keluarganya ternyata ya itu saudara sepupu 2 kalinya Bang Suma. Dia seorang guru di SD Munte itu. Namanya siapa? Putri namanya. Putri, dia bersebelah rumah, tidak jauh rumahnya dari Ofu Sunra. Ofu Sunra itu adiknya mamaku. Ya, itu tantenya Bang Suma. Sebentar dulu Bang Suma. Makanya Aduh, saya bahaya cerita, ini. Bang Suma. Jadi maksud saya telepon dia melalui WA. Bahaya Kata ini. Putri, ada ini sekarang kita punya hebat sekali di Apologet Islam Indonesia. Ternyata dia orang Palopo. Langsung saya cerita, dia bilang, oh itu saya punya sepupu itu. Dia cerita semua. Ini rumah saya dengan rumahnya Ufu Sundra berdekatan. Ufu Sundra saudara kandung dengan ibunya Bang Suma. Maka saya artinya saya kaget ya, justru saya mau memperkenalkan Bang Suma. Allah justru terbalik. Saya mau sampaikan Bunda Nora, artinya alhamdulillah saya syukur sekali. Kalau saya Bang Suma, saya orang Sengkang Wajo. Oh, di Sengkang kita. Iya, saya sekarang menetap di Palu. Siap. Menetap di Palu, dan hari ini saya berniat menuju ke selatan. Saya sementara bermalam di Kota Poso. Oh iya, selamat. Istirahat dulu di Kota Poso. Jadi begitulah ceritanya Bang Suma. Jadi unik sekali saya mau memperkenalkan Bang Suma dengan keluarga di Palopo, di Munte itu ternyata. Ya, dia cerita semua Bang Suma waktu kecilnya begitu di situ, bahwa memang beliau cerdas, cuma nakal dulu waktu masih kecil. Iya, suka gigi orang, betul. Iya, kalau Ibu Putri sekitar 6 tahun lagi dia pensiun dari guru SD di Munte itu. Oh, siap. Itu sepupu dua kalinya Bang Suma itu. Dua kalinya Bang Suma. Iya, kami keluarga dekat, betul. Iya. Oke, begitu Bang Suma, dinaikkan hotel supaya saya tiada hari tanpa api. Saya monitor itu bertambah, saya punya ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan Alhamdulillah, Masya Allah. sucinya orang lain begitu. Makanya anak-anak saya Bang Suma ada 4 sarjana hukum. Saya wajibkan monitor api setiap hari. Kalau tidak boleh full, kalau tidak boleh full, cukuplah kita monitor setengah jam atau 1 jam begitu. Cuma terus terang saya Bang Suma, saya tambah 20 detik lagi. Saya tuh seringnya gemetar sekali kalau berdebat sudah Bang Suma. Tapi kalau saya lihat ada Bunda Rahma atau Bang Handi yang sebagai moderator atau Bunda Nora, saya tidak terlalu khawatir.
Tapi kalau Bang Suma Khawatir sendiri- kita abang, khawatir kita kalau mulai naik emosinya Gurunda tuh khawatir gitu. Iya, enggak, itulah saya gemetaran itu, perasa sudah tua kan. Oh, saya gemetaran betul itu. Saya berdoa mudah-mudahan Bang Suma tidak keseleo lidahnya untuk memberikan jawaban yang akurat begitu. Alhamdulillah sukses Bang Suma. Mulai dari YouTube sampai saya pujilah Bang Suma. Alhamdulillah saya syukur sekali mempunyai Paling itu Abang, paling itu kata-kata terakhirnya kau turun colok pantat pendetamu kau cium. Nah itu. Oke Bang, itu aja ya Bang ya. Terima kasih semua. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Esau. Diturunkan Pak Esau yang bersuara serak-serak basah, silakan Pak Esau. Mohon diturunkan saya Bunda Rahma. Siap. Ya, Oke, salam sama Bang. keluarga ya Bang ya. Iya Bang Suma. Pak Esau silakan monitor. Namanya Opu naik di Komal mati meja. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Ya. Malam Bah. Ini ada sedikit pertanyaan nih. Siap. Ada beberapa literasi yang menyatakan bahwa nama Injil itu memang dari Arab atau dari literasi dari Quran. Apa memang begitu? Gimana? Diksi atau kalimat Injil itu memang diksi Quran atau diksi orang Arab atau bagaimana? Dari literasi kitab Injil itu, diksi Injil itu isim alam Bang, artinya penamaan langsung dari Allah. Itu penamaan Allah yang memberikan nama tentang pengajaran Nabi Isa dengan menggunakan kata Injil. Baik. Itu munculnya di bahasa Arab memang. Oh baik. Jadi begini Bang Juma, ada beberapa literasi yang memang harus saya juga ungkapkan di sini ya tentang diksi Injil itu. Dengan mengacu kepada salah satu perjanjian The Great Velasinus, itu adalah seorang paus di abad ke-5 antara tahun 492 sampai 409. Atau di Great Paulus ini, perjanjian agung ini adalah yang mengafokritkan Injil-Injil di luar kanonik. Contoh seperti Injil Barnabas disebutnya yang dikeluarkan ada 4 kitab yang saya tahu. Barnabas Angelian, Yakobus Angelius, dan Thomas Angelian. Nah, diksi Angelian ini dikeluarkan oleh Vatikan atau Great Valenus ini di abad ke-5. Kalau kita merujuk kepada satu pemahaman ke diksi Angelian ini emang berbahasa Yunani. Nah, yang saya pahami sebelum dikutip oleh The Great Valenus dengan kata Angelian ini dalam bahasa Suryani atau Aramaik memang menggunakan diksi aksara yang ada 3 kan, ada serto, ada ekstrangelo, dan madam hoyo. Nah, diksi Injil ini ada di ekstra angelo dalam bahasa Suryani. Begitu. Nah, mungkin literasi Arab menjadikannya jadi Injil. Sama seperti nama Isu Demasio menjadi Isa Al-Masih. Ada satu pemahaman literasi pengucapan, tetapi dalam pelafalannya berbeda. Itu sih kalau menurut saya. Jadi diksi yang saya pahami kalau Baginda itu kan di abad ke-6 ya. Sedangkan Injil yang diafokritkan oleh pihak The Great Valenus itu Salom Paulus itu di abad ke-5. Begitu Bang. Iya. Jadi yang Anda pahami terkait dengan ini kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya yang saya minta. Jadi artinya dari dalam kesimpulan yang saya pahami, diksi Injil itu memang ada di dalam bahasa Aramik terdahulu, Bang Juma.
Cuman diambilnya bukan Injil tapi Enjil. Nah, pelafalan untuk orang di Jazirah Arab, Baginda melafalkannya dengan Injil. Karena kan beliau terima dari wahyu yang ditulis oleh beliau dan oleh para sahabatnya. Jadi diksi antara penulisan Aramaik atau Suryani yang bukannya Yahudi ya, berbeda. Kalau Yahudi tidak bisa disambung. Tetapi kalau Aramaik atau Suryani yang Esrangelo itu bisa disambung. Jadi pelafalannya itu sama Injil. Tetapi mungkin di Quran jadi Injil di dalam pemahaman rekan-rekan. Jadi ada kesamaan di dalam satu diksi penulisannya. Begitu Bang Juma. Iya, kalaupun misalnya ada kesamaan atau ada kata yang lebih dulu dari bahasa Aram, yang pasti umat Islam mengimani bahwa Injil itu adalah pernyataan atau firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu bisa jadi betul. Karena kenapa? Yang diterangkan juga Al-Quran ini adalah manusia yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel. Sedangkan Injil ini adalah ketetapan Tuhan, bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi ketetapan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti Injil itu memang sudah ada pada zamannya Nabi Isa. Jadi kalau ada orang-orang Aram atau penutur bahasa Aram menggunakan kata Injil, ya itu bisa jadi betul. Tapi yang pada dasarnya kemudian yang kami imani, Injil itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu Bang. Ya betul, saya sepakat. Artinya informasi atau pewahyuan yang diterima oleh Yesus Damasio itu memang secara letterlet tidak langsung beliau tulis. Memang sahabatnya atau murid-muridnya yang mencatat. Dan ini diksi ini Bang Juma, sebagai koreksi apa yang tadi Bang Juma bilang, bahwa para murid atau hawariun itu menulis. Dan itu terjadi. Dan sampai sekarang ada yang namanya kitabnya, ya contoh seperti Barnabas yang terbuatkan di Naqshbandi yang sekarang ada di Turki. Kedua, di dalam pemahaman literasi kami saat itu Rabi Bukhairo atau Zuhairo atau di dalam Muslim dikenal Bukhairo itu mengenal tanda-tanda kenabian baginda Nabi Muhammad dari Injil yang diambil dari salah satu muridnya, yaitu adalah Thomas. Nah, dalam hal ini nubuatan yang terjadi dalam Thomas dan Barnabas itu menjadikan satu pemahaman di dalam literasi penulisan. Cuman memang di kami itu tidak seperti di Quran. Dalam beberapa mazhab Anda itu kan berkumpul para sahabat dan memang dikodifikasi menjadi satu buku atau kitab. Nah, kalau kami tidak, beberapa tercecer. Sebelum disatukan, ya Anda juga paham, Paulus lah yang membunuh nabi-nabi itu. Nah, kembali kepada kitab Bukhairo, di sana bisa katakan juga beberapa diksi yang menyatakan nubuatan tentang baginda yang saya baca dari satu kitab Bukhairo. Ternyata betul. Saat baginda dengan Bukhairo itu bertemu di Syam itu di tahun Camel atau di tahun unta. Makanya saya juga tidak heran kalau baginda itu lahirnya 12 Rabiul tahun gajah. Jadi artinya diksi ini tervalidasi dari kitab-kitab Injil terdahulu. Begitu Bang Juma. Iya, jadi kalau itu betul, ya kita nggak cari perselisihan Bang ya. Kalau itu betul, berarti celakalah buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah Paulus, kan gitu. Kenapa? Ya karena ternyata memang ada Injil yang dituliskan kemudian oleh pengikut Nabi Isa yang kami sebut dengan Hawariyun. Kan gitu. Yang pasti bagi kami buku Lukas, Markus dan surah Paulus itu bukan kitabnya Nabi Isa. Itu bukan kitabnya Nabi Isa. Itu bukan kitab, bahkan Yesus pun tak mengetahui buku-buku tersebut. Jadi kalau misalnya
saudara mendapatkan literasi terkait dengan Injil yang ditulis oleh para Hawariun, ya itu juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan. Ya, saya sepakat. Beberapa santo-santo yang memang menuliskan tentang kanonisasi, baik Lukas dan apalagi Paulus, di mata kami juga ini tidak ada benarnya, karena beberapa pemahaman literasi mereka itu bertentangan. Sebenarnya ada juga benarnya di dalam kitab Bible kanonisasi juga itu, di mana hanya 10 atau 12% lah kebenarannya. Beberapa literasi yang menyatakan bahwa di dalam Bible sendiri itu pun tidak pernah ada satu diksi pun bahwa Isa dan Masih itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, pemahaman tentang literasi penyaliban inilah yang menjadi suatu kontradiktif antara Nasrani dan Kristen. Karena kami memahami bahwa Isa dan Masih itu tidak disaliban. Inilah yang menjadikan kami dibidankan oleh pihak kekristenan. Begitu Bang Iwan. Ya, tidak disalibkan bukan? Oh ya tidak. Nah itu dia. Berdasarkan Al-Quran juga demikian. Yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Allah, memusuhi Nabi Isa, dan membuat kerusakan. Nah itu yang terjadi. Karena begini Bang, di dalam kitab Injil Barnabas, di mana dikeluarkan oleh Dikrit Valentinus, itu ada 4 pilar Bang yang memang tidak bertentangan dengan kekristenan. Yang pertama, yang disalib itu bukanlah Isa dan Masih atau bukanlah Yesus. Kedua, adanya pertemuan Isa dan Masih dengan perempuan di Samaria, perempuan Samaria, di mana dikatakan oleh Isa dan Masih, kelak kita tidak akan lagi menyembah ke tempat suci yang berada di gunung itu atau selatan dan di gunung yang ini atau yang di utara, tetapi kelak akan di suatu tempat yang suci. Nah, diksi suci ini belum tahu di mana. Yang ketiga, di dalam kitab Injil dituliskan juga bahwa yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Yang keempat, ada nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad. Nah inilah diksi dari 4 pilar kebenaran dari Injil Barnabas yang memang ditolak oleh Paulus di abad ke-5 itu. Begitu. Iya. Siap. Luar biasa lah ya. Luar biasa informasinya Bang. Masya Allah. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bang Handi mungkin? Atau Bang Selebes, Bunda Rahma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma Waalaikumsalam. Tidak lama aja kudung saya. Iya. Banyak sekali yang titip salam Gurunda sama kita di postingan-postingan saya itu kan. Alhamdulillah. Iya. Oten yang titip salam. Banyak yang tanyakan kabar tak, bagaimana kabarnya sih Mas. Itu lagi live, sehat walafiat baik-baik. Ke sana aja saya bilang kalau mau. Iya. Kemudian apa tadi yang saya mau tanya? Izin Gurunda, kalau bisa kapan waktu ada waktunya yang luang disisihkan waktunya, sempatkan waktunya merapat ke sekali-sekali ke room APPI untuk apa? Jadi siap di sana. Baik. Berkenan Gurunda. Siap. Satu lagi Gurunda sebelum saya turun, tapi ini canda jing. Bagus mungkin kalau buka di DPW dipatikan sama di Antioquia di api di. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Bija. Iya, saya tidak lama juga dah, itu saja saya mau sampaikan. Makasih. Kapan waktu ada. Iya. Insya Allah. Bang Andi, salam hormat Bang Andi, Bu Rahma, Benora. Iya. Semuanya. Iya. Terima kasih banyak sudah dinaikkan. Salam hormat semua, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Mail Wong, Kristen Muslim. Selamat malam. Mail Wong, selamat malam. Mail Wong, Muhammad Rasulullah. Mail Wong, Bang Mail, Wong, Bang Wong. Astagfirullahaladzim. Adanya Bang Wong.
Otaknya sempat juga ini. Mana tadi tuh kasih naik. Nah penyoten-noten nih. Mantap ya, semakin hari semakin mantap nih Pak Esau ini. Nah apa yang membuat Pak Esau ini enggak belajar tentang Islam? Kita sapa dulu Angel. Angel. No, bukan Selamat Angel. malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Apa itu Angel? Oh Angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bagi saya kesempatan, saya dari Malaysia. Saya bangga dengan Bang Zuma. Saya kagum dengan Bang Zuma. Makasih Bang. Bang Zuma seorang yang berani. Saya selalu tengok dia punya live ataupun dia punya video. Oh iya. Semangat ya Bang Zuma. Siap, makasih Bang. Semoga sehat-sehat selalu, bagi saya kesempatan bercakap naik nih. Siap. Saya harap saya dapat jumpa Bang Zuma nanti dekat Indonesia. Amin. Saya keluar dulu ya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Iya. Kenapa pakai bunda? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan Malaysia, dia Malaysia, kita Malaysia juga tuh. Sedikit bun. Nanti sempat hilang. Teringat tadi si Malaysia naik. Saya mendukung Bang Zuma beberapa hari yang lalu. Saya tidak perlu sebut namanya, tidak perlu sebut roomnya di mana, siapa. Masya Allah katanya, saya mendukung sekali Pak. Titik. Semangat Pak. Iya. Tapi jangan lupa mendukungnya transfer dong katanya. Teringat saya itu Bang. Teringat kali saya tadi Bang. Benar. Enggak bohong. Kalau mendukung kami ya transfer lah. Coba Maulah aku bilang tadi itu, maulah. Benar beberapa hari yang lalu. Maulah. Maulah aku bilang tadi itu. Jangan cuma mendukung. Kan ada saya WA Abang. Baru Abang bilang, ngapain di situ deh, turun aja. Bener. Yang langsung saya bilang langsung naik viewersnya itu karena menceritakan kasus itu. Tahu kan? Kaget saya, 2-3 orang yang naik langsung dibilang begitu. Masya Allah, saya naik di sini mendukung Bapak titik. Bagus Pak, berjuang kita Pak. Iya, tapi kalau cara mendukung Bapak sama kami transfer lah. Katanya loh Bang, demi Allah. Ya ampun. Ya Allah, saya teringat ini. Saya teringat langsung waktu naik si tadi orang Malaysia tuh. Saya mendukung Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma bilang transfer lah gitu loh. Lanjut Bang. Minta ditransfer karena didukung gitu. Iya Bang. Astagfirullah. Ya, Udin. Saya izin turun ya. Siapa ada. Ya, makasih Bang Esau. Iya Pak, turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat naik. Saya Udin sedunia. Bukan Nah, Udin aja. silakan. Alhamdulillah Udin kali aja. ini bisa jumpa sama saudara nih. Kalau saya udah bilang karena muhrim saya sama Bang Juma nih, saya bisa bilang I love you Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Balas sih. Ya Bunda Nora nih kayaknya nggak capek-capek dari pagi nih, dan yang lain-lain. Saya sudah bisa cakap-cakap sama Bang Faruk, Uni Rifa, Bang Dewa, bahkan saya sudah pernah WA-an. Alhamdulillah berkat Allah nih saya bisa transfer, bicara langsung sama Bang Juma. Woi, ini tumben celamitan nih. Bang Juma, saya ngefans banget sama Bang Juma. Sehat-sehat terus. Allah Makasih Bang Udin, makasih. Allah memberkati. Doa Allah yang sama buat Abang. Amin. Udin. Kalau memang ada apa
yang kira-kira mendadak. Saya dari petukangan FPI, Jawara dari petukangan siap mendukung para apologet Indonesia. Jawara, wih, masya Allah keren. Bang Japar maksudnya Jawara dan pengacara dari petukangan. Kami selalu diskusi dengan mereka, selalu mengikuti, dan kami siap untuk mendukung apologet semuanya di sini. Dengan cara apa bang? Dengan cara apa? Transfer. Jangan Bunda. Jangan Le. Jangan nih kok, kebiasaan buruk jangan ditampilkan di sini. Malu sama oten-oten, Le. Bercanda bang. Iya nggak apa-apa, bercanda, sehat kita. Ya. Bang Udin di Pancoran ya bang ya? Bukan, saya petukangan. Oh petukangan. Dekat kali kita bang. Oh ya. Duren 3 saya bang. Oh Duren 3, saya pernah di Buncit 4. Wih, tetangga lah. Tetangga. Mungkin mudah-mudahan Allah izinkan bertemu ya. Amin. Insya Allah. Siap. Ya, alhamdulillah nih dikasih kesempatan nih. Bang Juma love you dah, Bang Juma love you. Ya, makasih Abangku, sehat selalu. Itu yang Bang Zuma Bunda. Love you tuh, yang wanita Bang tuh jangan Zuma bilang love Bunda. you tuh. Iya, Bunda jangan ikut-ikut, nggak boleh, bukan muhrim kita. Cinta itu kan bukan cuma apa bang, cinta sesama saudara muslim. Amin. Ya. Boleh. Bunda Rahma, I love you. Boleh nggak mengucapkan I love you bertubi-tubi? Bebas dengan siapa bertubi-tubinya. Oke bang, itu aja bang Udin. Ya, terima kasih. Terima kasih Boleh saya diturunkan, banyak. Bapak, terima kasih. Bangga saya bisa di dukungannya. Ya. Sehat-sehat semua ya. Farida. Ya bang. Amin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Farida Ari. Selamat malam. Assalamualaikum Farida. Oh Farida. Tadi ada teman di bawah, alamannya di Kalibata. Kalau Bunda Rama itu alamannya di Janeberang. Sama-sama injok kali. Iya, Janeberang itu kan bukan kali, abang. Apa Jepale? Anu bendungan tuh. Sungai itu Bunda. Kalau kali dengan sungai sama kah? Beda itu. Pijat, panti pijat. Masya Allah namanya, pijat Batam. Selamat malam pijat Batam. Pijat Batam. Kenapa nih yang naik nih? Ada oten-oten nih. Kenapa ini? Udah habis kah? Udah punah kah oten? Mualaf semua Banyak Bunda. mualaf. Ini kayaknya mukanya ku tengok ini kayak oten nih. Coba kita kasih naik nih. Kemarin saya terima informasi apa benar ini Bunda Gemini, katanya kemarin dia ke pasar Pak Bambang ribut apa kita sama Karena ini murah sekali, murah caranya menawar ikan toh. Ikannya 5.000. Masa natar ke 5.000? Apa dapat apa sekian itu? Penjual kan. Emosi itu penjual ikan langsung itu berisi itu satu itu ya. Emosi. Matanya gitu. Aduh, siapakah itu berisi turunin dulu itu. Matanya kita bilang Di sehat gini atas, kan tak. Bilang sehat gini kan tak. Ih marah-marah tuh. Hostnya yang doubling Bang Handi. Hostnya doubling. Bukan KJ 74 tadi. Bunda Rahma. Siapa doubling? Bunda Terus Rahma. penjual ikan marah-marah ya. Bunda Rahma. Kenapa katanya Itu kan Batanya penjual ikan. Nah bilang sehat gitu kan tak kah? Kalau sehat baru mau beli mahal. Tapi mau sertifikat sehat. Di gandrangnya ri juku ri penjual. Itu mah di batu jadi ponton Jamaika. Pusingku deh. KJ 74. Mudah-mudahan kau hidup di atas bang, bersuara KJ 74. Kalau Bunda Gemini tak lewat ternyata menawar tahu harganya ikan 30.000, dia tawar 5.000. Emosi penjual ikan lempar beberapa ribu di situ di pasar.
Bunda Rahma. Kenapa tuh juga ini kodong error semua segini hari orang kurasa. Agung. Ya. Oh Agung. Ya. Bunda Rahma. Mau minta tolong, Bun. Bisakah? Dia bisa toh. Bikinkan toh kopi dulu Adakah 100? Mau saya dibacakan Ibrani 13 nomor 8. Serius? Ada Ibrani. Buka rong Bunda cepat Buka saya dulu dong Ibrani 13. Itu Agungnya di apa itu Agung? Dilempar ke bawah. Jangan Apakah kita itu? Islam. Naik aja. Saudara tak Ji? Agung. Berapa? Oh Agung. Yesus Kristus tetap sama kemarin yang akan datang. Singkam menjiyo injo mai ka. Bunda agama ini sama injo. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Ya tidak pernah berubah ya. Begitu Tonji tetap utusan Tuhan. Tidak pernah berubah lah. Iya. Terus bisa kita bacakan Kak juga 2 Yohanes 1 nomor 7. Bisa Ji. Bisa Ji. Dengar Ki yang dibawa di semua yang dibawa pegang Ki catatan semua. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Catat Ki. Anti gores. Yang kayak begini-beginian di dalam kepalanya kita. Jadi biar nggak ada internet bisa Ji diskusi sama lagi Bunda. sedikit. Oleh-oleh nah. Yohanes 3 nomor 13. Oh itu. Naiki sebagai apa? Manusia le. Iya. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Yaitu manusia. Manusia. Markus 14 62 le. Duduk di surga di samping Tuhan sebagai manusia le. Matius 16 27 turun ke bumi sebagai apa? Manusia. Yohanes 5 nomor 27 menghakimi manusia sebagai manusia juga. Lalu kemudian 2 Korintus 15:28 dia menaklukkan dirinya juga sebagai manusia. Bisa kita baca Ki Galatia 1 nomor 12? Pelan-pelan kita piknya hati-hati jangan jatuh pisang kita nanti. 12. Saya tidak mau tanggung jawab. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mati mija. Jadi Paulus tidak menerima dari siapa? Dari Yesus, bukan dari Yesus. Manusia. Bukan kalau bukan dari manusia berarti bukan dari Yesus, betul? Betul. Lalu dari mana? Lucifer. Lucifer. Iya, Dende. Merinding Ki Gang. Melap-melap puja. Merinding bulu-bulu. Tidak diterima dari manusia. Lalu dari mana Cahayu? Sudah ku bilang. Kalian tidak percaya. Ku bilang memang kalian tidak menerima dari Yesus. Bukan Yesus yang datang Gang. Karena Yesus itu manusia. Kemanapun dia pergi tetap manusia. Nah karena Bang Handi Ibrani 13 nomor 8. Kapanpun dia tetap manusia. Selama-lamanya dia tetap manusia. Dia datang dan mengaku menerima 13 buku bukan dari manusia. Mati mija. Diam. Ada tahu Ibu Anita. Ibu Anita. Atau saya terang dulu. Tanda cinta lagi, tanda lope lagi. Tahu Anita.
Apa bahasanya itu? Kok kecil sekali tulisannya. Malakut saya. Berarti Lucifer yang menemui dia itu. Bukan manusia bede. Sementara manusia, Yesus manusia. Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah. Manusia ada Ya, manusia juga. Iya, manusia juga. Nampak anak tiai manusia, jadi dari mana jigang? Malak jas saya deh. Itu Ya dende. itu Oten selalu dia bilang nanti dia kapan, kalau kita tanya kapan dia jadi Tuhan, ketika dia terangkat katanya toh. Padahal jadi Tuhan mi. ketika terangkat selalu anak manusia. Berarti sudah jadi Tuhan mi, waktunya terangkat. Jadi Tuhan mi. Hei, jadi Tuhan mi. Waktunya terangkat Jadi dari Tuhan mi. Kadang-kadang bahaya nah. Kemarin saya juga bawa mobil tanjakan masuk balap gitu mobil, ada pas di tanjakan itu ada ini, ada gunung, ada tanggul kayak polisi tidur, terangkat Kak juga Nih, mati meja. Jadi Tuhan gitu kan. Geletrik lah, erotnya terangkat. Malah aku jasa deh. Cahaya terang Muslim, silakan apa yang disampaikan. Tidak, cuma iseng saya mau dengar saja karena saya juga dari Makassar Goa. Mati meja. Sama dari itu. Sama. Tapi masih ada Jadi itu. kenapa nih kalau dari Goa? Tunggu dulu, masih ada itu gereja di sana di Goa itu masih bernama Isa Al-Masih loh. Iya masih ada. Suku Minasa juga ada. Itu di Sungguh Minasa itu di dekatnya Balak Lompo itu jurusannya kompleks pengadilan. Apakah? Kucing aja rampingnya Jawa pengadilan kah? Asrama pengadilan. Iya. Masih jelas sekali situ gereja Isa Al-Masih. Nanti Mija. Oke, silakan Mbak Anita. Besok saya mau ke sana. Saya lagi di suku ini di Minasa Upa. Alasan Ki. Betul Ki. Iya. Minasa Upa. Mana beda? Ya itu mi kita Ki, jadi-jadian kita kadang di Burundi, kadang di Makassar, kadang di Cahaya. Itu aja yang disampaikan apa Bang? Silakan. Tadi jam berapa kita ketemu tadi Jam 10 ya? Iya. Yang saya mau bahas cuma bukan saya minta saran saja, tapi melenceng dari melenceng dari topik. Apakah topik ini kita? Apa sampaikan Maki, silakan. Topiknya dia mau jual tanah. Masukku gini kan kampungnya istriku itu bang di Takala. Ya, saya mau tanyakan itu bagaimana caranya untuk meminta dana untuk melakukan renovasi masjid bang. Karena masjidku di atas itu dari jalur bagaimana ke antara jalur lewat langsung ke di sini Bang tidak menangani. Tunggu dulu Bunda Rahma. Jadi kalau Ya di mute dulu host. Kalau untuk pembangunan masjid lebih baik tidak minta ke jalan-jalan, lebih baik bersurat. Sepengetahuan RT RW, kemudian dibawa ke Kemenak. Gitu loh. Nanti di sana dipelajari dulu Bang. Insya Allah kok direspon itu. Ya melalui prosedur aja Bang. Iya, karena saya juga biasa saya juga termasuk dibilang imam kak juga di sana, tapi saya biasa kasihan lihat masjidku, kasihan biasa di situ. Jadi itu bilang saya minta maaf ini kalau melenceng dari topik karena mau kak minta dari saran tak, siapa tahu ada yang lebih masuk di akalku bisa saya sampaikan ke setiap dusun begitu Pak. Itu aja sih Bang, prosedur aja RT, RW, kepala desa atau lurah. Kalau perlu ke kabupaten, ada kok semua itu Bang. Kalau enggak ke anggota DPR Bang, itu ada dana penyaluran untuk ke yang terpilih kan. Dari situ kan, nah itu bisa ada dana inspirasi ke bawah.
Gitu loh bang, ada kok itu. Banyak lah jalurnya bang. Yang penting resmi, panitianya Siap, siap, jelas, siap. resmi gitu bang ya. Oke, Siap, makasih siap. bang. Ya makasih, minta maaf saya nih. Sama-sama bang. Ya, kalau bisa diturunkan Bang Hos. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Cemplon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa itu? Oh, sudah naikin saya. Oh, Ini Bang siap. Juma, saya mau tanya Bang Juma. Ya. Itu 1 menit ya bang ya. kebangkitan Yesus yang 40 hari itu Ngapain apakah aja? ada di Al-Quran atau di hadis? Nggak ada. Ada nggak penjelasannya? Nggak ada. Kalau tidak ada, itu yang 40 hari yang ngerayap 40 hari itu siapa? Katanya bukan manusia. Itu dia. Dia kalau misalnya kebangkit 40 hari itu nggak terima kasih ya sama Pilatus, sama rabi-rabi Yahudi Bang, yang cukup udah- bang, itu namanya nanti ada apa-apa lah. Monolog nanti. Nanya Al-Quran aja kalau mau bang, nanya tentang Islam aja. Oh gitu. Iya. Ya oke deh. Makasih Bang Yuma. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hostnya noise. Kenapa doubling hostnya? Nanya Al-Quran, dia sudah kuasai. Jaringanku Bunda Syuri. Oke, di mute aja bundaku sayang. Kalau tengah malam gini agak lembut-lembut dulu ya kita ya, jangan agak keras ya. Kita sapa dulu Bunda Mila. Bunda Mila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seneng nih bisa gabung sama suhu-suhu nih. Bang Handi, Bang Zuma, apa kabar? Bunda Nora. Alhamdulillah baik bundaku. Lanjut. Belum ada oten, ntar aja kalau ada oten. Oke. Bang Handi. Bang. Ya. Ada kelanceng bang. Disambit dulu. Disambut. Kelanceng. Kenapa namamu kelanceng bang? Iya, ini nama lebah. Oh, nama lebah. Lanjut. Ya, bang. Assalamualaikum agama apa, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa bang? Lagi ada keperluan mungkin makanya di mute. Ada apa bang? Ada yang Ini mau disampaikan? bertanya singkat aja nih kepada Bang Yuma. Kapan hari kiamat terjadi menurut Kristen? Itu aja. Oh, Gak ada yang tahu hari kiamat bang. Hanya Bapak di surga yang tahu. Yesus pun tidak. Gak ada yang tahu bang itu rahasia Allah. Kristen pun di Bible pun begitu. Mohon maaf ya guru undang gak ini mute jadi. Kalau kita baca Bible gak ada narasi di hari kiamat gak ada. Iya. Oke. Turunkan aja. Udah cukup. Itu aja pertanyaannya. Iya. Oke. Terima kasih Bang Kelenceng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah ini bagus ya, orang-orang simple. Siapa lagi nih? Aduh. Di bawah ini Islam semua ini. Kenapa ya di tempatnya Bunda Gemini ini nggak ada oten? Bun. Sebenarnya banyak loh bun. Tuhan di bawah. Tapi mereka Itu nggak mau Marines. naik. Marines itu Kristen tuh, termasuk. Mereka takut sama Naik, Bunda Marines. Rahma. Marimar naik yuk. Mari mas. Padahal paling diskusi Mana dengan lagi? paling enak itu sama Gurunda loh. Mana lagi dia api sulsel. Kita sapa dulu. Belum toh.
Belum. Apa yang mau disapa? Lamanya dia naik, suruh ku tarik. Mungkin dia berat badan aneh. KJ7 ini kan sudah naik tadi. KJ7 ini kan sudah naik. Doubling, weh. Halo. Halo juga, Kristen bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oh, Bang. Muslim Kalau lagi lagi. ngecas, jangan dulu, Bang. Doubling, noise, Bang. Oke, tak takut dulu tasnya. Masih doubling? Sudah, silakan. Ada yang mau ditanya, Bang? Alhamdulillahirobbilalamin, bisa satu ruangan sama Bunda Nora, Uniriba, Amin. Balas ya tidak dulu Rifa. Boyolali, Jawa Tengah, Bu. Ini suaranya kemana? Halo. Halo. Ya, halo. Ya, salam kenal dari Boyolali, Jawa Tengah, Bun. Bang Juma. Oh, sama-sama, Bang. Jawa Tengah. Iya, ini saya baru ngikutin 1 bulan ini. Awalnya buka komalnya itu siapa? Si Agatha itu salah tuh kan. Awalnya sepertinya kok seperti begitu Dipercepat bang, dipercepat bang. Curhatnya. Nanti kita undang ini ya Mama Dede. Curhat dong Ma. Terima kasih kita udah bisa Nggak apa-apa, Bunda. bergabung di APII. Rumah nggak standby. Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Ya udah gitu aja, minta tolong diturunin nggak bisa nih baru masuk. Makasih ya, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maggie, kau mau nanya-nanya, bertanya lah kau. Kau oten kah? Kau bikin emosi juga kau ini udah ada 1 jam ini nggak ada oten yang naik. Ini oten kayaknya nih. Maggie, Black Bram, Kristen Muslim, Black Bram. Astagfirullah. Bang Kristen Black. Muslim bang. Muslim. Aduh. Silakan bang, apa yang disampaikan 1 menit, silakan. Enggak, tadi salah tindis saja. Silakan turun saja. Oh, salah tindis. Oke bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang apa sih? Allahu Akbar. Barakallah Bunda Mila, barakallah. Thank you, I love you bertubi-tubi. Oh Allah, I love you. Musik. Ojo kasar-kasar. Siapa yang kasar-kasar sih? Ini netizen. Kurang banyak. Memang Cukup begitu lah ya kalau hari ini Bunda ya. Rahma. Bunda Biar Rahma rata, biar rata, berbicara. biar rata. Makasih Bunda. Sama-sama. Aslinya itu aku lembut ya Bunda Gemini ya. Kalau kita ketemu aku lembut tuh. Iya, lembut sekali Ki, kayak tepung. Kalau itu. Tapi seru kalau Banyaknya protes di bawah Masalahnya kenapa naik semua Muslim yang diminta naik tuh Kristen. Nggak apa-apa kalau netizen tidak mau dengar diskusi ya. Silakan naik semua Muslim. Serba salah net. Ical Pung. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Hadi. Waalaikumsalam. Bang Zuma kayaknya nggak mungkin- standby tuh. Dia meluruskan badan dulu. Begini Bang Hadi, mungkin mau tanya saja kalau pendidikan tapi di Ambon itu di lokasinya di mana? Bang Hadi soalnya ini di Ambon ini kan mayoritas OTN. Belum ada kayaknya kalau Ambon, Di Ambon Maluku. belum ada. Belum ada. Oh iya, soalnya di sini kan mayoritas OTN. Jadi kalau kita tidak membentengi anak kita dengan pendidikan API, itu anak-anak kita mungkin bisa mengikuti jejak Kristen gitu. Jangan sampai. Mungkin bergabung aja Bang Ical dengan API jadi bentuk di Ambon Bang, bergabung sama Rahman. Ada beberapa yang di Ambon tuh, Maluku. Bergabung aja Bang. Oh iya Bang, makasih Bang. Ada beberapa orang laskar, insya Allah nanti bisa terbentuk juga di Ambon.
Ya soalnya kita kan sini pernah apa namanya konflik. Jadinya untuk anak kita itu kita takut jangan sampai mereka juga terjerumus ke sebelah gitu. Karena di sini mayoritas ini semuanya mereka. Ya, tapi yang bergabung di API memang masih sedikit kayaknya di Ambon. Mungkin kalau Bang Ical bisa bergabung, bisa sosialisasikan di Ambon, ya insya Allah bisa dibentuk juga. Iya Bang, makasih Bang. Mungkin saja Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ical. Waalaikumsalam. Bunda Rahma, itu di bawah ada yang marah-marah, kenapa Bun? Bunda Rahma, itu ada namanya tahu Suma, ini. diam aja kau. Naik kau, jangan kau type di bawah begitu, naik sini coba. Tuh Biar dia. kau ngomong sama Bunda Rahma. Ya Mbak Hotel Bunda. itu hotel. Ya Mbak Bunda. Hotel itu. Suruh naik lah, naik dong. Ngapain lu type di bawah? Bisa diturunkan host. Terima kasih. Oh iya. Ya Oke. Bang, terima kasih. Suma. Banyak netizen di bawah stres. Ini ada yang mau jadi bini, mau dijadikan bini. Lihat Bunda Rahma. Stres. Ya, naik Hotel kau. di Jangan bawah usah lawan Bunda stres. Rahma, lawan saya aja. Benar nggak Bun? Lawan saya dulu baru lawan Bunda Rahma. Lawan, naik. Senior nonton aja dulu. Yang begini-begini mah dikepret aja sekali. Kepret Bun. Apa tadi gepeng? Apa singkatan dari apa? Gesek penghujat apa gepeng? Lupa lagi jadinya. Iya harus digituin emang kalau penghujat. Ayo Bun, itu apa kajian apa kayak gitu. Ya, hotel-hotel. Suka kau sama Bunda Rahma, orang-orang suka, Hotel-hotel. orang dia knowledge-nya banyak. Hotel pada munafik semua yang gak ada berani naik. Bunda, Ini boleh. jahat nih. Boleh tolong apa ini? Boleh tolong saya, nggak Bun? Bunda boleh tolong saya nggak Bun? Oh ini mah lain cerita. Ayo Bunda Nora cerita dong apa Ulfi pengalamannya. Ulfi, assalamualaikum. Ulfi, tengoklah minta naik tapi dia membisu. Dari tadi itu diminta naik, pas dikasih naik dia tidak sadar tidur Mi. Mungkin tiduran. Nih, Ini apa ya? Bunda Rahma. Ya. Itu api sulsel sama api yang itu beda ya? Cabang. Iya, api sulsel ini ya khusus Ada di cabang, Sulawesi Kak? Selatan, DPW sulsel. Oh DPW. Kalau- Oke. Nah. Ya, Bun. Bari, Palangnya. Selamat malam. Malam-malam. Kristen, Bang. Ya betul. Ini baru. ya tentu saja Dari Mbak tadi foto kami tadi tuh. tunggu Oten Kristen. Silakan Bang, apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Iya. Makasih ya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Ya. Saya mau tanya ya tentang cuma sedikitlah penjelasan ya tentang ihdinas siratal mustaqim itu. Kenapa selalu diucapkan itu? Makasih ya. Gurunda, monitor. Bang Handi. Bang Bejo, ada Bang Bejo. Diucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, Gurunda. ihdinas siratal mustaqim. Itu bagian Silakan. daripada Al-Quran, Bang Bari. Jadi Al-Fatihah itu adalah bagian dari surat terpenting, induknya surat-surat dalam Al-Quran. Ya, diucapkan kenapa sering? Karena memang diwajibkan dalam bacaan sholat. Itu diwajibkan Bang, salah satu rukun untuk sholat itu.
Ya, karena itu adalah petunjuk utama dalam Islam untuk kita bagaimana mengenal Allah, ya, bersyukur, memuji dan mendapatkan petunjuk apa yang ada dalam Al-Quran. Untuk itu Bang, untuk jalan yang diridhoi, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah jalan pengajaran yang lurus. Oke, saya tambah sedikit ya, karena Gurunda nggak monitor kali ya Bang Handi juga. Nah, kenapa kita selalu membaca surah Al-Fatihah ya setiap kita sholat? Berapa ya sehari itu? Itu apa ya? Karena kami selalu memohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Bisa saja pagi ini kita masih baik-baik saja ya. Sore harinya kita tiba-tiba tergoda akan sesuatu. Nah, fungsi sholat itu ya mengingat Allah, mengingat siapa diri kita ini, bermohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, yaitu, tapi sambung di bawahnya ya, sambung di bawahnya Bang ya. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi jangan cuma baca di ayat 6. Kalian nih oten-oten cuma mengutip tunjukilah kami jalan yang lurus. Emang kau pikir Yesus adalah jalan sehingga kau ambil ini. Baca yang ke-7 Bang ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka sesat. Mereka yang Engkau murkai itu ya orang-orang Bani Israel yang menyimpang, dan bukan pula jalan mereka sesat ya yang kayak kafir-kafir ini yang menutup diri. Ya kan, begitu ya. Kami itu setiap hari itu 5 kali sehari semalam itu sholat wajib tuh kita baca Al-Fatihah itu berapa kali ya? 17 kali ya baca Al-Fatihah. Berapa? Gitu Bang. Jadi kita memohon kepada Allah. Minimal 17 kali minimal. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu baca di bawahnya, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kami selalu memohon kepada Allah supaya kami jangan lupa diri, jangan hilap. Kadang pagi kita beriman, sore kita keliru, hilap, lupa diri. Itulah sholat itu mengingatkan kita kepada Allah. Itu Bang. Oke ya Bang, apalagi pertanyaanmu? Ya cuma itulah, makasih ya. Bang Beri, kalau yang menurut kekristenan, Yesus jalan yang lurus itu, petunjuk itu pada Bapak, jalan apa yang diberikan di situ Bang maksudnya? Begini Bang, saya juga maaf ya, saya juga dalam lingkungan keluarga tidak diajarkan untuk terlalu fanatik dalam beragama. Buktinya kakak saya juga yang paling tua itu sudah apa ya istilah mualaf ya. Begitulah. Jadi dalam keluarga saya itu tidak begitu ditekankan untuk fanatik dalam satu agama. Jadi utamanya jadi pendidikan orang tua yang paling utama kita utamakan. Contohnya ya untuk saling mengasihi sama manusia, karena di sini kita juga kan hidup kan bukan cuma satu agama. Jadi yang utamakan orang tua tekankan itu jaga lisan. Begitulah Bang. Jadi untuk fanatik dalam beragama tidak ditekankan. Contohnya kalau umpamanya saya sebagai Kristen, orang tua itu tidak pernah mengharuskan kita harus untuk beribadah. Tergantung dari kita sendiri. Karena apa? Memang waktu kita masih kecil begitu ditanamkan. Setelah kita sudah dewasa, orang tua tidak begitu mengharuskan untuk kita, karena menurut orang tua kita nanti kamu besar kamu bisa menentukan sesuai pilihan kamu, karena nantinya itu segala amal dan ibadah kamu yang akan pertanggungjawabkan nanti. Begitu Bang. Jadi di dalam Bible kan itu memang tertulis ada aku adalah jalan kebenaran. Iya betul Bang, saya akui itu betul. Ya. Itu jadi kalau misalnya abang yang pahami dari Bible ini, apa yang disampaikan di situ? Aku adalah jalan. Iya memang betul. Kita juga akui itu memang betul ada firman. Justru kita bilang tadi, kita dari orang tua memang kita terlahir dari orang tua beragama Kristen ya. Jadi sekarang ini tetap juga secara lahiriah kan
kita harus ikuti kan ajaran dari orang tua kita sejak kecil kan, karena kita terlahir dari orang tua beragama Kristen. Cuma kita sudah bilang tadi, kita tidak ditekankan dalam untuk fanatik dalam beragama. Begitu, karena kalau kita terlalu fanatik dalam agama, kita akan ada gap, akan ada lahir satu kebencian. Tapi kan begini, Abang, saya potong. Ya, Tapi ya. kan begini, Anda udah dewasa, udah Ya. diberi akal sempurna kan, Ya, ya. udah bisa memilah-memilih, tentu dengan membaca Bible. Ya. Kalau kita kembali ke baca Bible tuh, apakah yang mendasari Anda itu menuhankan Yesus tuh dari Bible itu sendiri, sehingga Anda kokoh dengan agama yang lahir dari orang tua Anda? Iya betul, karena menurut orang tua kita kan bukan sebagai kita harus fanatik ya dengan beragama, ya, karena kita bebas nanti menentukan pilihan kita. Toh kalau masalah fanatik dalam kita harus bilang agama Kristen itu benar, bagi saya orang tua tidak menanamkan itu, karena nantinya jadi pilihan nanti kalau kita sudah dewasa. Tapi abang tiap minggu ke gereja bang? Masih? Tidak juga, karena orang tua tidak mengharuskan. Begitu. Berarti nggak kokoh benar amal, bukan Dia kokoh tidak religius, nggak religius dia. Jadi yang abang ketahui dari keagamaan ini, jadi apa fungsinya abang sebagai seorang Kristen misalnya? Ya tujuannya kan kita harus menghormati sesama manusia, jaga lisan kita. Begitu orang tua selalu tanamkan itu untuk saling menghormati. Contohnya begini, kita sebagai Kristen, apakah kita tidak bisa menolong itu orang sudah mau tenggelam, sudah mau mati itu? Kita mau tanya, agama kamu apa? Baru kita mau nolong, kan tidak seperti itu bang. Upaya dia semua tenggelam, sudah mau mati, apa kita harus biarkan dia? Salah satu contoh itulah bang. Jadi yang abang tangkap itu ada pengajaran yang baik di dalamnya, gitulah ya, yang dinilai baik. Tapi kalau abang nggak ingin mencari yang terbenar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabi yang juga ada dalam pengajaran Kristen. Ya kalau masalah kita tidak terlalu mendalami masalah Alkitab ya atau ajaran umat Kristen ya, karena memang orang tua tidak pernah menanamkan itu untuk jadi fanatik dalam suatu beragama. Orang tua saya bang itu pengajar ya, jadi guru ya, dua-dua yang orang tua saya itu yang laki itu satu pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Kalau mama saya juga seorang guru juga di perguruan tinggi di sekolah negeri. Gitu Baik lah. bang, kita sebentar dulu bang ya, kita sapa dulu Bang Marines. Dia mau sekali naik, silakan. Apa yang disampaikan Bang Marines? Sebentar Bang Bari. Marines, kenapa bang? Selamat malam. Malam, Gurunda sudah monitor. Ini saudara Bari ini kayaknya mau belajar ini. Kenapa Gurunda Bang mana Marines? Nah, ini secara pemahaman. Apa yang dimaksudkan boleh bernarasi, tapi konteksnya harus bisa pemikiran secara terbaik. Mohon maaf ya, dicarinya apa gitu loh. Kalau dicari untuk satu pemahaman yang baik, tolong berkoordinasi yang baik, itu aja. Kalau bisa paham, bisa ngerti, mana Gurunda? Gurunda pasti mengerti apa yang aku maksud. Tanya Gurunda. Selain pemahaman yang baik, ya bilang Basuma. Kamu Kristen ya bang ya? Marines, kamu Kristen? Ya, 100%. Aku 100%. Katolik, Protestan, Oneness, Protestan. Oke, silakan Gurunda. Alhamdulillah. Bilang Gurunda. Mana Gurunda? Gurunda. Itu ada bang. Hei, bilang Gurunda. Mana suaramu? Kau yang sopan lah, nanti kau kutendang pula. Oh, apa sih? Gurunda, pemahamanmu. Silakan. Mana pemahamanmu? Apa pemahamanmu? Silakan. Lanjut. Kenapa? Lanjut Kurang jelas Bang Marines, maksud abang itu apa gitu. Coba disusun dulu kata-katanya sehingga kami mudah memahaminya. Agak susah pahamnya abang ngomong. Ya, apa yang Gurunda katakan, silakan Gurunda pemahamkan buat aku bisa ngerti. Gurunda kan maunya apa gitu loh. Ya, saya hanya ingin katakan bahwa
yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian. Yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Iya. Lalu? Ya, wallahu alam bisawaf. Yang pastinya bukan manusia yang kalian sembah itu bukan manusia. Bukan Yesus anak Maria. Oke. Lalu maunya apa? Yang kalian sembah itu makhluk halus. Iya, tujuannya, bukan manusia. Tujuannya maunya apa? Ya, tujuannya apa? Maksudnya? Tujuannya kan yang disembah atau yang itu tujuannya apa? Kan abang bernarasi kan. Tujuannya mau apa? Nyambung nggak Bang Juma? Nyambung nggak? Enggak nyambung. Sekarang ini, abang katakan Bang Marines, kebetulan saya nyambung. Kalau mau saya jawab, kebetulan saya nyambung. Saya sampaikan pada Bang Marines ya. Yang disampaikan kami di sini adalah apa yang disampaikan di dalam literasi pengajaran kekristenan di Bible itu tidak menunjukkan tokoh yang disembah orang Kristen yang Yesus itu sebagai sosok manusia anak Maria itu. Karena dalam Bible tertulis banyak petunjuknya Bang. Iya, itu kan menurut kalian. Yang dalam Bible Bang, bukan menurut kami yang dibacakan dari Bible tadi. Jadi Pak Marines, menurut kamu aja deh ngomong panjang. Yang kamu sembah siapa udah? Yang lain diem, silakan. Apa sih nih cerewet nih? Siapa sih? Siapa yang cerewet? Batulah SE. Batulah SE. Nggak usah cerewet Bang. Kita lagi cerewet banget loh. Kau itu kalau ngomong, kau kayak orang kumur-kumur, nggak jelas. Jadi kalau kau ngomong biar dipahami, bisa dijawab, yang jelas cara mau ngomong. Oh kayak orang kumur-kumur baru bangun. Ayo, yang jelas. Bu, minta mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ada lagi Oten ngelawan. Nggak usah kau minta maaf ke aku. Cara ngomong mau aja betulin, biar dipahami, biar bisa ditanggapin. Silakan. Oke. Sekarang yang permintaannya tujuannya apa? Karena tujuannya sini. Gak apa-apa saya jawab, Bunda, gak apa-apa, kita mainkan aja. Tujuan daripada apa yang kalian narasi itu tujuannya apa? Iya, saya jawab. Tujuannya, ya diam dulu. Tujuannya adalah tujuan itu sendiri. Karena kalau kita tidak berbicara, tidak punya tujuan, apalagi kalau pergi keluar tidak punya tujuan, tujuan itu sendiri tidak bertujuan. Maka tujuan itu harus diperjelas tujuan itu seperti apa. Itu tujuannya. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya adalah tujuan itu sendiri, karena harus punya tujuan gitu loh. Tujuannya sendiri, tujuannya apa? Tujuan dalam tujuannya supaya kau tersadar, jangan menuhankan anak Maria. Maaf ya, tersadar. Bukan anak Maria yang mereka sembah, bukan. Lucifer. Paulus sendiri yang mengaku kok. Aku tidak menerimanya dari manusia. Nah, berarti bukan dari Yesus. Pelan-pelan aja. Tujuannya dari kesadaran. Tujuan kesadarannya untuk apa? Bang Marines, supaya pelan-pelan, abang coba berhenti bicara, dengarkan yang dijawab dulu gitu, supaya pelan-pelan. Coba diam ya, diam di mute ya. Diam ya. Ya udah diam Bang, nggak bisa kan diam dulu. Bisa kan? Mute dulu ya. Menurut Yesus, menurut Paulus, dia menerima Injil bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Nggak tahu dia buka mute, nggak tahu dia kesian. Mabuk orang ini kayaknya. Habis berapa ini botol Bari Bang? aja nih, Bari ini mau belajar tentang ini Gurunda. Silakan Bari. 14 jari geng. 1 drum, 2 kontainer. Dihabisi sendiri. Nggak dipakai mandi sekalian. Berenang dia, renang. Silakan kau bertanya Bang, apa yang ingin kamu ketahui dari Kristen maupun dari Islam, sisi Islam. Silakan Bari. Oh iya, makasih ya. Dia mau belajar ini orang. Bukan, iya, saya juga kan ingin tahu saja. Saya ingin tidak mau dan ada semacam
seperti saya itu seperti menghujat, karena saya tidak mau begitu seperti itu, karena saya diajarkan tidak seperti itu dari orang tua. Saya lebih menanamkan itu dari orang tua, bukan dari kitab atau apa atau ajaran manapun gitu. Karena menurut orang tua saya itu agama itu cuma sebagai ajaran, karena kalau kita nanti meninggal atau nanti kita mati, itu amal ibadah kita yang akan ditanyakan, begitulah. Jadi saya itu tidak terlalu fanatik dalam beragama. Contohnya Kristen ya, kita diajarkan untuk saling menghormati, karena kita semua itu sama manusia. Begitulah. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bang. Iya. Pak Beri, enggak ada yang mau ditanyain Pak Beri? Soalnya saya takut bertanya yang saya tanyakan yang saya tidak tahu. Salah saya bertanya. Begitu. Saya mendengar dulu kan, begitu Bang, boleh. Justru kalau Anda nggak tahu, ya bertanya aja biar tahu gitu Bang. Karena saya pikir begini, semua ajaran agama itu orang tua tanamkan kita itu semua benar, tidak ada yang salah, tidak ada saling menghujat atau saling membedakan, karena semua ajaran agama itu tujuannya benar, begitu. Cuma jalannya kadang-kadang yang berbeda, begitulah. Memang benar Bang Juma, semua agama benar. Bang Juma lagi deh, silakan. Siapa bilang? Cuman satu agama yang benar di atas muka bumi ini, hanya Islam. Kalau sampai Bang semua bilang kalau satu benar, kita akan ada gap ya Bang. Kita oh iya memang Bang, harus. Iya. Harus ada gap. Kita akan jadi fanatik, hanya. Memang harus begitu. Jadi fanatik akan timbul kebencian, itulah. Oh itu enggak, beda. Orang tua itu sangat itulah sangat tekankan ke kita itu untuk kita beragama yang saling menghargai, menghormati sesama pemeluk agama lain, itulah. Iya, itu dalam kehidupan kita memang kayak begitu. Kita harus menghargai, kita harus saling menyayangi, mengasihi satu sama yang lain. Semua agama mengajarkan itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai skala kebenaran, maka kita harus tidak boleh abu-abu. Katakan benar-benar, katakan yang hak itu hak, yang batil-batil. Jangan mau diseruduk semuanya agama sama. Tidak bisa begitu. Menurut orang tua kita ya, kebenaran itu ada terletak pada hati dan perlakuanmu. Itulah orang tua. Kebenaran itu ada pada firman Tuhan yang terkoneksi dengan kemanusiaan kita, baik nurani, naluri maupun akal. Iya, gitu Bang. Betul. Itulah. Karena apa orang tua bilang? Ada pemahaman gini mungkin Bang Beri ya. Bang Beri kan tahu sebentar Bang Andi, sebelum Kristen datang itu kan udah ada pengajaran dari Taurat Musa Yahudi. Setelah itu munculnya Kristen dibawakan oleh orang-orang dari Romawi. Nah ini kan juga perbedaan. Kalau ada seperti ini kenapa gitu? Kajinya harus ke sana Bang. Ada pengajaran yang bersambung dari firman Tuhan tadi seperti kata Bang Juma. Itu yang harus dibenarkan, diluruskan. Nanti Bang Juma. Siap. Iya. Saya begitu pahamnya, karena kalau dalam pikiran saya itu, karena saya diajarkan untuk tidak harus memilah-milah agama orang. Yang penting kita berbuat baik sesama manusia. Ini aja Pak Beri, kalau Anda Kristen, menurut Anda Kristen itu benar, coba tunjukkan konsep ketuhanan atau apapun Kristen itu kalau agama Anda benar. Bisa Anda? Saya tidak pernah mengatakan, kan sudah bilang tadi semua agama itu mengajarkan agama yang benar. Kalau saya mengklaim Kristen itu benar, saya itu nanti ada gap. Karena punya nanti akan ada rasa kebencian. Kalau kita menyimpan kebencian dalam hati kita, itu ibarat kita menyimpan sampah. Berarti bisa Bang, berarti kau bisa hari ini kau Kristen, besok kau Buddha, besok kau Hindu, gitu ya. Semua agama sama ya, semua agama benar. Bisa kau pindah-pindah dong ya.
Bukan begitu. Bang ya, nggak punya prinsip. Cuma dalam perbuatan kita sehari-hari itu saling menghormati. Itulah. Ya kita diskusi ini saling menghormati. Emang siapa yang di atas ini yang berkelahi? Gak ada tuh, saling menghormati. Cuma masalah Bun, izin Bun. Itu Bang Bari katanya tadi saudaranya kakaknya masuk Islam ya, mualaf. Ya, betul. Bisa cerita sedikit nggak itu gimana sampai bisa Islam? Kenapa nggak Alhamdulillah. diikutin follow-nya dia? Maaf ya Bu, itu kakak tertua. Orang waktu dia mau menikah, orang tua bilang kalau memang itu jalanmu dan pilihanmu, tekunilah baik-baik. Cuma itu saja. Jadi kan perlakuan kakak saya terhadap kita ya sama saja. Kalau dia mungkin kan dia kan sudah 4 tahun menikah, anaknya sudah 2. Jadi kita baik-baik saja, tidak ada perbedaan, kita menghormati. Cuma kalau untuk mau tanya, karena saya sebagai adik, untuk mau tanya kenapa dia masuk Islam, itu saya tidak pernah bertanya. Nggak pernah akan terucap dari mulut saya pertanyaan seperti itu, karena dia kakak tertua kita. Itu karena orang tua mengajarkan itu urusan pribadinya masing-masing. Gitu lah Bu. Ya harusnya bertanya. Jadi kan paling enggak hidup tuh harus punya pedoman, harus punya prinsip. Nggak bisa abu-abu seperti kata Bang Zuma. Nggak ada itu abu-abu, adanya hitam atau putih. Jadi harus milih mau yang hitam atau mau yang putih. Ya untuk sementara saya masih belajar ya Bu. Saya itu masih belajar ya. Begitulah. Kalau untuk bertanya tentang kakak saya kenapa dia masuk Islam, saya tidak akan pernah terbuka mulut saya untuk bertanya. Mungkin kalau kakak saya yang bertanya ke saya, mungkin. Kalau saya bertanya tentang itu, saya tidak berani. Tapi menurut Abang, apakah pantas yang Anda tuhankan sekarang ini mati terkutuk? Apakah menurut Anda itu masuk akal? Saya kan sudah bilang dari awal, saya tidak begitu mendalami. Ya, cuma modal iman ya Bang ya, cuma modal iman. Pokoknya harusnya Anda belajar dong sebagai seorang yang punya pemikiran cerdas, harusnya cari tahu. Loh, kok masa sih yang saya tuhankan ini Galatia 3:13 terkutuk? Masuk akal nggak sih Tuhan saya dibunuh nih sama ciptaannya? Harusnya gitu ya, sebagai seorang yang diberi akal sehat gitu, yang bersyukur itu Bang. Anda masih sehat, jadi banyak belajar lah Bang ya. Jangan cuma menerima aja. Karena saya pikir saya ikuti semua inilah, ikuti ya. Ya, makanya saya tanya Bang, apa menurutmu Bang masuk akal kalau Tuhanmu yang kau tuhankan itu terkutuk? Tuhan terkutuk yang kau tuhankan, masuk akal nggak? Saya ikuti dalam pengajaran orang. Saya tidak tanya yang kau ikuti Bang, saya tanya menurut pikiranmu, pikiran sehatmu, Tuhan yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Menurut kamu apa benar tuh, masuk akal nggak kalau Tuhan itu terkutuk? Kalau masalah itu saya bisa jawab tidak ada ya, Tuhan itu harus terkutuk ya. Tapi begitu Bang, data di Biblemu. Begitu data di Biblemu Bang. Iya, ajaran itu yang kalau masalah hidup matinya itu kita tidak mempermasalahkan buat kita, tapi ajaran itu yang kita harus ikuti. Iyalah, karena apa, jangan sampai ada gap lah. Ajaran, oke kita ke ajaran. Mana ajaran Yesus tuh nyanyi-nyanyi joget di gereja Bang? Nah itulah, itu kan itu memang tidak ada. Nah, tidak ada tuh. Iya, nah, kan kok bicara ajaran Bang. Iya, itu kan. Ya, artinya gini, artinya secara akal sehat, kau sehat, sempurna pemikiranmu ya, nggak bercacat, masih normal. Tapi kau sudah tahu tidak? Silakan Gurunda. Sudah lanjut. Cocok itu. Tapi ada tapinya. Iya, ada tapinya. Dia sudah tahu bahwa tidak ada, tapi dia lakukan. Nah ini dong harus sebagai seorang yang anak muda yang tentu berpikir intelek gitu loh, cerdas. Kok kamu terima aja padahal nggak ada? Silakan Gurunda masuk kalau ini. Lanjut Bun. Saya dengar. Kenapa, saya lagi pegang cambu ini. Kenapa Bang?
Jangan cuma modal iman nih Bang. Begini Bang ya. Kehidupan akhirat kita itu kekal. Kehidupan akhirat itu kekal. Di akhirat itu kau tidak ditemani ibumu. Masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia di hadapan Tuhan. Nggak ada yang akan membela. Iya, saya sudah jelaskan tadi kan masalah. Nah, saya tanya kau, di mana aturan perintah di Bibelmu, perintah Tuhanmu itu nyanyi-nyanyi di gereja? Begini ya, saya bisa jawab. Kita juga lihat TikTok itu bagaimana ya. Kita bukan, jangan sampai kita menghujat. Saya itu takut karena ditanya seperti itu. Saya membandingkan dengan apa ya? Dengan itu cara ibadah yang mungkin ya pendatang baru, pendatang dari Yaman ya. Kadang-kadang juga seperti itulah. Itu kenyataannya begitu yang saya lihat. Saya tanya ke Anda, Bang. Saya tanya ke Anda. Ibadah pada umumnya di kekristenan itu kan nyanyi-nyanyi di gereja. Belum lagi yang kesurupan, kemasukan roh, kudro apalah namanya ya. Tapi ini kita secara umum ibadah kalian itu kan nyanyi, pakai organ kan. Itu di mana itu Bang? Tuntunannya dalam Bibelmu itu? Mungkin ya untuk peradaban sekarang. Mungkin awalnya tidak seperti itu yang kita lihat. Kita ikuti. Peradaban. Iya. Jadi Bibelmu itu menyesuaikan zaman ya, kayak tren mode ya. Mungkin seperti itulah, kenyataannya begitu. Makanya Bun banyak direvisi itu. Jadi dia nggak lekang sama zaman. Ya, jadi dia ini cuma modal imani doang. Padahal dia dikasih akal loh, akal sempurna. Dikasih akal tuh berpikir. Jelas babi itu haram, tapi dia makan babi. Harusnya itu kalian berpikir loh. Kok babi ini haram di Bible, kok saya makan babi, harusnya gitu. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Loh kenapa ini antara yang saya tuhankan dan saya anggap rasul ini saling bertentangan, bertolak belakang. Nah ini akalmu harus kau fungsikan Bang. Betul Berpikir. Begini Bu. Ternyata juga agama Islam itu ajaran itu ada pengecualian kan. Contohnya ya mungkin saya terdengar, saya tidak tahu ayatnya, pernah dengar begini. Silakan Gurunda. Karena begini, karena apa ya? Ada juga Nabi itu mengajarkan bisa memakan babi itu dalam keadaan keterpaksaan. Itu kan gimana? Emang orang Kristen makannya keterpaksaan. Orang jelas-jelas makan sendiri kok terpaksaan gimana? Itu kan beda lah itu. Haram toh. Kenapa masih bisa ada apa ya? Karena memang kalau keadaan sudah tidak biar Gurunda lah yang jawab itu. Iya. Oke. Nggak nyambung. Jadi berbicara mengenai hal yang diharamkan kemudian lalu dihalalkan, haram dihalalkan. Sebenarnya tidak ada penghalalan di situ. Dibolehkan. Iya. Sama seperti hari Sabat. Kalau Anda melihat di Keluaran 31 nomor 14, haram hukumnya orang melakukan kegiatan apapun pada hari Sabat. Tapi Yesus pada hari Sabat justru dengan muridnya memetik gandum di Matius 12. Coba Anda baca. Artinya bahwa ketika sesuatu itu diharamkan, lalu kemudian ada uzur yang menyebabkan kemudian bisa orang ini kalau tidak makan maka dia mati, maka di situ ada pembolehan sebatas hanya untuk melanjutkan hidup sampai ditemukan makanan yang lain. Itu di dalam Islam itu kaidahnya seperti itu. Sama seperti ajaran Yesus juga begitu. Sedangkan menghalalkan yang diharamkan itu ajaran setan. Seperti Tuhan mengharamkan memakan buah ilmu pengetahuan, setan membolehkan. Jadi setan itu selalu memutarbalikkan hukum yang Tuhan berikan. Nah, sama seperti di agama saudara. Makanya tadi saya mengatakan bahwa Paulus menerima pengajaran itu bukan dari Yesus karena bukan dari manusia, tapi yang diterimanya ini dari makhluk yang katanya bernama Yesus Kristus. Gitu Bang. Makanya agak lain. Bukan agak. Makanya
lain antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu berbeda. Kenapa? Karena Paulus menerimanya bukan dari Yesus yang asli, tapi Yesus data. Ini ada data Matius 25 ayat 225 ayat 14. Tak ajarin Yesus yang benar dalam Bible. Dia utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 12. Tadi katanya gantian bicara. Memohon kata Allah Matius 11:25. Katanya tadi gantian bicara. Oke, silakan. Ulangi lagi. Kan saya tadi sudah bilang langsung dia itu dipotong. butuh validasi itu mereka itu butuh validasi Gimana aja. sih Pak Tarta ini katanya gantian bicara, atau kita bicara langsung butuh dipotong. validasi aja. Ini gimana sih nih? Ya silakan, ayo. Silakan tapi nanti dipotong. Enggak, jangan kemana-mana. Biasa. Yesus menurut Bible Biasa itu langsung, silakan. Pak Matius. Ya, Yesus lahir di kota Bethlehem ya, jelas. Diletakkan di palungan dan dia berkecimpung di Israel ya. Oleh karena itu ya dia jelas seseorang yang melaksanakan tugasnya secara fisikly ya, secara fisikly di Israel. Curhat tuh gimana nih? Nah kan, tengok kan dipotong kan? Cuma curhat. Ya curhat lah. Namanya Tuhan saya ceritakan dong. Ya tak? Udah. Enggak lah Ustaz Tata enggak. Yesus sendiri, Yesus menurut Bible. Kan udah ngomong lagi dia kan. Tadi kata silakan. Ya enggak, kalian ini tidak pakai data. Wong Yesus menurut Bible lo kalian nggak tahu. Iya kan saya baca ya Lukas 2 ayat 11. Setelah lahir bagimu Kristus juru selamat Tuhan di kota Daud ya tuh. Lalu kok mau dibaca semuanya itu mulai dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes bisa dibaca. Intinya saja. Ya udah intinya itu. Apa intinya? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat. Terus ayat dua-duanya nanti Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Nah, lihat tuh kan, sudah menimpali. Ayat 2 ayat 11-nya Tuhan telah lahir. Langsung Di ayat gergetan 21 dia. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Gimana? Geregetan kan? Ayo, gimana? Nah, ayo apa? Ayo dipotong Itu kok. di Tuhanmu diserahkan kepada Tuhan kan? Nah, kan udah dipotong-potongnya kan? Ya silakan. Nanti gini Siapa teman lagi ya. dia? Nanti gini, saya menjelaskan satu, nanti sebelum selesai ditanya buatnya lagi pertanyaan yang lain. Silakan sampai selesai. Ayo, silakan. Alah, abang Oke, bohong silakan terus Bang nih. Matius, ntar dipotong lagi Bang Matius. Enggak, cepat. Alah, udah berapa kali dia bohong nih? Takut. Bukan, nanti dipotong ya. Enggak, silakan ayo. Oke ya. Saya sudah katakan Yesus lahirnya ya di kota Bethlehem di sebelah selatan kota Yerusalem. Jaraknya dari Yerusalem ke Bethlehem lebih kurang 4 sampai 5 km sehingga dia bisa berjalan. Lalu ketika dia dilahirkan oleh Maria ditemani Yusuf, dia diletakkan di palungan. Kemudian setelah umur 30 tahun dia mulai memberikan pengajaran ya. Pengajarannya ada di atas bukit dan melakukan berbagai banyak mujizat. Itu bisa nanti kita baca di dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kemudian dia disalib. Setelah disalib dia bangkit pada hari yang ketiga. Ajarannya adalah ajaran kasih. Kasih yang tertulis di dalam ya Matius 22, ini kan kutatat ini, Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Penjabarannya bagaimana? Nah, itu kita menggunakan akal budi, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sama manusia. Nah, itu secara singkat. Jelas ya? Berarti kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nah tadi kan saya jelaskan pakai Al-Quran. Kalau Isa dalam Al-Quran utusan, penyampai firman, seorang nabi, mentuhankan Allah. Kalau Yesus dalam Bible mentuhankan siapa? Mentuhankan. Iya. Di mana dia mentuhankan? Di dalam Bible. Berarti tidak punya Tuhan dia? Punya lah, dia kan Tuhan. Loh, di mana datanya? Di dalam Ibrani Baca 1. Matius 11:25. Aku bersyukur. Nah, di mana dia tuh jawab di mana sini? Ustaz Tata kan bertanya di mana dia? Iya dengar dulu. Di mana dia Di dalam Yohanes 4:22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9.
Bisa kelihatan nggak Tuhanmu? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi dia punya Tuhan. Di Tuhan itulah yang memberi firman kepada dia. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Nah, ya, jadi dia punya Tuhan kok. Gimana? Udah comot-comot saya di mute lagi. Lanjut. Nah ya, baca itu di dalam Matius 12 ayat 8. Kemudian Markus 2 ayat 28. Baca. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia Tuhan. Ya, anak manusia itu merujuk kepada gelar Yesus. Kalau anak manusia Tuhan itu punya Tuhan gitu. Iya. Oh, Tuhan punya Tuhan. Nah kan lihat tuh, saya mau menjelaskan dia menimpali kan. Janjinya Tuhannya tadi Pak katanya, Matius itu anak manusia. janjinya dia tadi bicara lah, aku nggak nimpali. Apa? Bohong terus. Langsung tiktokan kita aja. Ayo coba pakai ayat mana? Nah, sekarang ngajak tiktokan. Dia nggak bisa dipegang Coba ucapan ayat apa lagi? Ayo, pakai ayat mana lagi? Ayo. Nanti Ayo tunjukkan Al-Quran apa isinya. Ayo. Ya, Al-Quran jelas tadi utusan, penyampai firman. Allah itu bersemayam di mana? Ayo, halo. Allah. Kalau di dalam Matius jelas di dalam Matius 6 ayat 6 jelas dikatakan Bapa kami yang di surga. Kalau Allah di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di mana? Aras. Di aras. Aras itu mana lebih besar aras dengan Di Allah? atasnya langit, lebih besar daripada langit. Sedangkan Enggak. Yesus Tuhannya di langit, Aras itu Oranon itu langit. Enggak, aras itu Yesus, ditopang berapa oleh malaikat? Bapakku yang di Oranon langit, kata Yesus, Bapaknya di langit. Berarti Tuhanmu itu punya Tuhan yang di langit. Gitu. Gimana? Ayo. Jadi kalian itu ngomong apapun Di mute rupanya, di mute terus ini mainnya nih. Pakai ayat apa lagi? Ayo. Curang ini. Aras itu ditopang berapa malaikat? Apanya? Arsi ditopang berapa malaikat? Ya, miliaran malaikat. Mana ayatnya? Loh, terus kalau di Yesus ada berapa? Mana ayatnya? Ada penting tuh, yang penting Tuhan itu di atas, Tuhannya Yesus di langit, udah. Ya, tengok dia nggak bisa jawab kan. Berarti katanya tadi ditopang tadi ngomong Yesus miliaran punya malaikat. Tuhan. Gimana sih? Padahal Al-Quran mengatakan hanya ditopang 4 malaikat. Di mana dia bilang datanya? miliaran malaikat juga itu kan. Lebih tahu ngerti aku Di sedikit. mana datanya? Mana lebih besar arsy dengan Allah? Apanya? Mana lebih besar arsy dengan Allah? Lebih besar Allah. Lalu bagaimana memuat Udah, arsy jangan itu? kemana-mana. Jadi Tuhannya Yesus ada di mana? Tadi Tuhannya Yesus ada di mana? Bapa kami yang di surga. Oke, berarti Bapak kami yang di surga. Bapak itu Tuhannya Yesus apa bukan? Ya Tuhannya Yesus. Allah Tuhannya siapa? Nah, kenapa kamu Tuhankan Yesusnya juga? Enggak, Allah Tuhannya siapa sehingga dia sholat? Di mana ayatnya? Ada. Silakan tunjukkan. Ya, bersalawat kepada Nabi gimana? Aduh, ya, sekarang TH, berani kamu dialog dengan saya? TH, mencret. Ini menarik Ustaz Tata. Barusan dia mengatakan kalau Tuhannya Kristen itu di surga, sementara surga itu adalah makhluk juga dan berada di dalam ars. Ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau Allah meliputi semuanya, di hadapan Allah itu semuanya kecil. Tuhannya Kristen itu di surga, sementara surga itu di dalam ars. Jadi Tuhannya Kristen itu kecil, ternyata numpang di dalam ciptaannya Allah gitu loh. Ya. Ini biar ada salah paham ya. Sebenarnya kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu menguasai. Tuhan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, banyak, maksudnya dekat. Kalau kita pakai Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam, maksudnya menguasai aras. Di dalam Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya dekat. Dekatnya seperti apa? Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti ada di mana Tuhan itu? Tidak usah ditanya, yang penting itu dekat. Mana datanya? Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, jawab saja bahwa aku ini dekat. Fa innahu qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, jadi kalau kita ditanya sebenarnya tidak usah, Allah itu bukan makhluk, tidak butuh tempat. Intinya kalau ada yang bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, cukup jawab Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat daripada orang nadi, karena Allah itu sebenarnya. Cuma saya tadi dalam hal debat, ya,
Ya udah, Iya, Ar-Rahman mempersingkat. Iya, gitu. Iya. Lanjut Ustaz. Fatihah kok malah ikut turun juga. Takut. Pak Elhura tolong dipegang, host. Jangan sampai ikut turun juga. Di-kick katanya. Ada siapa mau nge-kick? Aduh. Bang mantan Oten, biar Ustaz Alif juga lari lagi. Oten di bawah Ustaz. Bang Otak waras. Bang Andi. Ini banyak ini minta permintaan ini, tapi tidak tahu yang mana yang Kristen ini. Pembahasannya ngabur terus dari tadi. Loncat sana, loncat sini. Bang Andi. Nah itu. Itu Ustaz, udah naik lagi. Gini aja, Pak Alip ya. Saya mohon maaf sehingga mungkin ada kata-kata saya yang kasar sehingga saya diki ya, nggak apa-apa. Ya udah, kalau memang nggak mau diskusi sama saya ya bilang aja kita hentikan, jangan diki gitu dong. Udah gini aja, kalau saya diki ada yang meninggal besok ya, gimana? Siapa yang Bisa men-kick saya, jadi kan faktor celaka besok ya. jaringan, Pak Matius. Enggak, saya bilang kalau saya diki ada besok yang celaka gitu. Nah, udah kelar dah. Nggak ada. Ya misal rezeki ya kalau kita kan nggak tahu. Nah, siapa tahu cuma alasan buat cuma pingin kabur, buat framing kan gitu. Pak Matius ini suka bahasnya bukan sesuatu yang topik mau dibahas loh. Bingung kadang dari tadi. Aduh. Ya, selamat bergabung Nikkei. Lucu tadi. Matius 21:43 itu ternyata diberikan kepada bangsa Roma katanya. Ini ada yang unik kita sebenarnya kalau kita bahas lebih panjang lagi. Bayangkan tentara Romawi yang membunuh Yesus, yang menumbak Yesus, tongkat kerajaannya diberikan kepada yang membasmi Yesus. Ini nggak masuk akal. Itu pertama. Kedua, bangsa Romawi mana ada estafet kenabian atau aturan Tuhan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat. Nggak usah kalian berbohong. Nggak nyambung loh. Kalian bisa berbohong dalam 3 hal. Nggak usah menafik lah. Kalian ditanya tentang Al-Quran kalian. Ini apa lagi ini? Tempatnya curhat ya. Nah, kalau mau dialog ini ada Ustaz Alif, dialog baik-baik. Ayo, temanya apa yang kamu kuasai? Kenapa nggak berguna Al-Quran kalian? Nggak ada maknanya lagi. Makanya Mau kalian Ya, kalau buat Oten memang dianggap nggak ada maknanya. Tapi buat orang yang ingin berusaha menyesatkan umat Islam, ada maknanya. Banyak diambil istilahnya. Konsepnya bahkan juga diambil. Itu. Buktinya mereka dengan bangga tuh menulis dalam kitab terjemahannya yang ada di dalam Al-Quran diambil. Nah, sebenarnya susah sih kalau sama kawan Kristen mau diskusi tuh malah banyak ketampol kepada narasinya sendiri. Aduh. Ya, silakan. Selamat bergabung yang baru gabung, mana yang muslim, mana yang Kristen, saya tidak tahu. Saya akan menaikkan Ustaz Alif siapa ya? Saya cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap, muslim ya? Yang lain? Yang baru gabung? Dan ini ya sambil nunggulah. Tadi coba Ustadz Tata ketika diskusi sama Pak Pendeta, yang saya dengarkan ini lucu ya. Kenapa banyak menggunakan dalil di mana dalil itu bukan dari pernyataan Yesus? Dalil dari sosok lain yang membatalkan hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus. Itu lucu sebenarnya. Saya sampai kangen, mana dalil Yesus itu yang dia katakan? Sebenarnya pengikut Yesus atau bukan sih? Pendeta tadi yang awal Ustaz Alif naik itu. Iya.
itu memang saya sukanya cuma sopan gitu. Makanya udah berulang-ulang kali dialog dengan saya itu memang saya tidak mau menentukan tema. Dia sendiri nanti datang bawa tema gitu. Karena apa? Ya muter-muter juga. Wah. Cuma Iya, sopan jadi terhibur gitu. Nah iya, ajaran Yesus yang begitu beratnya disimpulkan dengan kalimat-kalimat dengan darahnya menebus dosa, dengan Bang Zuma dan lain-lain. Saya bisa ada di TikTok ini, Kak. Ya sama Itu- pun si Zuma itu nomor 1 itu penghujatnya. Nah, Nomor makanya 1. dengar dulu, Kak. Makanya dengar dulu. Biar Kak Olan paham. Gini, Kak. Sebelum kita di TikTok, Kak ya, sebelum kita di TikTok, diskusi seperti ini itu kita lakukan di APK Zoom. Di APK Zoom, Kak. Ya kan? Di mana orang-orang teman-teman oknum yang dari Kristen itu melakukan penghujatan yang luar biasa, Kak. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, bukan hanya penghujatan, tetapi memijak kitab suci Al-Quran. Terus yang ketiga, Kak ya. Enggak, saya mau turun dulu ya. Gimana, Kak? Gimana? Ini saya memberikan pemahaman aja biar Kak Olan paham, gitu kan. Tetapi di luar dari konteks itu, saya pribadi tidak ada rasa kebencian terhadap teman-teman Kristen. Sama seperti Resta. Resta ini walaupun dia Kristen, saya menganggap Resta ini adalah adik saya, walaupun dia Kristen. Sama seperti ini. Banyak bicara ini sering nongkrong di sini. Bahkan hampir tiap hari nongkrong di sini. Kita di sini ketawa-ketawa, happy-happy. Termasuk tadi kita ketawa-ketawa. Dan tidak pernah menyenggol keyakinannya Resta. Tidak pernah. Resta, masuklah kau Islam. Kapan kau syahadat? Ayolah, janganlah kau ninggalkan Kristen. Karena Kristen itu seperti ini, agama ini gini. Saya tidak pernah menyenggol seperti itu. Ya, Kak Olan ya. Jadi mudah-mudahan Kak Olan masih di bawah. Mudah-mudahan Kak Olan paham apa yang saya maksud. Jadi saya pribadi selalu mendoakan, bagaimana Kak Olan selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga Kak Olan bisa berpikir. Nah, karena manusia itu bukan hanya dianugerahkan otak, tetapi dianugerahkan akal pikiran. Kurang lebih seperti itu, Kak Olan ya. Gimana? Jangan panas. Saya orangnya slow. Gimana? Apakah Kak Olan tadi menghujat di sini? Nggak ada. Kak Olan nggak ada penghujatan di sini. Naik lagi, Kak Olan, naik lagi. Nah, jadi di sini ada banyak bicara dari Kristen juga, ada Resta dari Kristen juga. Tadi ada Bang Krislam juga di bawah Kristen juga dia. Cuman saya tahan karena Bang Krislam ini nggak tahu cerita, gitu, nggak tahu cerita. Kak Olan ini seperti apa orangnya, itu kan. Jadi ya alhamdulillah Kak Olan ada perkembangan, ada kemajuan gitu, dimana Kak Olan ini tidak melakukan penghujatan lagi, tidak ada apa gitu kan. Tadi ada ku tengok Bang Zuma di bawah, ini ya, beliau ini Gurunda ini. Iya betul Gurunda. Nggak enak juga saya jawab Bang. Tidak enak saya jawab Gurunda di bawah. Masya Allah. Tapi cobalah saya jambak ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Bismillah. Gitu. Nah, alhamdulillah. Mana dia itu? Tunggu Bang Kris, sabar Bang Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Wabarakatuh Iya, Masya Allah. Tadi yang namanya Olan
dinaikkan lagi dong. Ini Ria Amelia sudah. Iya, apa kok Zuma? Penghujat apa? Apa alasannya saudara mengatakan saya penghujat? Lah kan emang iya. Alasannya? Video-videomu sebelumnya. Alasannya apa? Ya alasan kalau mulutmu. apa itu contoh hujatan saya? Kan banyak kau bilang kan? Apa? Coba kau tengok dulu. Coba kau tengok Jangan dulu berkata video-videomu sesuatu sebelum-sebelumnya. yang tidak ada. Bukan tidak ada buktinya loh. Lah, apa? Buktinya yang mana? Buktinya. Contoh. Apa yang enggak? Kau mudah kau Contoh. Kamu nggak sanggup kau kan? paling gampang kau paling gampang bilang orang makan babi, onten babi. Oh, itu belatung dalam tubuhnya. Nah, emang itu salah. Kayak gitu kau ngomong. Emang orang Kristen tidak makan babi? Ya kenapa emangnya kau makan babi? Ya, itu dia makanya aku tanya. Apa yang saya hujat? Kan Kristen memang makan babi. Ya kenapa kau hujat itu? Lah, kok hujat? Kau itu Kristen tapi kok Diam kau. Kau nggak jelas kau diam kau. Bang Kris. Nggak jelas kau. Itu bukan hujat, itu menyatakan kebenaran. Sebagaimana Yesus mengatakan Kristen itu anjing. Itu bukan hujat. Apa dalilnya kau bilang Kristen itu anjing? Matius 15 nomor 24. Ayo. Itu dalilnya. Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi adalah guguk. Jadi jangan Anda mengatakan saya menghujat. Menyatakan kebenaran harus tegas. Kan begitu. Sebagaimana Yesus tegas kepada serigala yang nyamar domba. Memang orang kalau mau diluruskan itu harus ditegasin. Sebagaimana kalau kita punya anak yang bandel, ya harus ditegasin supaya mereka bisa tidak bandel lagi gitu. Ya, jadi terus gimana itu dengan 72 bidadarimu itu? Kutanya kau. Yesus Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Gimana dong? Kami memang dijanjikan. Yesus menjanjikan Bani Israel 100 istri. Gak ada yang bisa sangkal itu. Itu dalil. Makanya Dek, dibutuhkan belajar. Belajar, aku dari kecil aku belajar, tau kau. Ya sudah, benar tak Yesus menjanjikan 100 istri? Sudahkah kau terlihat bodoh tambah? Kau yang bodoh, kau setan, gak jelas kau. Bang Kris, tolong Bang Kris, tolong. Sia kau. Bahkan Yesus mengajarkan poligami di dunia. Bukan cuma di surga. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Tuh. Poligami Yesus ajarkan. Dalil loh. Saya tidak menghujat, dalil. Cuman jemaat-jemaat Kristen itu tidak pernah belajar Bible. Mereka hanya mendengarkan obat kuping dari pendeta. Mereka nggak pernah belajar Bible. Kami umat Islam belajar Bible. Kenapa kami belajar Bible? Semuanya orang Kristen seperti itu. Buktinya kamu salah satunya. Nggak Ya paham kau Bible. gimana kau? Apa benar hidupmu? Loh, kok jadi ngurusin hidup saya? Ya, Ini kita bilang aku. Lah, saya kan mengatakan jemaat gereja itu nggak belajar Bible. Mereka hanya disuapin sama pendeta demi perpuluhan. Apa yang kamu terima dari pendeta? Apa ilmu apa dari pendeta yang kamu dikasih? Nyembah Yesus. Itu ajaran Yesus rupanya? Bukan. Saya belajar Bible karena Kristen yang memulai. Kristen memicu. Kristen yang main api. Bibelnya Kristen itu dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai Al-Quran. Tuhannya umat Islam dijadikan sebagai mainan di dalamnya. Makanya kami hadir.
andai saja Kristen itu lurus-lurus aja, jangan menyinggung-nyinggung Islam. Untuk apa kami ngurusin kalian yang menyembah 3 Tuhan ini? Untuk apa? Nggak ada kewajiban kami untuk itu. Dari mana Tapi kau karena- menyembah 3 Tuhan? Ku tanya kau dulu. Loh, 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Izin Gurunda, suaranya nggak ada Gurunda. Hilang suara tak? Iya. Jadi Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Mati 1, cadangan 2. Bapak Roh Kudus adalah 1. Itulah jemaat Satu Yesus apa? tadi. Satu apa? Satu apa? Kok Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Roh Kudus? Gimana ceritanya? Loh, 3 Tuhanmu. Kamu belum tahu Iya, rupanya. itu dirangkup pada, tunggu dulu ya, 3 itu dirangkup jadi 1. Itulah dia Yesus tadi yang Nah, berupanya gitu. itu kenapa dirangkup menjadi 1? Untuk ikut-ikutan agama kami. Sebenarnya Tuhan kamu itu 3. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Ada? Nggak ada. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi. Bahkan kalau saudari lihat di Wahyu 5 nomor 6. Tuhan kamu itu ada 7. Baca. Baca Wahyu 5 nomor 7. Tuhanmu itu ada 7. Dan mulai hari ini kamu harus berpikir bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk halus. Dan nanti lagi kau bilang saya menghujat. Tuhanmu temol ahlus. Loh, Tuhan saya bukan roh. Tuhanmu roh. Yohanes 4 nomor 24. Dewa itu adalah roh. Pneuma hotheos. Dalam bahasa Yunani. Pneuma hotheos. Pneuma itu roh. Roh itu adalah dewa. Tapi diterjemahkan di Indonesia dirubah. Allah itu adalah roh. Padahal terjemahan yang benarnya adalah dewa itu adalah roh. Jadi kau itu penyembah roh. Roh itu apa rupanya? Makhluk kan? Makhluk fisik atau makhluk halus? Udahlah Zuma, kau tuh lama-lama bisa menyesatkan orang kau Zuma. Udah. Kok saya menyesatkan? Saya menguraikan kebenaran yang sudah diterima oleh adikmu. Kamu aja yang menutup diri. Di mana Yesus Menutup pernah? diri. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah roh? Tunjukkan dalilnya. Ada. Ada Yesus pernah menyembah roh. Mana dalilnya? Tak ada. Cuman di agamamu yang berasal dari barat ini yang aneh. Tapi memang kan sumbernya animisme, penyembah roh-roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah 7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. 7 roh theos, 7 roh dewa. Sembahannya Kristen. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah yang kau tuhankan. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyembah kepada makhluk halus. Itu kalau aku sampaikan kalian marah. Kalian menganggap diri kalian itu benar. Tapi dalilnya mengatakan demikian. Salahku di mana? Dalilnya berbunyi seperti itu. Iya, tunggu. Salahmu itu di penghujatanmu itu. Itu salahnya kau. Hujatan saya di mana? Tunjukkan. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Kamu kaget. Karena memang selama ini kamu dicekoki doktrin dan dogma. Kamu itu menyembah Tuhan yang betul. Padahal dalil di dalam Bible. Kamu itu menyembah makhluk halus. Menyembah roh kamu itu. Roh itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Kamu itu penyembah makhluk. Ya ini lama-lama kalau ngomong sama anak ini bisa sesat loh, hati-hati loh. Ya. Kok bisa sesat? Yohanes 4 nomor 24. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu dalil di dalam Biblemu. Wahyu 5 nomor 6. Inilah 7 roh theos. 7 roh theos yang diutus ke bumi. Penulis kitab Wahyu ini melihat penampakan roh itu seperti apa? Bertanduk 7, bermata 7. Aku bilang lagi aku penghujat.
Itu dalilmu. Makanya adikmu mu'alaf karena adikmu gunakan akal, nggak mau didoktrin. Adikmu sehat akalnya. Udahlah Zuma, banyak kali apa mau ngomongmu Zuma. Udah. Loh, saya minta bukti, saya menghujat, tunjukkan ke saya. Biar saya bertanggung jawab. Saya menghujat atau saya menguraikan kebenaran? Saya berbicara berdasarkan data. Mau tahu nggak pengakuan Paulus di dalam Galatia 1:12? Paulus mengaku tidak menerima firman dari Yesus. Dia mengatakan, aku tidak menerima firman dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan makhluk yang mengaku Yesus. Manusia Yesus, jelas Yesus itu manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku menerima firman bukan dari manusia. Berarti Paulus tidak menerimanya dari Yesus. Lalu dari mana? Dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Sekarang ku tanya sama Mude, Yesus itu makhluk halus atau manusia? Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang ngajarin? Itu di Alkitab kami. Yang ngajarin siapa? Pendeta kami. Nah, pendetamu itu lebih hebat mana dengan Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya hebat. Yang mana yang hebat, pendeta atau Yesus? Masa Yesus kau setarakan dengan pendeta? Udahlah, apa Zuma, kau tuh memang udah terkenal loh penyesat. Lama-lama bisa sesat lo kebuat. Kok saya jadi penyesat hari ini? Bukankah saya mengungkapkan kebenaran yang menyelubungi kamu? Kebenaran yang terselubung. Di mana kamu hanya diselubungi oleh doktrin dogma gereja. Ayolah. Yesus kau katakan Tuhan. Dalam Yohanes 4:22 apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Oh jadi Tuhan pula, berarti Tuhan Dan menyembah Yesus Tuhan berkata, gitu. aku Bapa Roh Kudus adalah satu. Mau ke apa kan? Di mana Yesus berkata demikian? Di mana Yesus berkata demikian? Gak bisa kau jawab kan, tak ada dalil itu. Ada dalilnya. Tunggu dulu aku buka Alkitab. Yohanes 13 nomor 13. Bukan? Iya, apa? Ya, saya tanya samamu. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa? Apa? Ya aku tanya kau dulu apa? 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 Aku tanya kau dulu. Kan Apanya? Yesus menyebut dirinya Tuhan. Apa? Yesus menyebut dirinya Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai guru. Nah. Lalu? Ya itu Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan itu kalian melintir. Yang melintir saya atau kalian? Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Kurios. Tuhan. Mar dalam bahasa Aramaik. Ayo. Di Indonesia dirubah menjadi Tuhan. Sebenarnya kamu itu harus berterima kasih sama aku loh. Ngapain aku terima kasih sama kau? Aku mengungkap semua kebenaran yang ada di Bible yang dipelintir oleh lembaga Bible. Sekarang bertanya samamu, Biblemu ini awalnya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Yunani. Yunaninya tertulis apa? Kamu nggak tahu? Kan kasihan. Kamu nggak tahu, Dek. Kamu nggak tahu. Kamu hanya dikasih doktrin dogma Bible buatan Indonesianya. Udah, Zuma, mau aku ngomong sama kau, nanti bisa sesat aku lama-lama aku buat. Kok jadi sesat? Orang mengungkap kebenaran kok jadi sesat? Katanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Cukup lah keluargaku sesat kau buat, jangan sampai yang lain-lain. Kok jadi sesat? Cukup itu. Dengarkan saya, terakhir. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Adikmu hari ini mengenal Yesus sebagai utusan. Mana sesatnya? Sementara ente kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana dalilnya coba? Ada. Saya jadi Kristen kalau ada. Tunjukkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Adikmu sudah mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan lagi mengenalnya sebagai Tuhan. Iya. Kenapa? Sementara kau mengenal Yesus sebagai Tuhan itu ilmu dari mana coba?
Udahlah, jangan kau salahkan saya, jangan kau salahkan adikmu. Oke? Salahkan dirimu yang otaknya beku, kaku, dikarenakan doktrin dan dogma gereja dari barat. Ikutilah Yesus sebagaimana saya mengikuti Yesus. Siapa yang kalian ikuti menjadi Kristen? Ada Yesus mengajarkan Kristen? Tak ada. Yesus mengajarkan Islam. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untuk kalian. Bahkan kalian sendiri yang menyebut Yesus itu sebagai juru apa? Juru salam. Salam itu apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Nah, coba lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus anak soleh. Bukan anak Kristiani. Dia anak soleh. Subhanallah. Nah, adikmu sudah menjadi anak yang soleh. Kamu menjadi anak yang salah. Ya memang saudara-saudara Kristen, kalau Anda melihat Bang Zuma tuh, memang kalau Anda takar saya dengan kepercayaan Anda hari ini, Anda akan mengatakan Bang Zuma itu adalah penghujat. Tapi kalau Anda takar saya dengan Bible Anda, maka Anda mengatakan Bang Zuma lah penginjil yang sesungguhnya. Karena saya meluruskan isi Bible. Saya tidak pelintir isi Bible Anda. Saya menguraikan, saya menjelaskan, saya meluruskan. Saya bukan membelokkan, membengkokkan, enggak. Saya meluruskan. Ada enggak pernah saya pelintir? Enggak ada. Yesus manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Ketika ditanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus membantah. Aku bukan Tuhan. Akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus membantah. Ketika Paulus mencoba mengatakan, engkau itu Tuhan. Bukan. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah loh. Terus, apa yang salah? Apa yang saya hujat? Tak ada, saya meluruskan semuanya. Kalian aja yang diarahkan, dituntun, dibimbing, didogma, doktrin, menuju kepada siapa? Menuju kepada penyembahan, kepada makhluk yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Karena Yesus tak pernah mengajarkan itu, apa pelintiran kalian? Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Ilmu dari mana lagi itu? Hebat kali ilmu kalian dari Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, aku anak Tuhan, kata Yesus, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah kalian enak kali ngomong, Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Dari mana ilmunya? Kalian ngomong seenak perut. Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari diriku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yesus itu anak soleh. Orang mukmin dia, orang muslim, bukan pembohong. Dia itu orang suci. Coba, ada nggak orang Yahudi hari ini bisa mengaku seperti Bang Zuma mengaku Yesus? Tak ada. Tapi Bang Zuma berdiri paling depan, mengatakan apa? Yesus manusia mulia, Yesus orang suci. Dia orang yang bersih, dia bukan pembohong. Dia bukan pendengki, apalagi terkutuk, bukan. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus tidak pernah kemudian melakukan dosa apapun. Itu Bang Zuma. Ada nggak orang Yahudi berani ngomong kayak gitu? Nggak ada.
Lalu yang dibenci siapa? Bang Suma. Lalu yang dijilat? Yahudi. Kan lucu kalian ini. Lucu kalian. Sedangkan Yesus berkata nih di dalam Yohanes 16 nomor 14. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Wow, aku memuliakan Yesus. Kalian menghinakan Yesus. Roh apa yang ada pada diri kalian? Apabila datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Berarti roh kemuliaan itu ada sama Bang Suma. Karena Bang Suma menolak keras ajaran yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Bang Suma menolak keras ketika dikatakan Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Bang Suma menolak keras karena itu adalah penghinaan. Sedangkan Roh Kudus ketika datang, roh kebenaran ketika datang, apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Aku memuliakan Yesus. Kalian? Siapa yang mati terkutuk di atas pohon salib? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang mati dibunuh orang Romawi? Yesus. Itu kemuliaan dari kalian untuk Yesus? Atau penghinaan? Itu penghinaan. Sedangkan yang memuliakan siapa? Bang Suma. Berdiri paling depan menantang kalian untuk membuktikan mana coba dosa-dosa Yesus, tunjukkan ke saya. Ada nggak? Nggak ada Bang Suma. Kalau nggak ada berarti bukan dia yang mati digantung. Kok bisa? Yes. Karena yang digantung itu adalah orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang. Yesus dikutuk oleh Tuhan. Nggak salah tuh. Bukankah dia dikasihi? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok dikutuk? Cobalah berpikir. Yang dikutuk ini siapa? Ini siapa? Mustahil. Izin, suara Gurunda hilang lagi, Gurunda. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi kami umat Islam memuliakan Yesus. Coba Anda lihat YouTube saya tuh. YouTube saya itu udah berapa tahun lamanya. Ketika dia tampilan awal, Sulkifli Emabas. Apa yang tertulis di situ? Aku cinta Yesus sebab Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Baca tuh channel Bang Suma tuh, ketika dibuka itu tertulis duluan Sulkifli Emabas, zoom, muncul tulisan, aku cinta Yesus sebab Yesus adalah seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Hebat kan? Ada orang Yahudi yang berani mengucapkan kata-kata itu? Enggak mungkin. Karena mereka menghina Yesus, mereka menghujat Yesus. Saking hina dan menghujatnya, mereka berupaya menyalibnya. Nah, setelah Yesus disalib, diinformasikan disalib, tidak selesai sampai di situ. Muncul lagi orang-orang Farisi yang menjual salib itu kepada non-Yahudi, mengatakan Tuhan datang mati untuk dosa-dosa kita. Lalu kalian datang mengaminkan itu. Sebuah ajaran yang dibawa oleh misionaris melalui penjajah. Kalian aminkan. Silakan aja. Tak ada hak saya untuk melarang itu. Silakan aja. Tapi sebagai anak bangsa, ketika agama kalian masuk ke Islam, menyerempet ke dalam data-data Al-Quran, maka saya wajib hukumnya untuk tampil meluruskan itu. Saya punya hak sebagai penganut agama Islam. Begitu saudara-saudaraku Kristiani. Siapa yang main tadi?
Olan ya, Olan. Kalau saudari Iya, Olan betul, Olan, dengar, Olan. ya, kalau saudari Olan dengar, cobalah pesan saya samamu, pelajari Bible itu baik-baik. Jangan hanya mendengarkan dogma khotbah gereja. Pelajari Biblemu, karena Biblemu itu menyiratkan kebenaran menuju kepada Islam. Silakan, Dinda. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Aman, aman Gurunda. Masya Allah. Iya. Jadi tadi pemaparan dari Bang Zuma ya Gurunda. Wah, Masya Allah. Dan memang kadang gini teman-teman ya. Ibarat kata ketika ada sesuatu yang bertentangan akal sehat dengan hati nurani. Itu bereaksi. Tetapi itu reaksinya bukan reaksi sesuatu yang tidak baik, tetapi itu reaksinya baik. Gitu. Sama seperti kayak kita fitness kan. Ketika kita fitness itu kan kadang setelah itu sakit-sakit badan, ya kan? Nah, apakah sakit badan itu reaksinya tidak baik? Tidak, itu reaksinya baik. Nah, makanya tadi si Olan itu Kak Olan, reaksinya seperti itu reaksinya baik. Artinya apa yang ada di dalam diri itu bereaksi. Nah, itu sesuatu hal yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini matahari bersinar monitor. Bang Matahari, monitor Bang Matahari. Ini kontaknya Olan sudah ada sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Gurunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya cuman kangen sama Gurunda. Waalaikumsalam Lama saya ingin ketemu. wabarakatuh. Kangen nggak Iya, pernah Bang. saya dengar lama. Iya, mudah-mudahan semua kawan-kawan di room ini dan Gurunda khususnya diberikan kesehatan beserta keluarganya, tetap bersemangat untuk menyebarkan kebenaran dakwah Islam ini, dan mungkin saya akan terus mendengarkan di YouTube maupun sekarang akan saya turun gitu. Terima kasih. Siap. Sama-sama Bang Matahari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, Gurunda, Bang Paloku, Bunda. Iya, gimana? Ini banyak bicara monitor, Dek. Apa? Gimana? Tadi. Apa yang mau digimanakan ini? Nah, enggak apa-apa. Mau nanya apa yang tadi yang kita tanyakan, yang kita bahas tadi kan? Yang bahas yang mana? Yang kita bahas dari tadi tuh? Betul. Sama siapa aku ini bertanya? Bebas. Di sini kebetulan ada Bang Zuma juga, ya kan? Kalau mau ditanyakan tentang masalah perihal yang tadi, tanyakan aja. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas tadi dan disempurnakan sama Bang Zuma, itu kamu bisa mendapatkan titik terang. Gini loh, Bang. Masuk deh, masuk. Gini loh, Bang Zuma kan. Siap. Kalau seorang mualaf ini mau masuk Islam, kami kan sudah berbincangkan sama Abang Impresi kan. Aku suka mau bilang ngomongan yang simpel aja, itu aja namanya. Kenapa orang Islam ini kalau mengucapkan seringkali itu seperti Abang Impresi mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu biar apa itu, Bang Juma? Iya, itu berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai akidah. Itu bagian daripada ikatan kepercayaan kami terhadap Tuhan. Jadi setelah kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tugas kami kemudian menjaga agar kesaksian kami ini benar-benar murni, tidak ternodai oleh kemunafikan dan kebohongan. Begitu kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kami harus tunduk
kepada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga ketika kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah, maka kami harus berupaya keras untuk mengikuti apa yang disunnahkan, apa yang diperintahkan oleh beliau. Itu. Ada orang bersaksi bahwa Tuhanku itu adalah Maha Kuasa, Tuhanku itu Maha Esa, Tuhanku itu Maha Pencipta. Tapi faktanya kesaksiannya bohong. Yang dia sembah ciptaan. Dia mengatakan pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus. Faktanya apa yang dilakukan Yesus dia tidak ikutin. Apa yang menjadi ucapan Yesus dia tidak dengarkan. Malah mengikuti orang lain. Habis itu dia mengatakan aku pengikutnya. Padahal yang diikuti oknum lain. Contoh misalnya nih, saudara Kristen makan babi. Ikut siapa? Ikut Yesus? Tentu bukan. Tapi mulut kalian mengatakan kami pengikut Yesus. Tapi pada praktiknya kalian tidak mengikuti Yesus. Itu namanya penyesat, pembohong, penipu, planos. Ya itulah yang kalian alami hari ini. Yesus Sabat, kalian Minggu. Yesus satu Tuhan, kalian tiga Tuhan. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus sujud, kalian jingkrak, bertepuk tangan, bermusik ria. Yesus sunat, kalian berkulub. Lalu apa yang kalian ikuti sampai kalian mengatakan kami pengikut? Sementara Yesus mengatakan, Yohanes 10 nomor 27, aku nih Yesus mengenal pengikutku. Kenapa aku mengenal pengikutku? Karena mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Kalian mengikuti Yesus? Bullshit. Tidak, kalian tidak mengikuti Yesus. Tapi ada kemudian Yesus mengatakan, serigala, ngaku-ngaku pengikut. Ciri-cirinya tidak melakukan Taurat, kehendak Bapa. Itu siapa? Ya kan lagi-lagi kalian. Kenapa bisa demikian? Karena kalian mengikuti Paulus. Paulus dapat sumber pengajaran dari mana? Dari makhluk. Makhluk yang mana? Yang datang kepadanya. Yang ngaku-ngaku Yesus. Itu siapa? Bukan Yesus, karena Yesus manusia. Sedangkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil ajaranku bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Kalau bukan dari Yesus. Bang, aku kan cuma berbicara pendek, tapi kau sampai kepada Yesus panjang kali. Oh iya, memang dosen kalau ngajar gitu. Jangan kepanjangan kali, cukup singkat aja itu lebih enak. Oke. Kayak gini lah ya Bang Juma ya. Kalau dua agama bisa dipahamin, dibaca ke Islamnya, bisa lagu menembak ke Alkitab. Waduh. Ya sama kalian. Kalian belajar kitab kanon, habis itu kalian tembak kitabnya Yahudi. Sama itu. Jaraknya antara kitab kanon dengan kitabnya Yahudi itu hampir 2000 tahun loh. Hampir 2000 tahun. Antar kitabnya Nabi Musa dengan kitab kalian. Hampir 2000 tahun jaraknya. Gila nggak tuh? Udah bicaranya. Iya udah, kamu suruh aku pendek, giliran pendek kamu diam. Oke, gini Bang Juma ya kan. Tapi kamu yakin malam ini kamu gak mabuk kan? Siapa mabuk Bang? Aku bertanya. Waras dia ini malam Gurunda. Tadi yang tabuk rasmi, dia yang tabuk rasmi ini. Bagus. Aku ini mabuk cinta ini Bang. Nah tuh. Cinta sama rasmi. Konser lagi. Gini loh Bang, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, abang lepaskan.
Kenapa? Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, abang itu mengelepaskan seorang mualaf gitu aja? Oh enggak, harus dibina itu mualaf itu. Makanya kita ada divisi yang membidangi itu, dan baru memang bekerja bulan November ini divisi yang membidangi mualaf ini, yang nantinya akan mendata-data mualaf, apa kekurangan mereka, apa yang mereka butuhkan. Iya, setelah itu bang? Ya setelah itu disuruh belajar lah. Belajar. Yesus aja belajar dia, sekolah pun. Kalau kan seperti dibilang abang Os tadi ini, kalau orang mualaf ini masuk Islam, dosanya itu langsung dihapuskan. Apakah Oh itu iya emang. betul? Betul. Oh betul lah. Abang, Iya. Abang Juma itu bisa udah menjaminin. Al-Quran mengatakan itu, berarti Allah menjamin itu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Nah, saya mau harus kayak mana kalau sudah Tuhan saya yang berfirman? Gak ada daya saya untuk membantah. Karena itu sudah ada dalam Alkitab suci Quran. Gimana dong? Oke lah. Dan setelah yang dia bang melakukan itu, udah kayak mana ceritanya sekarang? Mereka tak ada dosa. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Itu kata Allah. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Jangan percaya banyak bicara sama si Zuma ini. niscaya Menyesat dia. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang dimaksud lahir kembali. Karena manusia itu lahir tidak bawa dosa. Manusia lahir tidak bawa dosa. Hanya ajaran yang mewariskan Dosamu aja kebohongan. nggak terurus, dosa orang yang keurus. Aduh, kenapa sih? Jangan sampai kita berjodoh loh. Kok ngomel-ngomel terus? Kok ngomel-ngomel terus? Janganlah. Kak Olan, sabar dulu Kak Olan ya. Ini kita mau berikan edukasi dulu, pemahaman. Di dalam kitab kalian juga dikatakan demikian tentang hal pertobatan. Orang bertobat itu dosanya dihapuskan semuanya. Nah, orang yang mu'alaf itu kan orang yang melembutkan hatinya menerima kebenaran ilahi. Masuk ke Islam, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saya data dalil dan Anda coba lihat. Nah, itu ada dalilnya kan? Silakan. Iya bang. Kan sekarang ini kan belum ada loh buktinya bahwasanya yang di abang mualafkan itu ada videonya misalnya di TikTok bahwasanya dia sudah mengaji atau sembahyang atau gimana lah gitu yang membuat membersihkan namanya mualaf ini untuk seorang muslim ini. Saudara, Jangan percaya kau banyak bicara, nanti kau sesat. Hati-hati. Si Zuma ini udah banyak menyesatkan orang dia. Udah ratusan bahkan ribuan. Gantian ngomong. Apa-apa supaya nggak ada saingan kita nanti di surga. ya Kristen sudah dijamin oleh Yesus neraka. Jadi jangan mimpi kalian masuk ke surga. Kalian itu pewaris tunggal neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, kembali ke tema ya. Nanti kalau tanya dalil, di mana dalilnya Yesus menjamin Kristen neraka, saya tunjukkan nanti dalilnya kalau Anda mau. Tapi pegangan. Nah, Al-Qur'an menjelaskan Matius 7, Matius 7:22, Matius 7:22 dan nomor 23. Matius 23 nomor 15, Matius 23 nomor 36 dan seterusnya. Kalian itu adalah penghuni neraka. Kristen adalah penghuni neraka. Kata siapa? Yesus alaihi salam yang mengatakan itu. Di mana dia katakan itu? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu. Mau tepatnya Anda baca Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai engkau orang Farisi, wahai engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka.
Oke? Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya hati-hati banyak bicara. Lama-lama bisa didoktrin kau sama dia gitu loh. Udah banyak Jangan orang mau bisa- didoktrin. Sebentar, Jangan mau didoktrin. Udah banyak. Pakai akal kalian. Saya tidak mendoktrin. Saya bukan pengkhotbah. Saya bukan pendusta di gereja, bukan. Saya bukan pendeta, bukan saya pastor, bukan. Saya hanya menyampaikan data. Anda punya otak kan? Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tak ada dengan iman, tak ada. Iman itu urusan belakang, akal dulu. Kalau sudah masuk akal, baru diimani. Itu baru namanya iman yang bertumbuh secara sehat. Pakai akal. Anda punya harta yang paling berharga di diri Anda itu. Bukan duit, bukan mobil, bukan. Tapi akal. Itu yang Allah titipkan, Tuhan titipkan ke Anda. Untuk membedakan Anda dengan binatang. Akal. Jadi apa yang saya sampaikan telah ada dengan akal. Coba lihat tuh. Di binatang-binatangnya orang gitu loh. Itulah ajaran kasih dibilangnya itu. Gimana tuh bicara? Percaya kau, hati-hati. Yesus memanggil pengikutnya dengan panggilan domba. Domba itu bukan malaikat, domba itu binatang. Dan Yesus mengatakan di luar daripada Bani Israel, itu serigala, guguk. Itu dalil. Dalil. Serigala. Bunyinya si serigala ini guguk gitu. Yang tahu guguk itu kan sejenis nama anjing. Iya, itu dia makanya. Iya kan? Dan coba Anda lihat, ada nggak domba makan daging? Itulah masa iya kerjasama sama anjing. Kan nggak Loh, masuk Yesus akal, ya mengatakan kan? itu. Yesus mengatakan itu. Apa kata Yesus? Ketika ada seorang perempuan datang kepadanya, wahai Yesus, ya paman, tolong bantu aku sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir perempuan ini, usir, kata Hati-hati, Yesus. banyak bicara, nanti kau didoktrin sama dia ujung-ujung Saya tidak butuh doktrin. Saya hanya menyampaikan data di Bible. Alah, udah Yesus banyak mengatakan aku apa? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Tuh, apa kata Yesus? Imanmu benar, imanmu besar, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Iyalah, surga Jadi kan milikmu. Kan jadi kita gugup. juga bicara. Loh kok jadi saya yang disalahin? Kan itu tertulis di Bible. Nah, tidak seperti itu ayatnya. Sabar dulu. Kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu gimana? Bukan jadilah seperti anjing, itulah Bang Zuma, jangan seperti itu. Loh, wanita itu mengakui benar Tuan. Benar Tuan. Tetapi bukankah anjing makan sampah? Bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Benar Tuan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Kenapa Jangan Yesus sampai mengatakan? kau terpengaruh banyak bicara. Itu Jangan kita terpengaruh, janji jangan anjingin. terpengaruh, jangan terpengaruh. Tapi saya cukup pakai akalmu untuk menerima apa yang saya sampaikan. Jangan terpengaruh. Apa yang saya hujat? Ini pertanyaan ketiga kalinya aku tanya sama apa yang aku hujat? Bang Zuma salah menafsirkan ayat itu. Ya, coba kamu yang menjelaskan. Saya mau dengarkan, silakan. Maksudnya begini, jadilah seperti apa yang engkau inginkan, itu artinya bukan mau ingin jadi anjing, enggak. Maksudnya dia sudah percaya, artinya jadilah itu sebagai imanmu itu untuk percaya kepada apa yang engkau katakan tadi itu. Seperti itu, bukan jadi anjing. Itu maumu. Itu maumu. Sudah percaya. Itu maumu, tapi Yesus tidak mengatakan itu. Itu maumu. Kenapa maumu seperti itu? Karena kamu ini adalah bagian daripada serigala tadi. Itu mau saudara. Dongeng sebelum tidur. Loh, ini pernyataan Yesus loh. Masa kalian tidak percaya? Lucu ya? Lucu Anda ini. Maka datanglah seorang, dengar. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada siapa? Kepada anjing. Nggak apa-apa sih banyak bicara kalau kau masuk agama mereka. Karena kau dapat 72 bidadari loh. Hei, Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikutnya. Kalian bukan pengikutnya. Jadi kalian tidak dapat istri. Bagaimana Anda bisa mendapatkan istri di neraka? Nggak mungkin. Namanya di neraka. Mana ada istri lagi di neraka? Kalian hanya dibakar. Tetapi pengikut Yesus. Bang Cuma. Matius 19 nomor 29. Bagaimana bunyinya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kehidupan berikutnya. Tidak begitu bacaan. Tidak begitu. Ayo buka dalil. Kau baca dalilnya. Kau baca dalilnya. Bukan seperti Kau baca dalilnya. Baca yang lengkap. Kau baca dalilnya. Itu namanya Anda memframing. Apakah kau Anda bisa mengatakan menerima bukan ajaran si Zuma? Iya, baca. Anda mengatakan bukan begitu dalilnya. Tetapi ketika saya membacakan, Anda menolak. Sekarang Anda yang baca. Coba tunjukkan dalilnya. Potong-potong seperti itu. Saya baca yang lengkap. Begini Bang Zuma, Anda memframing kata-kata akan mendapat 100 istri. Apakah nanti kita juga akan mendapat 100 ibu dan ayah? Kan di situ ada kata ayah dan ibu dan istri dan anak-anak. Apa? Ya itulah si Zuma suka mempelintir ayah. Kok memelintir? Ya Allah ya Karim. Istri dikatakan 100 kali lipat. Kalau nggak mempelintir nggak Zuma namamu. Kok saya jadi memelintir ini teman-teman? Kok jadi saya memelintir? Memang Anda membacanya tidak lengkap Bang Zuma. Saya sudah sangat lengkap. Enggak lengkap. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, istrinya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu baru benar. Istri berapa kali lipat? Kutanya samamu, istri berapa kali lipat didapat? Ayah berapa kali lipat di situ? Ayah 100. Ibu 100, anak 100, ladang 100, istri berapa? Bukan itu maksudnya. Istri berapa? Jawab. Istri berapa? Istri berapa? Istri berapa? Enggak ada. Enggak ada. Zuma, kau perbanyak. Istri enggak ada. Nah seperti itu maksudnya Bang Zuma. Istri enggak ada. Hei. Artinya 100 kali lipat itu adalah hidup yang kekal. Kamu yang memelintir dalilmu. Kamu yang memelintir dalil. Hei anak kecil, kamu yang memelintir dalil. Ini janji Yesus kepada Kepas dan kawan-kawannya. Ini dalilmu sendiri nih loh. Kok kamu tolak? Tapi wajar Bung, wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Wajar. Kalian itu cuma penumpang gelap. Surga itu milikmu. Kalau orang pertama masuk surga. Surga itu tempat orang berakal, bukan orang yang mati akal. Kristen itu sudah diwariskan neraka dari Yesus. Anda menjelaskan surga Yesus mewariskan neraka kepada Kristen. Dalilnya Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kamu bantah dalil, kamu tidak mau nerima dalil. Terus kamu ini siapa? Kitabmu sendiri kamu tolak. Kan lucu. Daripada kau pengen mati-mati kau 72 bidadari, mendingan kau nikah dulu 72 wanita di bumi ini. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kami bukan ajaran Nabi Daud, bukan. Di Kristen juga nggak ada batasan cukup satu istri. Kok mana dalilnya? Kau tunjukkan dalilnya di Kristen. Ada nggak satu istri? Cukup satu istri. Tunjukkan. Saya jadi Kristen kalau ada. Silakan. Ya, pendeta kami bilang itu kekal gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya cukup satu istri mana? Cuman di Islam yang cukup satu istri dalilnya jelas. Fawahida. Cukup satu saja. Nah di Kristen ada nggak dalilnya? Ada nggak? Kalau ada saya menjadi Kristen. Mana? Mana? Tunjukkan dalilnya cukup satu istri di agamamu. Hati-hati banyak musang sekarang berbulu domba. Hati-hati. Kok musang pula? Saya manusia. Kok musang? Emang situ? Ada nggak? Ini tantangan buat kalian. Ada nggak di Kristen cukup satu istri? Ada nggak?
Iya, kalau cukup satu Bang Zuma, kenapa yang Muslim lebih banyak istrinya? Ada yang 2, Ya 3, karena nggak sampai puas, 4. makanya banyak istrinya. Si Zuma ini bisa 100 tuh istrinya ini. Mana dalilnya cukup satu istri? Ya, coba Tunjukkan saya. jelaskan Bang Zuma. Kalau memang di Tidak Al-Quran dengar, itu dengar. kenapa umat Muslim ini sampai 3-4? Sekarang saya tanya samamu, Yesus ini berasal dari istri yang keberapanya Daud? Jawab. Nggak usah, coba Bang Zuma jawab dulu pertanyaan saya. Kalau itu. tidak ada poligami, Tuhanmu Yesus tak ada. Nggak mau si Zuma. Iya, coba Bang Orang Zuma dia jawab dulu. poligami juga. Kok Saya juga bentar belajar lagi. Islam ini. Kalau belajar Yesus kalau tidak ada poligami, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kamu paham itu? Yesus ini berasal dari istri keberapanya Yakub. Ya udahlah, urut dulu pacarmu yang keberapa itu. Jangan. Katanya kalian tidak mau menghujat, saya menghujat. Aku ajak kalian itu diskusi baik-baik berdata. Jangan nyerang pribadi. Oke. Jadi kalau kau ngatain orang seekor anjing itu nggak pribadi itu. Yesus yang mengatakan itu, Tante. Yesus. Tapi dari mulutmu Zuma. Yesus dalil di dalam kitabmu, Tante. Ini loh. Matius 15, Tante, yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Aku umat bukan Israel. tante, mau nggak usah kau tante kan aku. Lah, tapi mukamu, cerewetmu kayak tante-tante, malah lebih hebat dari tante. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anting. Dalil, Yesus menamai orang di luar Yahudi sebagai anting. Kamu Yahudi nggak? Kamu Yahudi? Bukan kan? Kau yang Yahudi. Kamu Yahudi? Bukan kan? Ya, berarti kamu anting. Bukan, mana ada Yahudi. Aku orang Indonesia. Yesus mengatai kamu anting. Kok kamu emosi sih? Udah, itu kau dalil. terus simpanmu itu. Kau nikahkan dia, nggak payah-payah kau kayak gitu kan? Itu Kau kan udah bidadari. mulai. Oh, muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad 72 bidadari. Kalian dijanjikan apa? Neraka. Apes nggak? Ya apes lah. Orang dijanjikan Kami bidadari, itu udah dia malah ditentukan dijanjikan sama neraka. Yesus, tahu kau. Kamu lucu ya. Muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad dijanjikan 72 bidadari. Lah kamu dijanjikan neraka. Lucu kan? Parah kalian ini. Kaulah orang pertama yang masuk neraka itu. Gak mungkin. Saya punya warisan surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Innalladina amanu. Saya orang beriman. Kaulah manusia penghujat nomor 1 di dunia ini. Yang saya hujat mana? Tunjukkan. Banyak videonya kau hujat. Mana? Coba tunjukkan Apa aja. yang enggak? Apa? Coba Kau tunjukkan. bilang makan babi lah. Yang Lah, kau bilang Kristen memang nggak makan babi? Segala macam lah. Kristen nggak makan babi? Iya apa mas mau ngomong kayak gitu kau? Loh, saya menyatakan kebenaran. Yang menghujat itu kalau saya mengatakan Kristen makan tai. Nggak dengar aku suara kau. Hati-hati kau nanti jangan sampai kau jatuh cinta sama aku. Ih, Ben Amit. Jangan bilang kayak gitu. Nanti kau malah jatuh cinta nanti. Jadi istri keberapa ini? Istri ke-7. Coba kalau saya mengatakan Kristen pemakan tai, nah itu hujat. Kristen pemakan babi, nah itu memang yang membesarkan kamu kok. Kamu besar karena daging babi. Benar nggak? Iya, tapi bang kan adanya Kristen nggak makan babi bang. Ada Kristen Ya, makan saya kan babi. itu kan oknum. Berarti dia tidak taat kepada Bible. Karena di Bible Karena babi itu makan yang paling enak tau kau. Nah, menurut siapa? Menurut Kalau begitu kenapa Tuhan datang membakar pemakan babi? Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan Kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu enak. Mungkin di itu kamu tahu. Itu kamu tahu. Ya, kenapa Enak berzina dia, nggak termakan sama kenapa berzina kalian, itu makanya dilarang? kayak gitu. Kenapa berzina itu diharamkan? Karena berzina itu enak. Nah, kenapa? Berarti kau pelaku berzina itu juga? makanya. Itu kan kayak gitu. Berarti kamu sering berzina? Iya, kaulah nomor 1 yang berzina itu kan. Simpanmu Tadi banyak katanya di dalam enak. Yang diharamkan tapi enak kamu lakukan. Jadi kau selalu itu berzina. Kan di Alkitab mau diharamkan, tapi kan nggak ada diharamkan itu. Kenapa? Siapa bilang nggak ada diharamkan? Kenapa Ya jangan kau baca perjanjian lama lah. Itu Di perjanjian baru ada. Di perjanjian baru ada.
Matius 5 nomor 19. Coba aku tunjukkan dulu di mana itu. Aku bacakan kau pelan-pelan. Pasang hidungmu untuk mendengar. Oke? Kau nggak punya hidung hidung. pula. Hidung pula. Kalau di Kristen telinga bukan hidung, telinga. Coba. Di membaca dia. Ini kau harus berterima kasih sama abangmu, Bang Zuma. Jangan kau celah. Itu kau belajar sekarang Bible kan? Pendeta mana ada mengajarin kau kayak gitu? Nggak ada. Abangmu ini yang bermurah hati sampai jam segini loh, masih sedia untuk mengajarkan kamu isi Bible. Coba, pendeta ada? Enggak. Dia taunya cuman awal bulan dan akhir bulan. Nah, coba. Pada mulanya. Coba. Halo, malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Coba. Matius 5 nomor 19. Haram nggak babi di situ? Haram nggak babi? Di mana itu Bang? Matius 5:19. Barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Di mana itu? Tempat paling hina itu di mana? Neraka. Kena rudal. Waduh. Hilang. Rudal lagi. Ya, begitulah mereka. Aduh. Bagaimana? Banyak bicara. Udah pergi deh si setan itu. Enggak, bukan pergi. Ganti akun dulu, ganti akun. Gimana? Gimana deh? Hujat nomor 1. Biasanya, ya, kaulan biasanya kalau kita bereaksi itu tandanya bagus. Sama seperti obat itu kalau kita telan itu ada reaksinya, itu artinya obat itu lagi bekerja. Nah, ketika Bang Zuma memberikan dalil yang di dalam Bible-nya teman-teman Kristen, dan ketika dia bereaksi itu obatnya lagi bekerja. Itu walaupun obat itu pahit memang pahit, tetapi akan sembuh. Itu kaulan. Jadi mau pahit mau gimana terima aja. Karena itu sesuatu yang bagus. Masuk lagi penghujat. Daripada Bapak Pendeta dikasih gula-gula, manis memang, tapi lama-lama diabetes. Lanjut, Gurunda. Gak gitu, selama diskusi ada data, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting jangan ada kata-kata kotor yang nggak ada di data, kan gitu. Terus kau agamamu dijelaskan, kau diam aja gitu, Krislam. Gini, yang disebutkan tadi itu ada di data. Selama ada di data. Jadi kau terima, apa-apa. tunggu. Jadi kau terima dengan kata si Zuma. Aku tanya kau dulu. Bukan, yang dia sebutkan itu kan ada di data soal anjing. Gak apa-apa, babi. Tunggu. Tapi Ya kalau berarti kau terima dengan kata si Zuma. ya dia menyebutkan itu ada di Alkitab, mau gimana? Berarti kau bukan Kristen kau. Loh, tapi kita memberikan pemahaman tafsiran. Islam. Ini Mbak Ulan nggak pernah baca Bible dia, nggak pernah. Iya, betul. Iya, yang penting Ke gereja cuma ke gereja cuman ini Zuma. jadi penari latar kayaknya. Sebentar, maksudnya Hanya penari latar biar dia ini. enak. Bang Zuma juga kalau menyampaikan ditampilkan di layar, jadi biar ada bukti juga. Jadi seakan-akan Enggak, tapi si Zuma ini udah terkenal, udah banyak yang disesatkan dia loh. gini loh. Udah ratusan. Kok sesatkan Gini loh, saya Udah sampaikan. banyak. Lucu. Bagi yang Kristen maksudnya.
di Kristen sendiri kan diajarkan kita hidup ini tidak seperti orang yang di dunia. Kita beda. Jadi kamu jangan ikut-ikutan kalau orang masuk kali, kamu masuk kali. Begitu pula kalau misalnya Bang Zuma ada salah, ya sudah, kamu jangan ikut-ikut membalasnya. Makanya kan. Tapi salah dia itu berkali-kali, tahu kau, udah banyak orang disesatkannya. Iya, tapi di Alkitab ada bilang pengampunan itu berapa puluh kali. Berapa kali? Itu jelas. Dan itu pun kalau kamu ditampar pipi kanan, nggak ada kamu disuruh balas pipi kiri. Itu udah jelas. Itu namanya pikul salib. Udahlah, orang-orang kayak kau tuh kamu mualaf kan? Udahlah, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong kau. Tahu kau? Bukan, ini aku menjelaskan. Saudara Krislam, saudari Ria ini cuman penari latar di gereja. Ngapain Kau yang penari dinasihatin kayak latar gitu? kau, tahu kau? Nggak bisa masuk. Janganlah kau mengeluarkan kata-kata kotor. Itu mendapat dosa. Gitu loh maksud saya. Janganlah. Kalau kamu mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi tidak ada di data. Udahlah Krislam, tahu kau? Orang-orang kayak kau itu. Penari latar mana mau dengar nasihat? Orang-orang kayak kau itu dari akunmu itu udah jelas Krislam, Kristen Islam. Berarti kan hidupmu terbang ambil antara Islam dan Kristen. Yang mana kau pilih-pilih antara satu? Jangan kayak gitu hidupmu. Gini loh. Enggak, dia itu Islam, Kristen, belajar Islam. Ya udah berarti dia mau mualaf, kan wajar dia membela si Zuma. Lagi. Saya terus mama saya itu Muslim sebelumnya, dosen S1 kalau kamu tahu. Orang nggak bisa baca Al-Quran Arab, mama saya bisa. Udahlah, intinya kau pengen mualaf, udah itu aja, makanya kau bela orang ini. Udah apa lagi? Udah jadi kamu Ria Amelia ini benci sama Bang Zuma. Jangan ada kebencian di dalam Alkitab sudah jadi jelas. cinta loh. Jangan ada kebencian. Jangan ada kepahitan. Udah diam kau, jangan aku ajari Krislam. Ya diam kau. Loh, bukan ajarin. Ini saya sesama Kristen sama. Udah kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Udahlah, apa lagi? Siapa yang mau mualaf? Saya tanya aja sama Bang Inspirasi. Tanya lah, banyak cerita. Ya kita mengeluarkan. Kalaupun misalnya mereka mengeluarkan, apa kamu harus membalasnya? Udah diam kau karena kan belajar Islam, makanya kayak gini kau. Udah diam kau. Sebentar dulu Bang Islam, sebentar Bang. Silakan Bang, lanjut. Biasanya Ria ini kutanya. Ria Amelia ini benci sama aku ya? Nomor 1 benci. Kamu benci sama aku? Kau tahu itu benci, benar-benar cinta. Atau malah saya. Oh, jangan-jangan kamu cinta sama Bang Zuma. Itu ada loh, benci-benci tapi rindu. Sudah berapa lama Ria rindukan Bang Malahan Zuma? yang bakal jadi mualaf kamu nanti. Jangan berharap aku jadi mualaf kau yang kayak gitu. Yang tadinya kau jadi penari latar, nanti kau jadi penyanyi di mana? Di pesantren. Salatullah, salamullah. Mimpi kau. Kan adik. Buktinya kau nggak tahu Bible. Ada di. Tunggu Danau Toba menjadi lautan, baru aku suka sama kau. Tuh kau mimpi kau. Hati-hati loh, omongan itu jadi nyata loh. Itu di Alkitab aja loh. Dan mulut itu bisa terjadi loh. Kuasa. Nanti justru saya yang lari. Kau kemana-mana sih kau Krislam, diam kau. Itu di Alkitab aja. Mulut kita kuasa loh, penuh kuasa loh. Jadi kalau kamu ngomong gitu bisa terjadi. Makanya adikmu mualaf kan. Nggak ada satupun. Udahlah. Ya, pokoknya dia sudah mulai benci sama Bang Zuma ini. Saya mengingatkan jangan benci, jangan kepahitan. Kalau diskusi itu jangan penuh kebencian. Kalaupun di sana ada kebencian, ya sudah biarkan aja. Iya, karena kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Apalagi? Udahlah. Saya itu gereja di Betani Nginden, Surabaya, gereja terbesar. Kalau kau ada iman di hatimu pasti kau bela si Yesus itu kan. Ini nggak ada kau bela, enggak kan? Udah yang bela kau. Yesus itu saya. Kamu itu nggak bela Yesus. Udah diam kau. Kamu itu menghujat Yesus. Kau yang menghujat. Saya yang membelanya. Kamu yang menghujat. Kutanya sama yang mati terkutuk. Yang mati terkutuk di atas salib siapa? Ayo.
Yang mati terkutuk di atas salib siapa menurutmu? Gitu loh. Udah, nggak mau aku denger itu. La. Jangan ngomong kurang aja. Ria. Nggak pantas. Izin Bang Siapa Kristen, namamu? dulu. Olan kan? Olan namamu kan? Nama panjangnya Ronaldo. Sekarang saya tanya sama kamu, yang mati terkutuk di atas salib itu siapa menurutmu? Kau. Nah itu kan. Ini artinya kamu tidak belajar Bible, ke gereja cuma sebagai penari latar. Sekali-sekali buka Bible. Itulah yang saya bilang. Kamu tambah terlihat bodoh di sini. Kau yang bodoh, kau setan. Udah karena apa? Karena aku tuh mau belajar Islam, makanya kok kayak gitu kau. Oh. Benar-benar benci dia sama aku. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, babi itu haram, gak boleh kau makan. Kau aja belum pernah makan babi, coba kau rasakan babi dulu ketagihan. Karena kau. Yesus melarang, makanya aku gak mau. Ditengok aja di hari kematian aja. Belum mati aja kalian. Belum mati aja kalian udah tersiksa kayak gini. Kayak mana ceritanya kalau sudah mati? Ayo. Itu kan Yesus melarang makan babi. Kenapa kalian makan? Itu pertanyaan saya. Itu kan menurut Karena suara babi itu Bang enak Zuma. tau kau, nggak termakan. Berarti sama aku, nanti itu kalau mahal kamu babi. ditanya oleh Yesus, 10.000 sekilo. nyahlah daripada nggak aku, kebeli sama kalian kau. semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian makan babi. Yesus melarang makan babi. Apa kau? Kau pikir kami hantu pembuat kejahatan? Kau yang pembuat kejahatan iblis. Yesus yang berkata demikian. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Iya, kalau orang yang dilemparkan itu. Gak ada itu. Saya bukan Kristen. Gimana Gini, dong? Bang Ya Zuma, kau itu yang dilemparkan itu. kalau Zuma. berbicara isi Alkitab itu, Udah diam kau, nggak punya urusan aku sama kau. Udah nggak punya urusan sama kau. Udah, kau tuh mau nggak belajar tahu Islam, isi makanya aku kayak Alkitab. gitu kau. Udah diam kau, manusia kau diam kau. Diam kau, manusia terkutuk kau. Diam kau. Astaga. Diam kau. Ya Diam Tuhan. kau. Sesat kau. Diam kau. Gitu loh. Di Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh batal. Babi haram tidak boleh batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi haram, halal. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh. Makanya jangan cuma jadi penari latar, belajar Bible. Itu aja mau Dalam- juga kurang ajar. Kau bilang aku penyelatih di gereja, kan kurang ajar mulutmu itu. Nggak ada Lalu sopan. ngapain kau ke gereja kalau bukan menari latar? Iya, apa Ngapain? urusanmu? Itu buktinya kau nggak tahu Bible. Iyalah. Maaf, izin host, saya izin pamit tidur host saya. Ya bagus lah kau rasa tidur, bagus kau tidur. Nyenyak kau tidur Ini- sana sampai selama-lamanya kau tidur ya. diskusinya Jangan bangun-bangun lagi kau. nggak edukasi. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Nggak edukasi. Nggak sesat hidupmu. Apalagi apa ya kata-katanya, aduh, nggak berpendidikan loh. Kau yang berpendidikan kau tahu Saya kau. nggak pilih Islam, Menyambung nggak kau. pilih Kristen. Apa? Kalau misalnya berdiskusi kayak gini, ini nggak edukasi. Bukan Bang Krislam. Saudari Ria Media ini maunya kami berdoa aja di Komal ini, nggak ada yang lain. Dia mau berduaan gitu. Makanya saya bilang. Bisa aku bilang orang nggak berpendidikan. Kau yang nggak berpendidikan Gitu karena loh. apa? Karena kau nggak nyambung. Kau udahlah. Karena kau mau belajar Islam, makanya kau bela gitu loh. Siapa yang udahlah. bela? Saya kan cuma nasihat. Bela. Udah diam kau. Hantu kau Kalau meludak kamu kau. rindu Bang Zuma, Kau sudah, kau jangan nggak kau cari kalau Musa berbudak. Kalau Musa Ini yang berburu domba menilai itu orang kau lah orangnya. banyak. Kau lah Orang orang yang banyak. Musa Bukan berburu domba saya itu kau sendiri. tahu kau setan kau. Jangan-jangan kau rindu. Udah tidur kau sana. Tapi Tidur kau kamu tidur kau. alasan benci. Tidur Kan kau ini sana. repot. Udah tidur kau sana. Selama-lamanya kau tidur ya. Jangan membangun kau. Mati lah kau. Jangan gitu lah, nggak bagus gitu. Kok jahat sekali. Diam dulu, Lebih diam jahat dulu. lagi otakmu daripada mulutku tahu kau. Diam dulu, suami istri lagi bertengkar. Ya Tuhan, baru dengar ini saya omongan gitu. Jangan Kemarin ada- kalau kamu kemarin ada rindu tetangga sama saya. jangan Kau langsung yang menggunakan apa? babi. Ikut-ikutan kau. Kau buka mikrofon mau ikut-ikutan kau apa? Tetangga lagi berantem. Ini masalah babi. Ini rebutin babi ya? Bukan rebutan Bang Zuma, dia Oh. ngotot sama Bang Zuma. Itu contohnya.
Babi itu enak, tau kau? Aku beli sama kau 120.000 sekilo sekarang, tau kau? Udah mahal Tapi sekarang. kemarin ada tetangga saya makan babi, pas makan babi meninggal di tempat. Jadi kasih racun lah itu, makanya bisa mati. Enggak keseruduk teruk. kolesterol naik. Kamu jujur kalau kamu kangen sama Bang Suma, kegantengannya. Kan ngomong terus terang. Udahlah kau jangan murtad malu-malu. kau, udah diam kau. Nggak punya urusan sama kau tidur kau. Mending kau cuci kakimu, cuci mukamu, tidur kau untuk selamanya. Udah. Mati dong. Banyak ceritamu. Jangan Ngomong gitu lah. belajar Islam kau apa pula kau? Ya wajar kau bela orang ini. Halo, Yoga, kenapa Yoga? Hah? Kau belum tidur enggak? Tidur lah ya, udah malam. Ini satu nih manusia bludak ini nomor 1. Wih. Oh jangan ngomong bludak tuh. Astaga. Itu bukan bludak, dia bilang tadi, bedak. Tuh Bang Kris, bedak. Iya. Ya. Udahlah Zuma, udah banyak loh orang kau sesati. Tobat kau ngapa gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku sesatin apa? Aku sesatin apa? Kembalilah aku ke jalan Yesus. Udah, jangan kayak gini. Ya, ini sudah jalannya Yesus. Di kekristenan tidak ada orang sesama kita Udah untuk diam merubah kau, orang udah lain. diam Hanya kau. Tuhan. Kau itu mau Islam, makanya kau kayak gini. Udah diam kau. Kalau Memang kamu kau tidur, kau begitu, cuci berarti kau mukamu. Tuhan, kau. Tidur Lah, kau, cuci coba mukamu. Lihat di Tidur Alkitab, kau, cuci nggak ada mukamu manusia hantu. merubah sama Hantu, manusia. cuci mukamu, kau tidur. Kau menghakimi. Kau laki-laki atau apa kau? Laki-laki nggak kayak gini kau. Udah kau cuci mukamu, kau tidur selamanya. Kalau Biar kau enak. kangen sama Udah, Bang kau tidur Zuma, kau. nggak usah kau ngomong-ngomong benci. Ya diam kau murtad, sebentar kau murtad kau. Bisa tidur ini. Sebentar kau sesat kau hantu. Kata-katanya ini kau, aduh. Udah Pak Krislam, Pak Krislam Kalau kita kamu- kasih ruang, dia mau ngobrol sama Bang Suma. Nah, Biarin. gitu dong. Kalau gitu kan enak, minta nomor. Udah diam WA, kau, cuci kakimu, kau tidur, kau mati kau untuk selamanya. Tuh ada peti di rumahku. Masuk kau ke situ sebelum kau terlambat. Ngomongin orang kau. Jangan begitulah. Mampus kau, keluar kau sana. Kenapa deh Yoga? WA aja, nggak usah telepon di WA aja. Si Handi ini ya, si ular buludak ini nomor 1 nih. Semalam kau turun-turunkan aku. Iya, Bang Pudan, monitor Bang Pudan. Ya, pagi. Pagi Bang, pagi. Bagaimana Bang? Indah, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Ria Media ini cantik anaknya? WhatsApp-nya sudah ada sama saya, Gurunda. Udahlah Zuma. Cantik Udah nggak? cukup poligamimu itu. Ya. Gak usah kau rayu ya. Loh, aku cuma bertanya Udah cantik cukup nggak? itu poligami. Kok berasa dirayu? Jangan sampai 100 nanti istrimu. Kok berasa dirayu pula dia? Ya Allah ya Karim. Aku cuma bertanya, kamu itu cantik nggak? Cuma, Ya Paman, aku bisa bertanya nggak? bisa. Tapi jawab dengan jujur ya. Iya. Oke. Kamu bilang tadi babi itu haram kan? Yes, kata Yesus. Terus di Mampus kau ajaran datang kamu bisa nggak makan babi? Di ajaran saya haram makan babi. Jujur, jawab dengan jujur. Haram makan babi itu di ajaran saya. Ada dalilnya nggak? Ada Babi itu dalilnya. bisa dimakan. Oh, itu dalam keadaan darurah. Uzur. Sama aja kan, munafik itu namanya. Makanya Oh, jawab dengan jujur. Bukan munafik itu namanya. Munafik itu namanya. Itu uzur. Di Karena saat kamu mau keterpaksaan. menguntungkan perutmu, bisa kamu makan. Itu uzur. Coba kau baca Matius 12. Kau bisa diskusi dengan baik bukan? Kau ajarin Bisa sekarang. kamu makan. Sekarang kau Ayat ajarin. apa begitu? Ayat Sekarang kau kemunafikan. ajarin. Sekarang ku ajarin samamu ya. Yesus berkata di Makanya jangan hanya congor. Diam penyembah 3 Tuhan, diam. Tak ajarin, dengarkan di bawah. Ini gurumu sedang mau ngomong. Oke? Yesus berkata di dalam Lukas 16. Lukas 16. Kan dia.
Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kata Yesus loh. Coba Anda baca Matius 12. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Apa tuh? Munafik nggak itu dia? Enggak, darurat. Karena murid-muridnya kalau nggak makan gandum mati dia. Itu dibolehkan pada saat darurat. Yang tidak boleh itu seperti kalian. Memang Anda jadikan sebagai makanan pokok babi itu. Makanya congor kalian itu mirip-mirip Mirip-mirip itu. Mirip penari latar. Kau yang babi. Mati Mija. Kau yang menghujat saya. Katanya aku yang menghujat. Sekarang kau yang hujat. Perempuan harus ngomongnya lembut, dia yang baik. Gimana dong? Ya kan Yesus melarang makan babi. Yoga sekarang nggak makan babi. Yoga pengikut Yesus. Kamu masih makan babi. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Kata babi itu enak, makanya aku makan. Hidup yoga. Kalau nggak enak babi itu nggak aku makan. Kalau kamu mengikuti ajaran Paulus, manusia pun bisa kau makan. Lah dong yang sebelum tidur. Oh bukan. Paulus yang mengajarkan itu. Paulus mengajarkan bahwa Kristen itu boleh makan manusia. Mau dalil? Ceritakan dong yang mau itu terus, yang kau tambah-tambahin itu biar aku tidur ya. Jadi ada pengantar 1 tidurku. Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Boleh. Jadi kalau dijual pasar daging paha manusia, boleh kau makan atau tidak berdasarkan Paulus? Selagi itu bisa. Enggak. Selagi itu bisa dimasak. Masaklah itu pahanya orang. Udah lang. Tuh makan omongan. Dalil kitabmu tuh gimana dong? Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Berarti Kristen boleh makan orang. Karena orang itu daging. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Boleh kau makan manusia. Kalau kamu masak paha manusia, kasih bumbu-bumbu seperti kamu kasih bumbu babi, enak nggak hasilnya? Enak, berarti boleh nggak kau makan? Nggak boleh. Tadi dia bilang boleh, katanya enak, makanya boleh. Ya enak. Berarti boleh kau makan manusia? Ya selagi bisa dimakan, dimakan aja. Habis itu kau bilang nanti aku penghujat. Habis itu kau bilang aku penghujat. Padahal kamu sendiri yang mengaku ini sekarang. Kristen boleh makan manusia selama itu enak. Tuh, kamu yang bilang kan, bukan aku. Besok kau framing. Bang Suma penghujat, udah banyak nyesatin orang. Ternyata kau mengakui, kau nggak malu? Nggak malu ngakui agama? Agama boleh makan orang. Cuma soalan aja lah makan daging manusia. Coba, kau nggak malu? Cantik-cantik penari latar cuma bisa makan manusia, gimana ceritanya? Enggak. Gimana dong? Gimana ini? Enggak kayak gitu loh tuh. Apa dalilnya? Itu dalil. Jadi kau ganti nama aja deh, ganti nama Sumanti. Ganti nama Sumanti. Tinggal kanibal. Sumanti. Enak katanya. Dengar dulu. Enggak kayak apa gitu itu? ya. Lalu? Pada dasarnya aku bicara seperti itu gitu loh. Apa dasarnya? Iya, gini ya. Jangan kau tertawa. Oh, dasarnya mau ingin disampaikan tapi hatinya nggak kuat untuk mengatakan. Gimana dong? Ngeri kali lah. Bahaya nih kalau kita tidur sama orang Kristen, bisa-bisa pagi-pagi kita sudah tinggal paha hilang. Bahaya. Aku nggak ikutan ya soal paha. Gimana dong? Daripada kau kelaparan. Nah itu, daripada kelaparan.
Tunggu Mandi dulu. makan orang. Dengar. Gimana? Apa yang ada di dunia ini? Boleh kau makan? Apapun yang ada di dunia ini boleh kau makan. Makmum boleh kau makan berarti. Itu ambillah, itu banyak bicara. Akhirnya Kak Olan tertawa. Setelah sekian lama. Ada loh, aku cerita ini yang sebenarnya. Ada satpam saya. Mau tahu? Aku tanya, kemana petugas lantai 1? Ada di pamtri. Aku ke belakang. Halo Sius. Ya Pak. Kamu ngapain di sini? Lagi istirahat Pak. Ya bikin kopi lah, pakai. Enggak Pak, cukup makan kacang 2 kelinci. Hah? Mana kacangnya? Bagi dong. Udah habis Pak. Kulitnya mana? Oh, ku makan juga Pak. Hah? Heran saya kan. Kau makan dengan kulit? Apa kata dia? Iya Pak, kan bumbunya di kulitnya. Justru enaknya itu di situ. Alamak, aku bilang gitu. Emang serius kau makan kacang dengan kulit? Serius Pak. Coba nanti aku beli, bagi sama Bapak. Enggak lah, mana mau aku makan kulit kacang. Di situ katanya inti enaknya kacang 2 kelinci itu di kulitnya, dan dikunyah dengan kulit. Wih, gigimu itu luar biasa. Merembet punya cerita. Kutanya, kamu tinggal di mana? Saya di Kumala, ngekos. Iya. Jadi gimana setelah di Makassar ini? Enak enggak? Enak Pak. Di sini uang saya nggak banyak keluar. Dulu waktu di kota mana aku lupa disebutnya. Dulu di situ uang saya banyak keluar. Kalau di sini malam-malam pulang kantor, tangkap tikus, sate, beli kecap, udah selesai makan. Hah? Apa kau bilang? Kau makan tikus? Iya Pak. Di Makassar ini tikusnya besar-besar Pak. Dengan bangganya dia cerita. Malah tikus ini yang di Makassar ini kulihat Pak, kucing takut sama dia. Kalau di kampung saya tikus takut sama kucing. Kalau di Makassar kucingnya takut sama tikus. Saking besarnya tikusnya. Jadi enak. Enak itu tikus. Enak. Oh, kamu agama apa rupanya? Saya ini Pak. Oh iya ya. Terus kamu boleh makan segalanya kan? Iya Pak. Kamu pernah makan orang? Hehehe, kata dia. Dengan ketawanya. Hehehe. Maksud lo? Pernah makan orang? Serius lah. Kau pernah makan orang? Di kampung saya Pak, kalau ada nenek-nenek yang sudah tua, kami begadang Pak di rumahnya. Ngapain? Ngapain kau begadang? Jaga dia sampai mati. Kita nggak boleh makan kalau sudah mati Pak. Jadi dia disembelih sebelum dia mati. Hah? Serius itu? Sungguh Pak. Nah besok, sepekan 2 pekan kayaknya saya ketemu dengan omnya. Sini dulu kau. Saya Pak. Ini ponakanmu itu kan? Iya. Yang namanya ini ponakanmu? Iya. Dia cerita di kampung kau itu ada kayak gitu. Ya, mulai kau berdongeng dengan dongeng-dongeng nggak jelas Loh, itu. kamu sendiri tadi mengatakan iya boleh. Kok jadi dongeng sekarang? Jadi dikatakan, oh memang betul Pak, tapi nggak sembarangan Pak. Kalau kita yang membunuh bukan orang ahli warisnya ceritanya kan, bukan cucunya sendiri, ya kita bisa kena tangkap. Nanti orang itu harus cucunya sendiri yang habisin. Dimakan. Begitulah Pak. Wow. Saya belajar Bible memang tak. Ini kan udah jelas nih. Sedangkan Tuhan aja nggak menerima suaramu di TikTok ini. Nggak ada suaramu kan? Tidak, lagi minum. Tuh, lagi minum. Bang semua lagi minum. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memperhitungkan, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dari hati nuranimu. Boleh. Boleh nggak makan daging manusia? Kata Olan boleh. Jangan-jangan Olan ini suka makan orang. Bukan kayak gitu ya. Aku bilang kayak gini ya. Dengar dulu ya. Apa yang ada di dunia ini ya, yang diciptakan Tuhan itu bisa kita makan gitu. Termasuk orang. Kecuali jangan orang. Iya, Termasuk orang. Ya kalau kau lapar, kalau kau apa bisa. Alamak, bahaya ini. Ya kalau nggak ada makanan lain kan. Jadi kalau kau tinggal berdua nih sama lakimu nih, tinggal berdua, nggak ada makanan, selalu tatap-tatapan kalian. Satu pegang kapak, satu pegang parang. Kamu mau makan suamimu, suamimu mau makan kamu.
Tunggu dulu. Itu kan kubilang kayak gini. Kalau nggak ada makanan lagi di dunia ini. Iya, tak ada makanan. Paceklik. Tiba-tiba kemarau panjang, nggak ada lagi kehidupan, nggak ada makanan, tinggal kau berdua dengan suamimu. Iya. Boleh lah. Kau bilang sama suamimu, ya yang malam ini makan pahamu dikit ya. Besok pahaku. 3 hari ke depan pahamu lagi. Habis itu pahaku lagi. Karena kau curang, nggak mau pahamu dimakan, suamimu tidur langsung kau bacok, matilah dia. Makanlah itu sampai berbulan-bulan bahaya. Bahaya agamamu ini. Alamak. Bahaya ini agamamu, mikirlah. Mikirlah itu. Masa ada kayak gitu kali? Kau yang berpikir kejaran Yesus. Ini ajaran Paulus ini yang berurusan, bukan Yesus, makan orang. Mana sih? Yesus mana mau ajarkan itu. Kalau di ajaran Yesus, jangan kau membunuh. Matius 19. Kita mau makan orang, nggak boleh, jangan membunuh. Tapi kalau diajarkan ini ajaran Paulus, bisa saja orang yang sudah mati baru dikubur, digali sama orang lain, dipotong-potong dagingnya, dibawa ke pasar, dijual. Mana dalilnya? Ada. 1 Korintus 10:25. Berarti daging manusia boleh dibawa kemana? Ke pasar daging. Alamak. Ada nggak pasar daging di Indonesia nih? Nggak apa-apa. Kalau kau tuh kelaparan, kau nggak ada makanan lain, nggak apa-apa itu kemakan. Kenapa jadi saya? Itu bukan kitabku. Aku bilang kan, kalau nggak ada makanan lain gitu loh. Kau mau makan aku? Ya kenapa tidak? Daripada aku kelaparan. Oh my God. Ternyata bukan hanya suka dan cinta sama Bang Suma, dia mau makan Bang Suma juga. Mimpi kau. Jahat kali lah. Mimpi kau. Jangan kayak gitu lah. Meletus Gunung Toba. Meletus Gunung Toba ya. Belum tentu aku cinta sama kau, mimpi kau. Jangan kayak gitu. Mending kepas yang kamu makan. Kepalanya bagus, botak. Enak itu. Tinggal disiram air panas. Siram air panas, kasih kanji sedikit, kecap, goreng, enak. Dan lagi sama aku itu, enggak sama aku itu. Dan lagi tadi bilang boleh. Tapi pahit Gurunda, kepas pahit. Kepalanya pahit. Ya. Terlalu banyak tua di dalam. tapi justru kepas itu pulang dari sorga. Siapa Kepas? Luga yang dari surga Luga. Tapi kan nabinya, apa itu? Nabinya Olan. Iya. Olan punya nabi namanya Luga Tambunan. Dia kabur karena dia mau makan orang. Aduh, bahaya ini. Bahaya. Itu kakaknya Yoga kan? Betul Gurunda. Kakaknya Yoga itu. Yang suka marah-marah? Ya, iya betul. Sakit hati lah, ada sakit-sakitnya. Ini mau di treatment maunya Gurunda. Iya. Tapi ngeri juga lah dia ngajarin bisa makan manusia. Jadi takut saya diskusi sama dia. Karena gurunya Rasmi Gurunda. Oh gitu. Belajar sama Rasmi dia. Parah memang dia tuh Rasmi tuh. Jadi Rasmi jangan-jangan dia cantik seperti ini karena dia sering makan orang. Dia berguru sama Rasmi, sedangkan Rasmi tadi ditumbangkan sama jual beli ini, banyak bicara, ditumbangkan sama dia. Oh ya? Iya. Materi apa? Materi terong, bukan? Tidak, dia bilang gini Gurunda tadi. Jadi Bapak itu bukan Tuhan, tapi dia itu firman. Nah, terus dia bilang banyak bicara gini. Sebelum firman, siapa yang jadi Tuhan di situ? Macet langsung. Macet. Langsung macet dia. Macet. Aduh. Nggak lama turun dia langsung. Gitu. Kasihan juga ya. Tidak cocok jadi guru Bu Rasmi ini. Cocok jadi guru ya. Tidak cocok jadi guru.
kontak WhatsAppnya si Olan itu sudah ada sama saya. Bisa di treatment itu, bisa lah itu. Tapi selama ini yang saya lihat ya Gurunda ya, yang saya lihat ini selama ini dia itu jarang ketawa, bahkan hampir nggak pernah ketawa dia, marah-marah terus. Dia tuh si Olan, Kak Olan, marah-marah terus. Komal sini, marah-marah terus. Baru ini malam dia ketawa, berarti ada perkembangan, ada kemajuan dia. Iya. Jangan sampai topi miring juga nggak Ji? Nah itu masalahnya. Ada kemajuan dia. Kemarin menangis, hari ini tertawa, besok langsung nangis dan tertawa bersamaan. Gimana dong? Selamat pagi, pengangguran sukses. Selamat pagi. Apa yang kita bahas ini para pengangguran sukses? Kepas. Ini pertanyaan. Kepas, ini pertanyaan terakhir sebelum kau meninggalkan dunia ini. Ini pertanyaan terakhir nih. Apa dong? Terakhir nih, benar serius Pas. Lu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Kembung nanti perutmu, tengok aja. Itu kepala bulat isinya angin semua itu Gurunda. Kepala bulat itu jadi, angin semua. Gas. Begini loh. Saya kan sudah tahu jalan kebenaran hanya bersama Yesus itu Tuhan. Ngapain lagi saya pindah agama gitu loh. Inilah yang membuat kita kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus nggak ada. Makanya beda yang mengakui Yesus, beda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Beda itu gaya hidupnya. Beda. Jadi untuk membedakan itu lihat aja cara hidupnya, gaya hidupnya. Kan gampang melihat mana anak Tuhan, mana anak Lucifer. Sederhana sebenarnya. Anak Tuhan itu main slot kayak gitu pakai pasti. Buat hiburan. Mana pernah Pak Ustadz saya main slot. Orang begini ya, saya gini loh, makanya ada di dalam Alkitab itu tubuhmu adalah bait suci Allah. Jadi kita harus bersih. Kalau sama Tuhan nggak boleh kotor gitu loh. Pikiran harus bersih, hati gitu. Nggak boleh kita bertemu dengan Tuhan kalau kotor. Dia anak Tuhan mabuk gitu Pak. Pasti. Enggak, saya nggak mabuk. Walaupun saya bisa menikmati Black Label Cipas setiap hari, saya nggak mau. Walaupun banyak WTS di hotel keluarga saya berbintang, saya nggak mau menikmati itu. Untuk apa? Karena kan saya kan pengikut Tuhan Yesus. Saya kan harus suci, bersih. Kira-kira penyakit kayak gini tuh Gurunda diapain Gurunda? Goreng. Ini panas. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi gak boleh. Jadi kita kalau mengenal Tuhan, kita lihat juga tingkah laku seseorang, sikapnya, bicaranya. Gampang sebenarnya. Tapi Kristen juga gak semua seperti saya. Kalau semua seperti saya, udah masuk dalam kerajaan Tuhan semua. Makanya kan dibilang Yesus, ya kan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Gitu. Gak tahu ya konsep dalam keislaman ya. Jadi Kristen itu nggak semua masuk surga, enak banget lah. Mabuk-mabukan, judi, narkoboy, terus menikah bolak-balik, wah enak banget lah. Gak bisa. Gak bisa bertemu dengan Tuhan orang kotor, harus bersih, suci, hati, pikiran. Kepas sunat gak? Kepas ini sunat gak dia? Saya nggak sunat Bang Juma. Saya kan bukan Bani Israel.
Aduh, orang yang tidak sunat itu tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:27. Alamak. Tapi gini loh Bang Juma, saya mau sunat ini, dengar dulu. Ini formulir udah saya ambil ini. Saya mau operasi sunat ini di Pak Mawati, RS Pak Mawati gitu loh. Saya mau ke Yerusalem, mau berdoa di tembok ratapan. Jadi mau disunat? Mau saya sunat. Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu kalau kamu sunat. Kalau saya sunat, Tuhan lebih tahu dengan saya karena Dia sudah datang kepada saya. Gitu loh. Kalau orang apa nggak dibilang? Kalau yang kamu menilaikan sunat, semua Tuhan. Yesus tidak berguna Penilaian kan bagimu. Tuhan semua. Pas. Ya Bang Hendy. Waktu kecil lu pernah nggak mengalami musibah nggak sih? Pernah, ketika saya melawan ibu saya, kan saya kan ini kan malam minggu tuh ada konser. Jadi ibu saya kan melarang saya kalau keluar malam. Saya kan nggak pernah keluar malam. Terus saya bilang itu konser datang itu waktu itu seperti siapa itu yang band Raja. Terus saya bilang saya kabur dari rumah. Terus mobil kami itu terbalik tuh, tabrakan tuh. Malam kan jam 1 tuh 2 bubar. Kepalamu kebentur. Tabrakan, waduh. Nggak ada kebentur, saya nggak apa-apa. Orang yang yang terbentur gitu loh. Jadi hal begitu aja, hal sepele aja saya melawan orang tua langsung datang Pak. Katanya kau pernah jatuh dari pohon, kebentur kepalamu. Oh enggak, kalau saya nggak pernah jatuh dari pohon. Saya kan diberkati Tuhan. Oh jadi kepala aman ya? Aman lah. Tapi saya dipatok ular, banyak dipatok ular saya, tapi nggak mati. Oh, saraf berarti, Deng. Saraf itu. Jadi bukan begini ya. Gini loh, kita tenang dulu, slow dulu gini ya. Kalau kita bicara Tuhan, esensi Tuhan itu suci. Jadi ketika Tuhan itu suci, bersih, maha kuasa, kita mau dekat dengan Tuhan, mana bisa kotor? Tuhan mana suka dengan otak kotor kita, pikiran, hati, nggak bisa menyatu Tuhan yang suci dengan manusia yang kotor, nggak bisa. Makanya kan banyak penyesalan manusia itu sebelum meninggal dia nggak bertobat. Mana bisa masuk surga kalau nggak bertobat? Makanya dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh. Makanya keluarga saya juga banyak kalau dia nggak bertobat ya mohon maaf masuk neraka. Tapi kamu sehat kan ya? Pas ya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Hendy gitu loh. Jadi rencana disunat, kalau Bang Hendy rencana kamu disunat pakai apa? Pakai laskar bit apa bagusnya? Itu nanti dokter lah Bang Hendy. Saya kan nggak tahu nanti pakai apa saya disunat. Saya kan nggak pernah melihat orang sunat secara kasat mata gitu loh. Saya mau sunat juga ini. Kalau saya yang sunat gratis mau nggak? Nggak usah Bang Hendy, makasih. Nanti beda lagi sunatannya. Bener, saya di mana? Nanti bergerigi hasilnya. Bisa ya Bang Hendy. Jadi gini Bang Hendy. Jadi Tuhan kita ini sama nggak ini? Yang ini Elohim Yahweh ini sama Allah SWT sama nggak kira-kira? Dengan Bang Hendy. Elohim Yahweh siapa sih? Ya Tuhan Yesus lah. Yesus kan manusia ya Pas. Mana manusia dia Tuhan itu Bang Hendy. Lah, yang pernah datang ke bumi itu siapa? Tuhan itu. Manusia itu Pas. Manusia. Hati-hati Pas, nanti kau terhasut lagi. Datang nenek kudus.
Tuhan itu. Makanya saya merayakan kelahiran Tuhan Yesus gitu loh. Desember ini dia dekat. Naik kudus. Bang Andi ada-ada aja Bang Andi. Awas kepalamu pas. Dia datang bawa cerulit. Dia datang nggak tangan kosong. Dia nggak Ya datang dia akan dengan tangan menjelaskan kosong. gini loh, cara Dia sudah bawa tadi ketapel, bicara. ketapel Bisa dengan dimakan cerulit. segalanya, nggak begitu juga. Ketika Ria Melia ini mengatakan apapun bisa dimakan, kalau nggak bisa. Jadi jangan mencari dalil menghilangkan rasa kemanusiaan gitu. Nggak boleh Ya kita kok bela menyakiti. kali dia pas lu naksir sama dia pas. Bukan, enggak, aku menentang apa yang dikatakan dia, Bang Hendy. Kan tadi dia mengatakan dia bisa makan apa aja kan gitu. Lama-lama kok disaram pula kau. Aku mau mendamaikan engkau. Jadi Ini mau Gini loh. masuk Islam nih nanti. cari musuh kau pas. Cari musuh kau. Bukan. Tunggu aja. Dia Bentar lagi. Ketapel. Enggak, gini loh Bang Hendy. Dia belum bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas gitu loh. Waduh. Itu. Jadi pantas nggak saya ini misalnya ini mukulin Jangan terlalu manusia tinggi suaranya, kalau nggak ada Pas. pun makanan. Dia sudah lirik-lirik dari tadi kamu. Tangan kanannya ada cerulit. Dia tinggal nyari kata-kata yang pantas buat kau ini. Kalau saya lebih bagus kalau nggak ada lagi makanan Awas di Pas, sini, jangan lebih terlalu bagus saya keras mati suaramu kelaparan. Pas. Matanya sudah mulai merah. Jadi gini ya. Pas dia ke seperti dapur ambil Yesus piring, hati-hati lu. mengosongkan diri. Dia ke dapur ambil piring, hati-hati lu. Biar dia belajar dia Bang Hendy, belajar dia nggak apa-apa. Iya belajar, Dengan tapi kau adanya sudah dilirik-lirik gitu Bang. Pas. iya. Ketapel, Jadi, Bang ada Juma, ketapel di tangannya. kadang kan dengan Komar ini kan banyak pikiran orang terbuka. Tapi ya. kamu kemarin Dan bilang sama dalam saya arti pas. Ya, kau bilang yang ini nih, yang satu ini nih katanya lu pernah lihat dia jadi penyanyi latar. Benar gak Mas? Lu bohong apa benar tuh? Yang mana penyanyi? Enggak lah, enggak berani saya. Kemarin gua bapak, aduh, orangnya ada, kau nggak mau terbuka. Kemarin ngomong sama gua. Enggak pernah Bang Hendy. Nggak boleh gitu. Dia itu mungkin gini loh Bang Hendy. Kan semua kan ilmu orang kan berbeda-beda. Ada yang sudah lumayan, ada yang belum ada ilmu, ada yang super banyak ilmu. Jadi mungkin dia lagi belajar gitu. Tapi dia tidak mau mengakui dirinya belum banyak ilmu gitu loh. Kalau nenek yang di atas ini, nenek yang dari Kudus ini gimana ilmunya? Penari latar dia ini. Ibu Peranya di atas saya Ibu Pera. Bukan, di atas sudut dikit. Tapi gini loh Burunda, Kak Olan ini biasanya kalau main di koma lain itu paling lama dia bertahan 5 menit 10 menit paling lama. Ya di sini karena dia senter kepalanya kepas. Makanya saya naikkan. Karena saya rasa cocok kayak ini. Gitu. Kepalanya kepas, runyam ini Kepala. enak. Kayak semangka. Jadi makanya saya bilang kalau dia kan apapun bisa dimakan salah. Kalau Kan banyak Kepas, itu yang dilarang. kalau Kepas jadian sama ini gue sumbang 1 bis. Apa mentimun? Iya. Timun. Tapi enggak salah loh Kepas, karena Yesus pun mengajarkan makan manusia di dalam Yohanes 6 nomor 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Boleh loh, boleh. Kata Yesus boleh. Iya, makan Yesus. Itu kan perumpamaan. Yesus itu kan banyak perumpamaan. Diumpamakan bahwa pengorbanan dia itu di tiang salib itu supaya mengingat ya kematian Yesus. Dikit lagi dia kau, dikit lagi nih. Jangan mimpi kau Zuma. Nah itu kan gue bilang juga. Ini Yohanes 6:56. Barang siapa yang makan dagingku. Nah itu yang kau tiru tadi. Ya, gini loh Bang Juma, kita harus menyadari ketika kita membaca perjanjian baru dari Matius ya sampai Wahyu itu banyak perumpamaan yang dikatakan Oke lah Yesus. perumpamaan. Tapi faktanya kan dia dibunuh beneran kan?
Nah sekarang Memang dibunuh benaran Tuhan Yesus. barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Kayak mana ceritanya Anda mau tinggal di dalam Yesus kalau dagingnya Yesus sudah habis kalian makan? Bukan. Gimana? Dagingnya habis kalian makan. Yesus kecil badannya. Datang si siapa? Si Olan ini pasti makan 4 kilo. Borasmi 10 kilo. Itu hanya Kamu 30 kilo. Itu kau pikir babi aku. Ya. Ini dalil loh, dalil. Dan tadi kamu mengatakan bahwa segala sesuatunya boleh dimakan katamu, termasuk orang. Iya katamu. Nah ini Yesus. Makanya itu dicerna dulu gitu loh. Aku ngomong kayak gitu tadi kan. Segala sesuatu yang ada di bumi itu bisa dimakan. Ku bilang kayak gitu kan. Kau bilang terus kalau manusia gimana? Ku bilang kayak gini kan. Kalau udah nggak ada lagi makanan, nggak apa-apa kau makan gitu loh. Kok aku? Gak boleh. Kok aku? Boleh, Kan kamu yang punya. Ya, daripada kau kelaparan. Lah, kan bukan aku punya Gini kitab. loh, Itu kitabmu. konsep dari Tuhan Yesus ya, ketika Yesus ya datang, bukan begitu. Jadi gini, itu artinya kita nggak bisa mengosongkan diri. Jadi walaupun sudah tidak ada, lebih bagus kita mati kelaparan daripada kita melukain orang. Itu loh. Nggak boleh konsepnya begitu. Masa karena nggak ada lagi makanan, jadi orang kita lukain. Gitu loh. Iya loh, kayak Masa jadi tunggu dulu. Kau sendiri kan pernah juga makan babi kan? Babi itu enak kan? Nah, dibilang sama Tiap si Zuma hari. ini, ya itu makanya samanya kita. Dibilang sama si Zuma ini, oh orang makan babi itu sama seperti itu anjing segala macam bla 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 katanya. Apa nggak menghujat dia itu? Menghujat dia kan? Begini loh, Ria Melia, kita ini jangan gampang terpancing karena ada Roh Kudus. Kalau Kau kita bilang jangan gampang terpancing. berarti- Tunggu dulu. Kau bilang jangan gampang terpancing. Kau di room manapun kau gampang terpancing kok ngomongin aku pula kau. Tunggu dulu, di mana? Dengar dulu Melia. Jadi gini loh, Yesus itu dengar ya, kita bicara secara alkitabiah. Yesus itu ya, ketika Yesus ditangkap, coba diludahin, dicambuk, ditampar, ya, bahkan tubuhnya sangat tersayat-sayat, ya, diolok-olok, dipermalukan, ya. Nah itu dipitnah, itu Yesus itu menanggung itu semua demi apa coba? Ketika Anda merespon apa yang dikatakan seperti orang-orang Bang Juma ini, Bang Hendi ini, berarti sebenarnya karena kamu itu belum bisa mengosongkan dirimu. Iya, tunggu Gitu dulu. loh. Apa Kalau kau bedanya bisa kamu dengan membunuhkan dia? dirimu, diam kau dulu kayak pas. Kalau kau bisa membunuhkan dirimu, kau juga nggak cari keributan juga. Kau di room kayak gini kau, diam kau. Nggak usah ngomongin aku kau. Bukan aku mencari Iyalah, gini loh. diam kau. Begini. Inti begini Karena kan, Tuhan tunggu dulu. udah datang. Intinya kau masuk ke room ini, kau pengen bela agama kita kan? Udah gitu juga aku, udah. Kau bukan aku yang kau bela, malah datang kau ke jatuhkan aku. Udah gini. diam kau. Mel, apa gini loh Lia, gini ya, aku datang misionar mau mengkristenkan yang penonton ini gitu loh, supaya mereka tahu siapa kebenaran itu. Udahlah, gitu kayak loh. pas munafik kau kayak pas. Masalah Udah, kalau jahat aja nggak usah sosok baik. Udah. kok jahat ya, Munafik kau. gimana ya? Kau kayak gitu kau. Bukan aku yang kau bela, malah orang yang kau bela. Bisa-bisanya kau bela orang kayak Bukan. gitu loh. Ih, Gini Tuhan. loh, begini, kau harus bisa mengosongkan dirimu dan gini ya, jangan kau respon yang negatif terhadap dirimu gitu loh. Ya terus kok Harus tetap gimana? positif. Tunggu dulu. Kau kan juga sering Tunggu, kau juga sering berperang juga kan sama orang ini? Kok kau ngomongin aku sekarang kayak gitu kau? Walah. Gimana kau Begini loh, dikepas? kalau kau Kalian ini kelihatannya butuh ini- ciuman kudus dulu deh. Ya, jadi gini loh, Nah, Bang itu Juma kata- ini ya pedas pasti ya. ngomongnya gitu loh. Bang Juma, Bang Hendi, ya banyak ini yang pedas-pedas. Itu harus kau terima. Kenapa? Disitulah menandakan kamu anak Tuhan Yesus. Di sini atau kau bisa anak bilang kayak gitu Lucifer. kepas. Di room sana kau nggak bisa ngomong kayak gini kau. Udahlah kepas. Udah. Kau kalau Emang ngebela kita aku pernah nggak usah satu bela. room? Kan nggak penting aku pernah. bela. Udah. Aku bisa sendiri kok. Nggak pernah kita satu room. Nggak pernah. Iya, Baru aku kali memang ini nggak pernah saya- satu room sama kau, tapi aku nengok di bawah tau kau. Udah. Dah. Masa aku ngomong sama kau? Bukan aku Dia yang kau bela ini- malah kayak gitu kau. Saudara Kepas, dia lebih suka diskusi sama aku loh.
Oke, Enggak juga. aku mute Bang. Aku juga nggak Bang mau. Juma, mungkin dia Aku sama kau. jatuh cinta dia sama Bang Juma. Nggak mungkin lah aku jatuh cinta sama orang tua. Pikirkan dulu. Kau udah tua kau. Nggak mungkin aku cinta sama kau. Kepas ini pintar juga, Kepas ini. Dia langsung tembus hatinya, saudara. Ih, jangan ngimpi Siapa kau dah? Zuma. Loh, saya ngomong tentang Kepas kok. Kenapa situ yang sebot? Janganlah. Ini. Kepas ini, katakan tadi dia mengatakan apa? Coba kau ulang lagi. Kosongkan dirimu, artinya Kepas ini punya ilmu. Dia lihat hatimu. Iya, kalau di depanmu kayak gitu dia ngomong, tapi di belakang beda lagi. Gitu. Dia lihat hatimu itu lebih cenderung kepada Islam gitu loh. Jangan sampai nanti aku apa ya? Apa? Mau santet? Ngapain kau aku santet? Gak ada untung kau aku santet. Kau mau makan Merugikan aku? Uangku kau. Kau makan pahaku? Iya. Pak. Kau makan pahaku mau? Enaknya di sop. Daripada kepalanya Kepas, mending pahaku kau makan. Kepala yang Kepas banyak kutu ketombe. Jadi memang gimana gini aku loh, adalah orang ini Ria. kau tapi jatuhkan harga dirimu kayak Apa, jadi gini. Harga diri Gini pula orang loh. bertanya. Masih jadi gini loh, masih kita cerita harga diri. Ngapain lagi kita cerita harga diri? Kalau dengan senang hati, dengan itu kesenangannya merendahkan kita, silakan biarkan aja dulu Ria. Aduh. Tapi kayaknya dia naksir dia sama lu pas. Enggak lah, nggak bisa karena aku kan mau seperti Tuhan Yesus, nggak nikah. Waduh. Aku kan mau naik ke surga. Nggak bisa. Kepas. Aku pun nggak mau juga naksir sama Aku kan udah di materai. Iya, aku udah di materai masuk surga gitu. Ya sama ya, kita kan umat Yesus. Kita udah dihapus masuk surga kok. Tenang. Mana ada dalilnya kayak gitu? Mimpi kalian ini Ya ya. diam kau. Mimpi. Janganlah suka mimpi. Yang nyata-nyata aja yang nyata. Suka mimpi-mimpi kayak gitu menghayal. Pas mati neraka, baru nyesal. Masuk ke bawah tanah, ditanam 2 meter ke bawah. Mana Yesusmu? Mana? Nggak ada. Yang kau temukan cuma malaikat maut di bawah sana. Baru kau menjerit panggil aku, Bang Soma, tolong. Baru kau teriak-teriak. Kau kayak lagunya Roma Irama. Roma, kau di mana Roma? Aku sendiri dalam kegelapan. Nah, percumanya. Udah kuingatkan di sini. Kau pakai akalmu, pelajari Bibelmu dengan akal. Jangan kau dengar dogma, jangan kau dengar doktrin. Kau masih ego. Kau benci sama orang yang mengajarkanmu kebenaran. Kau benci sama orang yang meluruskan akidahmu yang bengkok itu. Kau maki-maki akulah segala macam. Kau mau makan pahakunya juga. Dasar penari latar. Dibilang penari latar marah. Padahal kerjanya di gereja gitunya. Dari SD, SMP, SMA. Sampai dia tamat SMA juga masih nari latar dia. Iya kan Kepas? Kalau itu profesinya saya nggak tahu Bang Cuma. Saya nggak mau. Gimana ya Bang? Pikna jatuhnya. Pikna. Kecuali dia mengakuinya, dia misalnya menjelaskan, oh saya memang pekerjaan saya begini, Emang lo pas paling pintar mau muter kata-kata. Kemarin lo yang ngomong, sekarang lo yang aduh nggak bener lo pas. Ini si Ria Media ini kan baru sekali Bang Hendy. Namanya dulu bukan itu, yang kemarin bukan. Namanya Olan. Ini kakaknya si Yoga. Kemarin kan kau ngomong. Lu lupa kawan? Pernah. Olan yang mana ya? Dia ini penari latar di gereja Pantai Costa. Kau yang penari latar kau setan. Aku bilang pula aku setan kan? Oh yang menghujat. Penari latar kau sembarang mulut lu. Lalu apa kau bikin ke gereja? Kau ke gereja?
Bukan Kayaknya urusanmu. enggak, mohon maaf ya, Ria, kayaknya kau pengangguran juga kau, enggak tidur-tidur. Apa maksud dan tujuan kau tidur? Dia tungguin aku, Bang Suma. Kepala botak. Nggak usah kau tanya kerjaan kita kau. Tahu kau, gini-gini aku ya, tahu kau ya, banyak sawah ladangku tahu kau, aku hasil makan dari sawah ladangku tahu kau, ya. Coba. Nggak sama aku kayak kau, diam dulu. Nggak sama aku kayak kau, diam dulu ya. Nggak sama aku kayak kau. Kalau kau iya kau kerja, kau pembantu kau. Kalau aku pengusaha tahu kau, ya. Kebas. Kalau gini Mimpi kau dulu. Kebas, tengoklah kan dia perhatian Enak sama kau mu. bilang Coba. pengangguran. Sampai dia tahu kepalamu botak, artinya dia lihat Iya. pipimu. Oh, ini Jadi, manusia bagus gini ini loh. anak ini. Penari Iya, latar jadi tapi si bagus dia. Ria ini gini loh Ria, aku mulai kecil sampai sekarang yang ngasih aku makan, nggak pernah aku kerja. Ya itu makanya kalau aku kan kerja, kau pembantu kau. Kalau aku pengusaha tahu Aku kau. kan udah ku bilang pengangguran Ladang sukses. sawahku banyak tahu kau. Sekali panen aku tahu kau 50 juta, 100 juta nggak kemana tahu kau. Mimpi kau dulu. Bayar orang satu kampung untuk masuk kau balik bisa pengangguran ya, kau. karena kuliah gini kau Udah, sampai diam, malam diam, gitu loh, berarti Udah diam kau urus kepala botak itu gimana kau bisa menumbuhkan rambut penari itu? latar. Sombong dia Kau Bang urus Juma. kepalamu itu dulu ya. Dia Bang Gimana Juma, kau bisa menumbuhkan rambutmu itu? Biar nggak jelek kau. Penari latar sombong bilang dia bukan, dia. Memang Ria, kau jadi orang sombong kau. Aku Wajar aku pengangguran sombong karena sukses aku seperti berpunya. Wajar aku sombong, mau apa kau? dengar ini nggak pengikut Tuhan Yesus jadinya. Ini udah Mau apa kau? menyombongkan diri. Kau gimana kau? Kau sombong Ya, kau merendahkan orang begini kau. Kau loh, bilang aku pengangguran. Ria. Kau di mana-mana di mana-mana room kau kayak gitu kau ngomong. Di mana kau sosok baik Gini kau. loh, Ria. Sosok baik kau. Oke, Aku Ria. buka kedokmu nanti mampus Ria. kau. Ria, Siapa kenapa penyanyi? aku bilang aku Musuh semua. Pas, lu tahu nggak kerjaan dia? Dia itu kerja sama bisnis sama Ibu Rasmi, dagang, jual TUAK. Tapi si Yoga bilang beliau ini jualan batu tawas katanya di pasar. Apa batu tawas? Gigi itu batu tawas. Loh, tuh kan enggak sopan. Saya kan hanya menginformasikan aja nya. Iya. Nah, itu sopan kau namanya itu. Itu hanya meluruskan aja. Benar nggak itu batu tawas? Benar Itu enggak kan kau cuma jualan batu meluruskan aja. tawas? Orang tanya pun ditanya gitu Jadi marah. Ria, kan saya kan nggak sombong. Saya bilang kan pengangguran sukses saya. Berarti kan artinya nggak ada kerjaan saya. Pengangguran sukses. Ya jadi kau kan bergadang kamu kayak bilang gini kau 30 ngapain? juta. Kau nganggur kan? Ya nganggur lah kan saya Ya bilang. udah, kalau saya aku nanya nggak sama kamu. kayak kau, aku jarang bergadang kayak gini tau kok. Aku bergadang kayak gini karena otakku lagi mikir sesuatu, jadi nggak perlu kau tanya. Gitu. Kau Mikir kan dia. Tiap Mulai bulan kau mikir. bergadang kayak gini tiap hari. Mulai kau bergadang mikir kayak gini, kau sesuatu. masuk forum-forum kayak gini. Hati-hati teman-teman, kalau ada besok yang masuk koran, ada seseorang hilang pahanya, ini pelakunya. Dan dia Mulai mikir, tetangganya jadi incaran ini, ku tengok. Hati-hati anak ini. udah diam kau. Udah mikir dia kan. Ada tetangganya gemuk-gemuk sedikit, hilang paha. Bahaya ini. Wah. Sumanti lah ini namanya nanti, Sumanti. Iya. Itu pengikut Tuhan Yesus. Gini dulu, kosongkan dulu dirimu, jangan kau gampang emosi. Bukan rekeningnya dikosongkan. Udah diam dulu. Aku dengarkan dulu kau ngomong. Kalau kau memang pengikut Yesus yang memang sejatinya, aku dengarkan kau ngomong dulu. Coba Pas. Ya, coba Kipas. Nasihati dia Kipas sampainya dia jatuh cinta samamu. Lanjut. Aku dengar dulu. Jadi Yesus itu berkenan kepada orang ataupun jemaat yang benar-benar orang yang rendah hati. Ya, baca buah-buah roh di Galatia itu. Di situ nanti kamu memahami sebenarnya kita ini pengikut Tuhan Yesus. Terus? Sebenarnya aku pun malas sebenarnya. Kau rajinlah baca. Nanti pelukan. Udah diam kalian dulu. Ini rusakan cepat dulu ya. Terus? Rajin baca Alkitab, buka. Makanya dibilang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ini sudah mau ciuman kudus Jadi kayaknya mereka ini. Kok gini loh, Ria, kalau kau berdoa sama Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, kalau nggak bercucuran air matamu, itu belum melekat kau dengan Tuhan. Ataupun 30 menit, 1 jam kau Dia biasa Kipas, dia bercucuran juga airnya. Ya, ini usahakan Tapi air berdua dulu. keteknya yang bercucuran. Kalau dia lagi nari latar. Iya.
Ya itu, jadi kau gini loh Ria, kalau berdoa sama Tuhan Yesus, kalau kau belum menangis berarti belum pengikut Tuhan Yesus. Jadi kenapa saya mulai kecil itu sampai sekarang ketika Udah saya nggak usah terlalu panjang kau. lipat tangan saya Yang padat aja. dengar dulu, Nggak usah terlalu panjang. Ini bukan kereta api Iya. ya. Gini Nggak loh, usah terlalu panjang kau dulu. gini. Bukan di gereja ini ya. Jadi gini ya, ketika kau berdoa, kau hadirkan Roh Kudus. Kalau badan nggak merinding, nggak gemetar, berarti nggak datang Roh Kudus. Capek jualan batu tawas, merinding badannya capek, lemas dia. Ketika kau berbicara dengan Tuhan, nggak ada rasa takutmu, ya, dengan seolah-olah kau anggap Tuhan itu biasa. Jadi kenapa saya ketika saya berdoa sama Tuhan itu selalu menangis meneteskan air mata? Karena saya anggap karena Tuhan kakinya itu keinjak Maha meja. Kuasa. Jadi itu yang harus kau dalami. Udah kayak pas ya. Udah cukup kau waktu berbicara. Udah 5 menit kau berbicara. Aku lagi ya. Satu kata Oke, aja aku buat iya. kayak pas ya. Tuhan Yesus pun tidak akan menerima ulal berudak kayak kau, tau kan? Gak ada orang baik kau buat, kau aja sendiri. Mentang-mentang kau itu penjual batu tawas, semuanya orang buruk kau bikin. Alamak. Gimana lah kau ini saudara Olan? Ria, gini ya, kalau 1 orang 2 orang gak suka sama kita ataupun bertentangan dengan kita, oh mungkin ya. Tapi kalau Ya, semua orang berarti di kita room ini suka introspeksi sama kau diri. Kepa. Suka kali orang semuanya di room ini sama kau. Begini loh, Suka Ria. kali orang di room ini sama kau Kepas gitu loh. Nggak ada kau dicari-cariin kau Kepas mana? Tahu kau kuak orang di room ini sama kau sebenarnya, tahu kau. Ngomongin aku pula kau. Kaulan, dengar. 2 hari yang lalu Pak Kepas katanya itu niatnya mau syahadat itu. Percaya kalian? Percaya? Ya, enggak tahu. Menurut Kaulan Percaya sama gimana? si manusia beludak ini. Hati-hati. Menurut Kaulan gimana? Jangan percaya sama dia. Percaya sama Bang Sumo boleh ya kan ya? Betul gak? Benar Jangan gak? sampai kebuka kedokmu ya Kepas ya. Jangan kau semua. Nggak tahu kok aku di kita merjani kedua. Iya. 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 Sebenarnya apanya topik kita? Kok Syria ini? Kaulan. Kur-kuruang. Iya, hari ini kayaknya batu tawasnya sedikit yang laku. Natal sudah dekat. Gimana dong? Mau beli pohon Natal? Kalau batu tawas. Natal sudah dekat, batu tawas kurang peminat. Ya, stres lah dia. Merepet aja kerjanya terus. Iya. Atau uangmu ada nggak beli gaba-gaba? Biar gua belikin, biar gua antar nanti Ria. Kamu kan Kristen. Iya, tunggu dulu ya. Gratis lah. Tunggu. Kau bilang gitu sama aku. Yang gitu kok sama aku. Iya, aku dengar. Kau sekarang ngerokok apa enggak kau? Biar kau transfer uang untuk rokokmu. Siapa? Ini rokokku 1 pak. Rokokku 1 pak ngapain? Udah Rokok Kepas, 1 aku pak bilang terus. sama kau jangan banyak ngomong sama aku. Nanti aku buka kedok mampus kau. Udah. Gak usah kau banyak ngomong sama aku. Bahaya juga anak ini yang rokokku ngancam-ngancam. 1 pak. Ngancam-ngancam Aku orang. bilang, kau nggak tahu aku Nikita Mirzani kedua, ya? Tapi kan nggak cantik kamu. Nikita Mirzani kan cantik, ya kan? Kan kamu kan nggak secantik Nikita Mirzani gitu loh. Ya meskipun aku nggak secantik meskipun aku nggak secantik Nikita Mirzani gitu loh, ya? Cantik Nggak dia. Tunggu dulu. Sedangkan aku Cantik. kayak gini, belum tentu aku mau sama kau, tau kau? Apalagi Kan aku aku secantik bilang aku Nikita mau seperti Mirzani. Tuhan Yesus, nggak nikah gimana sih? Makanya itulah dibilang keluarga aku kok. Itulah kesalahan dirimu. Itulah kesesatanmu. Kesalahan. Udah. Aku kan mau seperti Tuhan Yesus. Mana bisa aku masuk surga kalau nggak seperti Tuhan Yesus? Gimana sih? Ya udah. Sekarang Kan kau mati dibilang. kau. Masuk aku surga sana. Waduh, nggak bisa. Nanti dengar ya Mel ya. Ini ada 2.700 orang. Jadi sekitar 80-an tahun umurku. Aku panjang umur. Panjang umur karena apa? 1, aku jaga pola makanan, olahraga,
menjaga pola pikiran dan hatiku. Selalu aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi wajar dong saya sehat. Kenapa? Saya nggak mau minum beralkohol. Saya nggak pernah pakai Ya udah, narkoba. nanti kalau kau mati nggak ada yang ngurus kau, nggak ada anakmu. Dah. Ya kan banyak ini apa kamu saya. ditawarin itu Bang Kepas, ditawarin sama dia Saya bikin juga anak Bang Juma. tuh. Atau kamu mau ngurus saya? Asik. Ya udah datang. Ngapain aku ngurusin kau? Wih, buat apa Itu orang secara tua tidak kau? langsung kau ditawarin. Yuk Kepas kita Iya, bikin makanya. anak yuk, biar ada yang ngurusinmu. Itu yang mengundang dosa. Itu yang si dia ini mengundang iya. dosa itu. Betul. Biar aku nggak suci lagi di hadapan Tuhan. Iya. Ih, Masuk Tuhan, tujuannya. mengaku suci kau. Jangan kau Mengaku ajak-ajak suci kau, Kepas, Bang Luga aja. Mengaku suci kau, Kepas. Kutanya kau dulu, kau suci? Suci lah dia Diam kalau kau dulu, Zuma. Diam sudah kau dulu. haid dia mandi. Udah diam kau dulu, Zuma. Ada kau umat Kristus kau yang mengaku kau dirimu suci? Suci dia. Diam kau dulu, Zuma. Begini loh. Hmm. Begini loh Ria. Kan udah dibilang Tuhan Yesus. Jadilah seperti saya sempurna. Sempurna gitu loh. Yesus gondrong, Bisa jadi- Kepas botak. Mana ada sempurna gitu. Betul. Bukan, itu nggak bisa diikutin gondrong-gondrong itu gitu. Nanti dibilang Yesus enggak gini loh. Nanti dibilang Yesus 33 tahun. Kenapa sekarang sudah 40-an sekian kan itu jadinya nggak ke situ larinya. Ya udah, kalau kau pengikut Yesus yang sesungguhnya, korbankanlah dirimu untuk menebus dosa-dosa di manusia ini. Maksudnya, kau tahu itu Kepas, maksudnya kau serahkan dirimu, dia mau makan itu. Mau nggak kau? Serahkan dirimu, dia mau hisap darah. Bisa. Udah diam kau, Zuma. Kau pikir aku Dracula, aku gak kanibal tau, kau masih normal aku. Lah, Yesus mengatakan inilah darahku, makanlah, minumlah. Udah diam kau, diam kau, diam kau. Itu dalil. Dikasih dalil merepet. Tapi enggak Kamu nggak percaya rupanya? Tunggu, gini loh Ria, aku marga Pangaribuan, nanti salah ngomong aku samamu padahal satu marga aku. Baru apanya kau? Enggak, beda marga aku sama kau. Aku sama Junta, aku sama apa, jauh bedanya itu. Paribankunya kau, paribanku, opungku Oh, orang Batak juga si Olan ini. Itu orang apa aku? Iya. Pantasan fotonya mirip anak Batak. Bisa, enggak gini Bang Juma, bisa aku nikah sama dia, paribanku dia ini. Enggak penting aku nikah sama kau. Amit-amit aku nikah sama kau. Loyo kau. Dia mirip anak Batak yang kemarin ditangkap, mirip Gini loh. mukanya. Ku tengok. Yang melahirkan Bentuk bapak kotak saya itu 3. Boru Siahan sama Simanjuntak kan sama. Kau paribanku kau. Udah, aku bukan paribanmu. Udah, aku bukan paribanmu. Udah, aku bukan paribanmu. Enggak kenal aku sama kau. Makanya ku tanya, Tapi nanti aku aku tahu terlalu siapa jauh kau. ngomong, Udah. rupanya kau saudaraku gitu loh. Masuk gombal ciuman kudus. Udah. Ya udah, Ria, aku turunlah. Soalnya kau paribanku nyorpai, ku kirain kau tadi nggak boru junta. Udah. Udah diam kau. Pariban itu artinya apa? Penjual taripang, bukan? Jangan kok kayak gitu, Zuma. Kau gitu, Zuma, gini Aku loh. Zuma. bertanya loh. Dengar kau dulu, Zuma. Kau nggak apa-apa Astagfirullahaladzim, ya debat Karim. agama, tapi kau jangan bawa suku-suku. Nggak boleh kau kayak gitu. Oh, itu suku. Itu suku. Marga kami itu, jangan kayak gitu kau. Marga. Emang ada marga itu? Lah, kalau orang Batak namanya marga. Iya, tapi taripang kenapa? Marga taripang emang ada? Perasaan itu kue. Yalah, jangan bawa suku di sini ya. Kita punya Alamak. suku-suku bangsa kita. Udah jangan bawa suku. Tadi dibilangnya kamu itu taripangnya. Teman-teman dengar kok. Nggak Beberapa kali mengaku, kan, diulang. takut dia keluar, dia kan takut aku buka kedoknya itu. Ya, tapi kenapa kamu dibilang kue tadi barusan? Tahu aku Nggak siapa kau? Gak masuk akal. Kok manusia dibilang kue sama dia? Kenapa Itu orang bisa? gila. Oh, kamu merokok juga rupanya? Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Bagi sepatang dulu. Yaudahlah aku bahas, aku mau keluar dulu. Mas aku sini. Kok habis rokok mana ya? Aku malas loh, nanti lama-lama aku bisa sesat kau buat. Ah, tidak. Santai aja kita di sini. Jadi mualaf nanti kamu itu. Mualaf, jangan mimpi kau. Daripada kau jadi penari latar terus. Apa ke penari latar? Kau yang penari latar, kau setan. Enak kalau kau bilang penari latar. Nanti orang-orang ini bilang aku kayak gitu juga loh. Jangan kayak gitu mulutmu, Zuma. Kurang ajar. Emang kenapa? Di gereja menyanyi lagu rohani, di depan pendeta, kau nari latar demi Tuhanmu. Emang kenapa?
Itu kan kemuliaan di gereja. Nari latar. Ya kan? Gengsi pula kau. Tapi agamamu, kau joget-joget untuk Yesus. Masa nggak mau joget-joget untuk Yesus? Udah. Aku nggak mau ya, nggak banyak waktuku buat kalian gitu ya. Dan di sini kita bukan apa, bukan aku di sini bukan untuk candaan tawa kalian gitu ya. Aku Terus? memberi kebenaran buat kalian. Apa kebenaran apa yang kau bawa dari tadi? Nggak ada. Kau cuma mau makan orang dari tadi. Kebenaran pula. Kau ngatain orang, kepalanya kepas, kau senter pula tadi tuh. Kau bilang kepala botak. Udahlah, cukup itu. Ngapain coba kau bilang kepalanya botak? Emang kau pernah jumpa sama dia? Tahu kau? Apapun informasi aku tahu. Udahlah. Kalau informasi tentang aku kamu tahu juga? Ya tahu lah orang kode PO. Kurang ajar. Pemalasan. Intelmu rusak kalau begitu. Ya iyalah. Udah banyak orang mengadukan kau. Kau penyesat, kau udah banyak orang kau sesatkan. Udah lebih dari 100 orang. Tahu kau? Ratusan orang kau sesatkan. Banyak dosamu kau. Masa orang kau ajak jadi pengikut Yesus berdosa gimana sih? Jangan gitu Coba lah. kan Olan penari latar kan kurang ajar ini mulutnya karena kau ini setan kau. Loh, kau tahu nggak nanti orang Kristen di surga itu ngapain? Menari-nari loh. Kau menari-nari di dalam surga secara kekal. Itu lah. Kerjamu nanti di surgamu itu menari. Marah pula dibilang penari. Assalamualaikum, Brunda. Assalamualaikum, Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama yang tadi? Olan ya? Olan, lembutkan hatimu, belajar Bible. Ya, jangan kau ego. Pelan-pelan kau turunkan egomu. Kau belajar Bible. Nanti kau tanya-tanya sama adikmu si yoga. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah kamu bertanya ke yoga, Bang Umar. baik, sehat, alhamdulillah, makasih. Ya, pelajari Bible pelan-pelan. Lembutkan hatimu. Saya doakan kamu bisa dapat hidayah. Nanti disyahadatkan sama adik saya yang ada di Amerika, Dinda Adon. Mana tahu kalian berjodoh ya kan ya? Ya udah. Karena banyak orang yang benci Islam itu malah jadi jatuh cinta ke Islam gitu loh. Iya sih Bang Handi, sini sudah 4:30. Iya, sama. 4:30 nih. Iya, 4:30. Oke. Silakan. Ya. Mendre silama rupa. Kata buatmu Zuma sebelum tutup. Zuma ya, satu kata buatmu. Jangan mimpi kau. Andai pun lautan itu bukan satu kata. Diam kau. Seandainya pun Toba menjadi. Itu bukan satu kata itu. Diam kau dulu. Seandainya pun Danau Toba menjadi lautan. Satu kata itu seperti ini. Mukima. Nah, itu satu kata. Ini kamu bukan satu kata. Jangan nginam kau. Jangan nginam kau. Itu bukan satu kata itu. Itu yang inam kau. 5 kalimat itu. Emosi dia, gila emosi. Ini orang kalau sudah menikah ini susah untuk punya anak, ini emosi terus. Suaminya takut tinggal di rumah. Mau dimakannya suaminya. Alamak. Kalau nggak marah dan menghujat dalam satu hari sakit perut. Iya, kita pula yang dibilang menghujat. Satu kata buat kau katanya. Itu bukan satu kata itu. Bikin kalimat. Itu satu karung namanya. Oke, teman-teman sekalian.
Dinda Inspirasi masih mau dilanjut? Lanjut Gurunda, lanjut. Masih mau dilanjut. Saya masih gas ini, masih gas. Allahu Akbar. Terima kasih Kak D. Oh, ada beliau di sini, Masya Allah. Subhanallah. Tapi itu ada kemajuan Gurunda, ada kemajuan. Iya sih. Iya, ada kemajuan. Karena memang dari kemarin ya, itu pengakuannya gini Gurunda ke saya. Saya lebih suka ngomong itu sama Bang Inspirasi sama Bang Madu. Itu kata dia. Aduh, ada kemajuan ini. Berarti. Ada kemajuan. Setidaknya di room tidak menghujat. Iya, betul. Iya, di sini kan. Biar kalau dia di kumal-kumal lain tidak seperti itu, minimal di situ dulu. Karena tidak instan toh. Pelan-pelan memang harus. Iya, Masya Allah. Tugasnya berat memang. Wow. Terima kasih Kak De, jazakallah. Masya Allah, luar biasa. Beliau turun gunung. Takut aku kalau beliau turun gunung. Beliau turun gunung, mending kita kabur. Mamanya pea, Bang Hadi tahu lagunya itu? Mamanya pea, pea. Semangga tulo. Kirain mamanya anak-anak, mamanya pea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama baru bangun. Bukan si mangga, sinangga tulo. Oh, sinangga. Oh iya. Kalau si mangga sinangga tulo. Oh iya. Kalau si mangga sinangga tulo. Oh Bang Sirin. Penali latar juga itu dia tadi. Marah dia dibilangin penali latar. Nggak terima dia. Orang sakit itu. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Amin. Tapi itu bagus tadi Gurunda, bagus. Kenapa? Karena saya melihat dari sisi lain. Dari sisi lainnya yang saya lihat itu dia merespon. Ada feedbacknya kan. Kalau istilah di pengobatan medis itu ketika kita konsumsi obat atau apa, itu ada namanya reaksi pembalikan. Nah, reaksi pembalikan itu seperti kayak sakit tapi hasilnya positif. Iya. Pira di Kusuma Makampa Bamoro aku. Apa ratina sangap ya teh? Sulit mau kan de bobo si solapekan. Para nasangap ya teh. Kasihan ini yang dibawa ya cuma bisa berfirman dalam hati, nggak mau naik diskusi. Berfirman dalam hati. Bang Handi. Mana ada rapnya katanya mau dikirim. Iya Bang, sebentar siang saya kirim itu Bang Handi. Oh iya. Iya. Ini loh Pak Juma. Apa namanya? Sulawesi Tengah. Iya. Iya. Sulteng. Sebentar lagi terbentuk DPW-nya, mantap. Alhamdulillah. Ada Dokter Ramang di situ pengurus. Kita masukkan, ada? Belum ada? Belum ada Bang Handi. Oh ya. Nanti bisa nanti Bang Handi, nanti bisa dikoordinasi misalnya. Bunda Pera, assalamualaikum. Udah tidur kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Sehat, tidur. Bun? Alhamdulillah sehat, Bun. Saya banget. Dijawab dia. Benar, kamu nggak perhatiin orang ngomong? Beliau itu yang di rumahnya waktu kita ke Jakarta, Bunda Pera.
Orang-orang baik semualah, masya Allah. Bunda Vera itu MacGyver itu nyetir sendiri, semua Iya. serba sendiri. Allah Akbar, Masya Allah. Oke, pas. Kepas, apa yang kau sampaikan Kepas? Oke, saya tutup dulu ya teman-teman sekalian sebelum Kepas ini bercukur. Iya, siap Gurunda, siap. Terima kasih atas terima kasih atas segala upaya dan juga kebersamaannya pada subuh hari ini, kepada Mbak D yang sudah berjuang bersama dengan kita di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi rahmat dan juga menjadi obat penyembuh dari segala penyakit yang ada. Saya kira seperti itu ya. Sudah pagi di tempat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman dilanjut. Saya di pojokan sambil menunggu waktu sholat subuh. Silakan. Ya, siap. Siap Gurunda. Terima kasih Bang Amri, jazakallah khairan. Fatsirat.